hikmat untuk menjelaskan kepada kita semuanya, termasuk saudara-saudara Kristen. Kita semuanya di sini samina wa ta'ala. Lanjut, Gurunda, insyaallah Bangku. Iya, Masya Allah. Baik adindaku, adik saya ini sangat tawadu ya. Jadi gini, kalau di Islam itu fa innaka rajim, yang terkutuk itu iblis. Tidak ada nabi, tidak ada orang soleh dikutuk di dalam Al-Quran. Apalagi seorang nabi, Nabi Isa lagi. Mana bisa Nabi Isa dikutuk? Beliau manusia suci. Apa yang mengutuknya? Perbuatan dan tindakan apa yang membuatnya dia jadi terkutuk? Ada yang terkutuk di sini yang kemudian dia tidak ingin terkutuk, sehingga kutukannya itu dilemparkan kepada Nabi Isa, atau pandangan saudara Kristen itu Yesus. Padahal sebenarnya yang terkutuk itu iblis. Iblislah yang terkutuk. Kalaupun bukan iblis, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan mengutuknya. Jadi opini apapun yang dibangun tidak akan kena kepada sasaran, bahwa yang dikutuk itu bukan orang suci, bukan orang soleh. Yang dikutuk itu ya pelaku dosa. Nah, siapa pelaku dosa? Di antara Yesus dengan pengikutnya yang berkhianat. Itulah yang terkutuk itu. Siapa sih Paulus ini? Sampai berani bersaksi di hadapan dunia kalau Kristus itu telah terkutuk. Sekiranya kesaksian Paulus ini merujuk kepada anak Maria, maka kesaksiannya itu pasti bohong. Pasti dusta. Tapi kalau menurut Paulus, yang terkutuk itu adalah iblis yang memakai nama Kristus, memakai nama Yesus. Saya sepakat untuk itu. Tapi kalau Yesus anak Maria, ya mustahil, itu tidak mungkin. Gak ada alasan pembenaran yang bisa diterima oleh logika sehat manusia. Kalau orang baik, orang soleh, orang yang dikasihi, orang yang dimuliakan sebagai jalan menuju kepada keselamatan malah dikutuk. Sorry ya, yang dikutuk itu iblis. Mungkin saja iblis memutarbalikkan fakta, yang disalib itu Yesus, yang dikutuk itu Yesus. Padahal yang disalib ini adalah orang yang kerasukan iblis. Gitu loh. Nah, sedangkan Paulus, sabar. Sedangkan Paulus, siapa yang memberikan legitimasi mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Gak ada. Tapi kalau iblis yang terkutuk, sah. Dan kalau iblis menggunakan nama Yesus pun sah. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, berarti iblis terkutuk ini memakai nama Yesus. Begitu saudara. Lanjut. Ya, Bang Zuma, saya menarik. Mungkin benar Bang Zuma bahwa yang memutarbalikkan fakta itu adalah iblis. Jadi artinya apa yang dipercaya oleh orang Kristen saat ini adalah sebenarnya bukan kebenaran, karena ada iblis yang memutarbalikkan fakta. Orang Kristen, para hawariun yang dimuliakan sampai zaman akhirat itu juga ada di kitab ditulis. Berarti mereka menyaksikan betul di hadapan mereka ada penyaliban. Tapi menjadi persoalan fakta itu adalah diputarbalikkan oleh iblis. Maka tentu Bang Zuma, saya jadi tertawa Bang Zuma. Siapa yang memutarbalikkan fakta yang membuat para hawariun itu mempercayai ada penyaliban dan mereka mempercayai Yesus yang disalib. Bang Zuma tadi bilang itu Yesus itu adalah anak Maria, orang benar. Tapi kan mereka dilihat disalib. Yesus orang benar ini disalib. Itu yang mereka percayai. Siapa yang memutarbalikkan fakta Bang Zuma? Itu Bang Zuma lah yang bisa menjawabnya. Oke, saya jawab. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, melakukan tanda mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan, melakukan kemudian tanda yang dahsyat, dan Kristus palsu sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Itu udah betul tuh. Jadi kalau hari ini kau katakan hawariun tertipu, kan Yesus yang mengatakan. Kan dia yang menyatakan Kristus palsu sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid. Murid-murid benar, orang-orang pilihan. Ya tak? Benar tak? Berarti kalau hari ini Anda katakan hawariun, para murid menyembah Kristus yang terkutuk di atas tiang salib, itu karena iblis telah menyesatkan
menyesatkan mereka dengan memakai nama Yesus. Pertanyaannya muncul. Apakah Yesus pernah berpesan bahwa murid-murid pilihan juga bakal disesatkan oleh iblis? Kalau yes, berarti betul. Yang disalib adalah orang yang kesatukan iblis, lalu murid-muridnya percaya kalau itu guru mereka. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapalah yang menyerupakan di atas salib itu sehingga mereka para Harawiriyun ini bahwa itu Yesus anak Maria orang benar itu loh yang disalib. Dan baru ada klarifikasi Bang Zuma, kalau kita bawa sepanjang kekristenan Credo Nicea yang sudah iman mereka di abad ketiga, tapi baru ada di abad ke-6 tentang bahwa yang disalib itu bukanlah ini yang mereka percaya selama ini 600 tahun ini berlalu sudah mati para Harawiriyun, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus. Mereka melihat mempercayai penyaliban. Baru ada klarifikasi itu 600 tahun yang kemudian. Sedangkan 600 tahun kemudian udah berapa juta orang yang mempercayai penyaliban itu. Dan menjadi pertanyaan, siapa yang menyesatkan mereka? Itu adalah yang merubah siapa yang disalibkan. Yang mereka pikir bahwa orang Harawiriyun itu adalah Yesus orang benar anak Maria. Tapi ternyata itu yang diserupakan. Maka kalau orang Kristen percaya penyaliban, itu karena mereka ditipu oleh iblis. Iblis ditipu, menipu. Berarti dengan cara apa iblis itu menipu? Dengan cara iblis mengaku Yesus. Di mana mengaku Yesus itu? Yang di atas salib. Kapan disalib itu? Di abad pertama. Bukan di abad ke-7. Kan aneh. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu kapan itu? Abad ke-7 ya? Abad ke-7? Itu tertulis dari kitab lu kawan. Kalau Markus yang tidak pernah bertemu Yesus ini mencatat kalau yang muncul di hadapan murid itu bukan Yesus, tapi rupa lain. Itu tertulis di mana itu? Di Al-Quran ya? Oh, itu tertulis di Bible. Kau baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang berkata sudah mati, tapi Paulus berkata masih hidup. Oh, itu di Al-Quran ya? Di kitab lu. Lalu kemudian imam kepala bertanya kepada yang kemudian tersangka di persidangan mahkamah agama, apakah engkau Yesus anak Maria, anak Elohim? Apa katanya, Dek? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu tertulis di Al-Quran ya? Itu tertulis di kitab loh. Bahwa yang disidang itu bukan Yesus. Karena Yesus oleh yang disidang sendiri mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah ada di langit. Berarti yang disidang itu Yesus ya? Yesus ada dua rupanya ya? Yesus itu cuman satu, yang disidang itu palsu. Itulah yang kau sembah yang keluar dari kubur. Sampai situ paham, Dek? Paham? Kau yang menipu diri lu sendiri. Tertulis di kitab lu. Markus tertulis. Saudaraku John, habis ini giliranmu. Habis ini giliranmu. Siapkan materimu. Habis ini giliranmu. Markus menuliskan Kristus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, saya pingin jawaban dari ente nih. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Padahal dia muncul dalam rupa bukan Yesus. Jawab saya. Silakan. Markus saja. John, diam dulu. Diam dulu John. Tunggu giliranmu. Tunggu, sabar. Masa kau tidak bosan dihantam terus sama Bang Suma tiap malam? Berikan yang lain dulu. Jangan, sabar. Nah, silakan Tian. Tunjukkan kepada saya dari mana, dengar, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal yang tampil di situ bukan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Silakan. Nah, yang diceritakan di dalam Markus bagi yang muncul Yesus bilang akulah yang disalib itu karena ditunjukkannya seperti kepada Thomas. Pertanyaan saya Tian, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal yang muncul di situ bukan rupa Yesus tapi rupa lain?
Betul, betul Bang Zuma. Saya sudah bilang tadi bahwa Yesus memberitahukan mereka, baik ketika dia datang Dari kepada si mana Thomas. Markus tahu? Sedangkan yang memberitahukan kepada mereka itu bukan rupa Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Rupa lain memakai nama Yesus. Sedap. Enak kan? Enak. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Jawab. Makanya saya mau jawab, tapi itu kan ada penjelasannya Bang Zuma, bahwa Yesus dia menjelaskan bahwa itu adalah Yesus dan Yesus melakukan tanda-tanda. Dari mana kamu tahu sedangkan Markus menjelaskan dalam rupa lain? Dalam rupa bukan Yesus, tapi dianggap Yesus. Jawab. Ya, betul Bang Zuma. Makanya saya bilang sama seperti kepada datang kepada apa, dia menunjukkan ini lobang, ini tanganku, saya yang disalib. Iya, makanya Kalau dalam Yesus- rupa lain. Dalam rupa lain. Ingat, tidak ada satupun murid yang hadir pada saat penyaliban. Ingat itu. Catat itu. Catat baik-baik. Tidak ada pada saat eksekusi Ada kematian. Yohanes melihat Diam semua. dulu. Yohanes Diam. balik melihat. John, jangan sok paten kau. Udah berapa kali kau kuhantam rahangmu, ha? Diam dulu kau. Tunggu giliranmu. Ini tian dulu ku pelonco dia. Jadi ketika Anda mengatakan, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Ingat, di situ diawali dengan rasa ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Justru orang ini mengatakan, inilah aku, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Itu karena yang muncul itu rupa lain. Makanya dia ingin meyakinkan murid Yesus kalau dia Yesus, padahal bukan. Maka muncul pertanyaan yang harus kau pertanggungjawabkan di hadapan banyak orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu Yesus sedangkan yang ada di depannya rupa yang bukan rupa Yesus? Jawab. Enak kan diskusi sama aku, enak kan? Nah, lanjut. Iya Bang Zuma, saya sudah bilang, baik kepada ketika ada perempuan yang datang kepada kubur itu, lalu kan dia tidak mengenal kalau Yesus, tapi Yesus bilang, akulah. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sedangkan yang muncul Kan itu rupa Yesus malaikat? bilang, Malah "Aku seorang betul, Maria saja justru menganggapnya sebagai tukang kebun. Dari Itu mana? dia yang saya bilang Bang Zuma. Apa Saya yang kau belum bilang? menjawab. Apa yang kau Yesus bilang? sendiri yang mengatakan kepada Apa itu? Maryam, akulah itu. Karena dia mengaku Yesus. Kan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang Saya kepadamu lanjutkan dulu. memakai namaku. Jadi orang ini memakai nama Yesus, tapi dia bukan Yesus. Setuju nggak? Setuju nggak? Makanya Kalau saya itu kasih tahu bukan sama rupa kamu. Yesus, kutanya dulu samamu. Setuju nggak kalau yang muncul dari goa ini bukan rupa Yesus? Setuju nggak? Setuju Ya nggak? kan sudah diberitahukan Zuma, dia datang kepada murid-murid setelah itu, lihatlah tanganku, Setuju lihatlah nggak? kakiku. Dengar, setuju nggak kalau yang muncul ini bukan rupa Yesus? Setuju nggak? Dia datang dalam rupa lain, bukan berarti bukan Yesus. Di situ Setuju artinya, nggak kalau yang muncul ini bukan rupa Yesus? Setuju nggak? Yesus datang dalam rupa lain, bukan Setuju bukan nggak? Yesus. Jangan menyesatkan. Saya bertanya, setuju nggak kalau yang muncul dari kubur itu bukan rupa Yesus? Setuju nggak? Bukan itu bahasanya, bukan rupa Yesus. Yesus mendatangi mereka dalam rupa Masalah lain. generasi. Saudaraku, tak ada pentingnya dan tak ada untungnya kamu seperti itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya ingin menipu, padahal kau menipu dirimu sendiri. Setuju enggak kalau yang muncul keluar pada hari ketiga dari kubur itu bukan mukanya Yesus? Setuju enggak? Iya, saya bilang tadi Yesus datang dalam rupa lain cuma. Oke. Artinya, Sekarang cuma kalau Anda pertanyaannya percaya- muncul. Sekarang pertanyaannya muncul. Dari mana kalian Kristen tahu kalau itu Yesus? Padahal yang muncul bukan Yesus. Jawab.
Karena waktu Karena penyaliban Versinya semua, banyak diam dulu John. Allah menyerupakan orang yang disalib kau itu ulang aja Yesus. kemangimu dulu. Diam aja dulu. John ini perlu. Bang Zuma, berarti hanya ada satu jawaban Bang Zuma. Apa tuh? Kenapa datang rupa yang lain ketika dikubur, padahal waktu disalib rupa Yesus? Rupanya karena yang diserupakan itu adalah di atas salib iblis, yang diserupakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya bisa datang dalam rupa lain kalau Anda tidak percaya bahwa itu Yesus. Hey. Berarti betul Al-Quran betul. Dengar. Allah menipu orang Kristen. Dengarkan. Ketika orang-orang Kristen datang mengatakan yang disalib itu Yesus, bukan Allah yang menipu. Bukan. Kalian yang menipu diri kalian karena kalian tahu itu dalam rupa lain. Adakah kemudian Al-Quran mengatakan sembahlah dia, itu Isa? Kan sudah dikatakan Al-Quran itu rupa lain. Terus kenapa kalian masih menuhankan dia? Sedangkan Isa yang asli aja yang disalib tak layak disembah, apalagi orang yang diserupakan. Dan kamu 2000 tahun punya agama mengajarkan itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi menjadi manusia. Dari mana nyambungnya coba? Ketika orang-orang Yahudi berkongko-kongko ingin menyalibkan Yesus dengan tanpa ada kesalahan sedikit pun, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu karena dengki, hanya sekedar ingin bangsanya itu selamat dari penjajahan Roma. Mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Salahkah ketika Nabi Isa berdoa, ya Tuhanku, bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu? Salah ketika Tuhan menyelamatkan dia? Salah? Tidak salah. Kamu ingin mengatakan Allah menipu? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuh jawabannya tuh. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan, orang yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikannya Tuhan? Baca tuh dalil. Itu tertulis di abad keberapa? Itu dari Al-Quran rupanya. Betul Bang Zuma. Itu saya bilang tadi bahwa kau baca Roma 14 nomor 9. Dengar satu lagi. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Siapa yang membangkitkan di situ? Dek? Yang membangkitkan siapa, Dek? Dan kapan dibangkitkan? Itu tertulis di kitabnya siapa? Jadi tak ada tuduhan yang bisa kau lemparkan ke Al-Quran. Kenapa? Bibelmu sendiri yang membongkar isi perutnya. Kata Rasulmu pendiri agama Kristen, untuk itulah Yesus mati, agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi Oten. ya, itu betul. Jadi yang makanya saya bilang, jadi yang menghadiahkan Tuhan dari rupa lain itu siapa? Paulus Oke, atau baik, saya Allah? jawab. Paulus atau Allah? Tuhanku Allah. atau Makanya Paulus? saya jelaskan Bang Luma. Kalau baik saya jelaskan. Yang disalib Al-Quran berkata ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi orang yang diserupakan. Oke, jadi Ya. Hawariun melihat Yesus itu benar-benar Yesus yang disalib, walaupun diserupakan oleh Allah. Mana Hawariun menyembah Yesus? Tunjukkan. Bukan menyium. Saya Menuhankan dan mereka percaya kalau yang disalib itu adalah gurunya Isa alaihissalam. Mana dalilnya? Al-Quran bilang kan ada penyaliban. Mana di dalam Al-Quran? Di mana di dalam Al-Quran murid-muridnya Hawariun percaya kalau yang disalib Nabi Isa? Mana? Jangan Itu kan penyaliban itu jangan kau bawa Quran. Betul ada Jangan penyaliban, kau hanya bawa orang yang Al-Quran. diserupakan. Oke? Jangan kau bawa Al-Quran karena yang diserupakan di situ bagi penyalib, bukan bagi murid, bagi penyalib. Itu kata Quran. Iya, itu yang diimani orang Kristen, itu yang diimani para Kiper. yang Orang menulis Kristen itu Injil ini. diam.
Yang diimani orang Kristen itu ajaran Paulus Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dihidupkan kembali oleh Theos, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jangan kau bawa Quran, jangan kau bilang Al-Quran yang menyesatkan kau. Yang menyesatkan kau itu Paulus. Bang Zuma, karena Sejak kapan di salib itu Al-Quran benar-benar datang? wajah Yesus. Hei, sejak kapan Al-Quran Walaupun dia datang di diserupakan, abad itu orang keempat? diserupakan oleh Al-Quran datang ke Romawi, Al-Quran datang ke Yunani sehingga mereka menyuangkan Yesus. Ya kapan? 2000 tahun kalian menyembah Yesus. 1400 tahun, sorry. 600-700 tahun kalian sudah menyembah Yesus, baru Al-Quran datang. Iya, dia baru menjelaskan apa yang dia buat waktu itu, bahwa rupanya itu orang diserupakan. Berarti Apa yang tertulis di Bibelmu, Dek? Bibelmu lebih dulu menuliskan rupa lain, Dek. Markus 16 nomor Kenapa 12. mereka mempercayai rupa lain itu, Bang Suma? Karena benar-benar mereka lihat waktu disalib. Nah sekarang Bangkit dari kubur, dia bilang, siapa yang "Aku yang bangkit dari mengajarkan kubur." kalau yang disalib itu Tuhan? Iya, karena Yesus mengaku dia bangkit dari Siapa yang kematian. mengajarkan kalau yang disalib itu Tuhan? Jawab. Siapa yang mengajarkan kalau yang disalib itu Yesus? Jawab. Dan siapa yang menuliskan kemudian kalau itu rupa lain? Jawab. Jangan kau bawa Quran. Al-Quran. Nah, murid Yesus. Tuh si John agak waras. Murid Yesus, bukan Al-Quran. Al-Quran datang justru membongkar isi perut gereja. Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Oke, tapi yang disalib itu adalah Kristus. Dan Kristus ini adalah Tuhan lu. Jangan salahin Al-Quran. Roma 14 nomor 9. Paulus yang melantik Kristus pengganti Nabi Isa sebagai Tuhan untuk lu. Kau baca Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu Al-Quran ya? Oh, baru tahu aku. Itu agama lu. Dia datang dalam rupa lain. Agama lu yang mengajarkan itu. Betul. Agama lu. Dia datang dalam rupa lain, rupanya berkaitan karena sebelumnya dia adalah diserupakan oleh Allah. Sehingga bisa dia datang dalam rupa lain. Di mana kau sekarang? Sekarang kenapa kamu membawa Al-Quran? Hei, kenapa sekarang kau membawa Al-Quran? Sedangkan Bibelmu lebih dulu datang mengatakan diserupakan. Hei, yang disalib itu yang diserupakan, makanya berarti bisa dia datang dalam Bibelmu. Al-Quran saya datang belakangan. Di dalam Bibelmu yang jelas tertulis. Kenapa Al-Quran yang kau tuduh? Kau sendiri mengetahui berdasarkan Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kau cercah? Kau sadar kok tertulis di kitabmu kok rupa lain. Kenapa kamu sekarang tidak membantah Bibelmu? Bibel, ternyata rupa lain toh. Berarti selama ini aku tertipu. Hei, sekarang ketika Al-Quran mengatakan, diam dulu John, diam saudara John, diam dulu kawan, diam. Ilmu kau itu hanya setai gigi bagi saya. Dengarkan. Sekarang ketika Al-Quran datang mengatakan diserupakan, lu merasa tertipu. Dasar penipu kau. Kenapa kau tidak merasa tertipu ketika kau baca kitabmu? Dari sejak zaman penjajahan kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasamu, kenapa kau nggak merasa tertipu? Alamak, ternyata yang kita sembah selama ini adalah bukan Yesus loh. Buktinya tertulis dalam rupa lain loh. Kenapa giliran Al-Quran mengatakan diserupakan, kau merasa tertipu? Sedangkan Bibelmu mengatakan dalam rupa lain. Diserupakan dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kukatakan menipu lo? Sedangkan Bibelmu sudah mengutarakan lebih dulu. Kamu yang bahlol menyembah makhluk yang bukan Yesus, tapi diserupakan dengan Yesus. Kau nggak sadar situ?
Belum sadar? Iya, betul Bang Zuma. Kenapa mereka mempercayai walaupun dia bangkit dalam rupa lain? Karena yang dilihat waktu disalib adalah Yesus yang diserupakan oleh Allah. Siapa yang melihat? Makanya ketika dia bangkit dalam rupa lain, ku tanya dulu, siapa yang melihat? murid-murid bangkit dia dalam rupa lain, tapi kenapa mereka yang mempercayai itu di adalah mana Yesus? murid-murid mengatakan itu guru mereka? Di mana murid-murid mengatakan itu Yesus? Di mana? Kau lihat di dalam Kisah Para Rasul, dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, endingnya di data 12. Kau baca itu. Apakah murid Yesus percaya kalau itu Yesus? Nehi merica ketumber jahe. Pada akhirnya percaya Zuma. Ya, Makanya tadi Yesus mengatakan, perempuan karena Maria. Yesus mengatakan penyesat itu yang memakai namaku itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo, ada nggak ucapan Yesus begitu? Ya, makanya saya bilang tadi siapa Terus penyesatnya kenapa Bang kau Zuma? bawa Al-Quran Itu adalah saya? orang yang menyerupakan. Seakan-akan kau ini sesat gara-gara Al-Quran. Betul, karena Allah menyerupakan orang yang disalib, mereka pikir itu Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit dalam rupa lain, tapi Yesus bilang akulah Yesus loh. Walaupun dalam rupa lain, tapi karena mereka lihat waktu disalib, itu adalah Yesus. Siapa yang buat? Allah. Oke. Jadi kau katakan Allah saya yang menyerupakan dia karena kau baca Al-Quran ini. Diserupakan Otak gitu. semua nggak nyampe ke situ. Tiang. Sabar dulu John, sabar dulu. Sekarang sikapmu saya mau minta, pertanggungjawabanmu sekarang saya mau minta. Kalau Allah Subhanahu wa taala kamu katakan menyerupakan dan Bibelmu mengatakan juga diserupakan. Muncul pertanyaan. Apakah kamu masih percaya bahwa yang kau sembah hari ini, yang mati terkutuk, yang keluar dari kubur dalam rupa yang lain itu adalah Yesus? Kau masih percaya? Saya jadi bingung karena di Al-Quran adalah Allah penipu. Makanya saya yang mana yang betul? Sekarang Karena saya tanya samamu, Allah penipu kau mengatakan Allah penipu. Oke. Iya betul. Itu ya. Karena dia menyerupakan yang disalib itu adalah Yesus. Setelah kau mengatakan Allah saya penipu dan kau sadar bahwa ternyata sang penipu ini telah membuat kau tertipu, berarti kau yakin bahwa kau sembah sekarang ini salah. Enggak, justru saya tidak mau menyembah penipu. Berarti Bagaimana bukan bisa menyembah Allah yang adalah bukan penipu? Allah yang menipu, kau yang tipu dirimu sendiri. Kamu sadar kan? Bukan Bang Zuma. Dari nenek moyang saya mereka menjadi Kristen karena ditipu oleh Allah yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Tapi mereka lihat baru diklarifikasi 600 tahun kemudian. Apa yang dikatakan setelah 600 tahun kemudian? Iya, maksudnya seperti Anda bilang tadi bahwa Yesus datang dalam rupa lain setelah bangkit. Setelah 600 tahun kemudian apa yang dikatakan Al-Quran? Jawab. Baru dia bilang yang disalib itu bukan Yesus, bukan Al-Masih. Markus 16 nomor 12 itu kapan tertulis? Betul, Zuma. Setelah dia bangkit, datang dia dalam rupa lain, tapi harus dipercaya bahwa Yesus karena dia mengaku Yesus. Karena waktu disalib Terus kenapa kau masih menuduh Tuhan saya sebagai penipu kalau kau sendiri percaya kalau yang rupa lain itu Yesus? Yang menyerupakan di atas salib adalah Allah. Bangkit yang dikubur ini dia mengaku Yesus, itu kebenarannya karena yang disalib adalah Yesus mereka lihat. Makanya ketika bangkit dia dalam rupa lain mengaku Yesus, harus mereka percayai karena waktu disalib benar-benar Yesus melihat mereka. Siapa yang mengatakan bahwa yang disalib benar-benar Yesus? Mereka lihat. Mana siapa mereka? Yang Siapa mereka? Itu para hawariun, Hawariun. Kau baca Markus 14 nomor 50. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Di mana murid itu tinggal di situ? Iya, setelahnya Yohanes ketika sudah disalib itu semua. Diam dulu. Mana coba siapa muridnya di situ coba? Dan siapa yang menceritakan itu?
Iya, dia datang kepada murid-muridnya yang ke-12 Zuma setelah bangkit, dia bilang akulah Yesus. Makanya saya bilang gini, walaupun apapun dia datang dalam rupa babi sekalipun Zuma setelah bangkit, tapi dia bilang aku yang bangkit dari kematian itu, yang disalib itu, mereka harus percaya karena mengapa waktu disalib adalah rupa Yesus. Dari mana kau tahu bahwa yang disalib itu rupa Yesus? Kan itu jelas-jelas Al-Quranmu berkata Yesus Al-Masih tidak disalib tetapi yang diserupakan. Al-Quran saya mengatakan bagi penyalib, bukan bagi murid, tuyul. Bagi penyalib, bukan bagi murid. Weh penipu. Kan yang Anda Itu baca itu bagi adalah penyalib, Injil. tuyul. Sekarang permasalahannya, adakah penyalibnya menuhankan yang disalib? Ada? Zuma, Injil-Injil yang kamu baca itu ada Injil-Injil yang menulis kau tentang baca. Yesus. Injil-Injil yang kau baca. Al-Quran Anda mengatakan bahwa Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil loh. Dengar, Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka yang menyalib Yesus. Diserupakan bagi mereka yang menyalib Isa. Yang menyalib Isa adakah menuhankan Isa? Ya itulah yang memutarbalikkan kebenaran. Dongo. Ini kutanya dulu. Yang diserupakan bagi mereka itu bagi penyalib Nabi Isa. Sekarang adakah mereka kemudian menyembah Nabi Isa? Penyembah Nabi Isa dalam nama Yesus muncul di abad keempat. Tuyul. Yang tak ada hubungannya dengan murid Yesus. Mereka hanya berhubungan dengan orang-orang Roma Yunani. Kau ini bukan dari murid Yesus. Zuma, sedangkan yang kamu baca tadi itu Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid. Itulah yang diceritakan oleh pengarang cerita. Maka muncul pertanyaan. Anda mengutip bahwa Yesus datang dalam rupa lain, Anda Itu percaya? pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Murid-murid. Murid siapa murid? Iya kan Injil-Injil itu ditulis sama murid-murid lah. Tidak ada murid menulis Injil, tuyul, tukang tahayul. Di mana murid Yesus menulis Injil itu nggak ada. Dan tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah gurunya setelah keluar dari kubur. Itu hanya ajaran. Itu hanya ajaran dari Kristen itu sendiri. Oke? Kalau Anda bilang itu Injil-Injil yang di kitab orang Kristen bukan lagi murid-murid, udahlah saya nggak bisa. Dia memang bukan murid. Memang bukan murid. Sekarang kalau Anda tapi Anda mengutip bahwa sekarang itu adalah Yesus datang dalam rupa lain, Anda ambil dari Injil-Injil. Karena Markus menerima pemberitaan dari mana? Markus menerima pemberitaan dari mana itu? Ya, Anda percaya bahwa Yesus datang dalam rupa lain? Kenapa jadi tanya saya? Markus, pengarang kitab lu, mendapatkan informasi dari mana? Kalau murid sudah nggak dipercaya. Markus mendapatkan ilmu dari mana? Aku tanya dulu. Iya, itu kitab Injil orang Kristen. Kalau kita belajar nanti teks, beda lagi Bang Zuma. Nanti kalau kita itu udah lain konteks, kita nanti bersoal tentang bagaimana Alfan bin Utsman lagi membakar semua mustaf yang lain. Udah. Mending kau beli kemangi, campur kapur siri, halusin, gosok ucokmu, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru kesini lagi, laporkan perkembangannya. Kau urus ucokmu aja. Karena kenikmatanmu itu hanya di dunia ini. Tak ada lagi kenikmatan setelah kau mati. Kau hanya ada di neraka jahanam kekal. Jikalau kamu masih saja merasa tertipu di saat Bibelmu sudah menyatakan dirinya seperti apa yang kau baca. Al-Quran justru datang mengingatkan kamu. Tertulis di kitab loh. Kalau yang diserupakan itu yang nongol. Faktanya penulis mengatakan dalam rupa lain. Sekarang kau yang menyalahkan Al-Quran. Otak lu di mana? Kitab lu bukan Quran. Kitab lu itu sejak dari Orok sudah Bible. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sekarang kau salahkan Al-Quran. Ya ternyata apa Bahlul? Kalau kau merasa dirimu tertipu, kenapa kau nak sadar? Aku tanya kau kan.
Apakah sekarang kau merasa tertipu? Apa sekarang ada yang memaksa kau menuhankan Yesus? Apakah sekarang kau percaya kalau itu bukan Yesus? Enggak dong, aku tetap percaya. Lah, Tuhanku mengatakan itu bukan Isa, tapi kau tetap percaya itu Yesus. Kenapa kau salahkan kitab saya, lol? Itu namanya kau itu anak setan. Kamu percaya kepada Bibelmu, kau nuduh Al-Quran saya. Ternyata diserupakan. Artinya, kalau kau percaya Al-Quran saya mengatakan diserupakan, kamu kudu wajib meninggalkan agama lu yang sekarang. Kan kau mengatakan Al-Quranmu menipu saya, Tuhanmu menipu saya. Apa buktinya Tuhanku menipumu? Karena saya buktinya menyembah Yesus. Ya sudah, kalau kau sadar Tuhanku menipumu, kenapa kau tidak berhenti? Kenapa kau tidak berhenti? Sedangkan Al-Quran saya mengatakan, apakah ente yang mengajarkan mereka, manusia blow on, untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Tidak. Laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan thalithu thalasa, Tuhan itu ada 3. Al-Quran membantah iman lo. Sekarang iman lo, kamu pikir Al-Quran saya yang mendukung lo, bahlul. Kau diturunkan karena kau tidak bisa berdialog. Kau hanya bisa menutupi kelemahanmu dengan ngoceh aja terus. Jadi kau diturunkan ke pasar dulu cari cemangi. Itu harus kau sadari itu. Kamu harus pahami itu. Bahwa kitab lu sendiri yang menerangkan ada perselisihan di antara Kristen itu sendiri. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus. Bahkan dalam kitab lu sendiri, Maria tidak mengenal siapa yang keluar dari goa tersebut. Saya tanggapi Bang ya. Bang, Ya, silakan. Bang Juma. Sebenarnya begini Bang ya. Justru Al-Quran ini yang sebenarnya tidak jelas sebetulnya. Jelas kok bagi kami. Kau nggak jelas kau. Begini, Bang. Kau membacanya aja nggak bisa. Bagaimana mau jelas? Diam dulu kau. Ku tanya dulu sama saudara. Diam dulu, Kamu bisa baca Quran? Kau bisa baca Quran? Beri Bagaimana? waktu aku bicara. Kamu bisa baca Quran nggak? Dengar dulu. Iya, Kau bisa baca Quran nggak? Kau bisa baca Quran? Masalah klaim Al-Quran yang mengatakan. Kamu bisa baca Quran nggak? Al-Quran tidak jelas. Ya nggak jelas lah. Kau baca aja tidak bisa. Jelas memang. Bukti mereka bilang diserupakan yang mana, berarti Allahmu berusaha untuk menyerupakan, berarti Allah belajar untuk berdusta. Lucu ente. Di dalam kitab lu sendiri udah jelas-jelas tidak ada satupun murid percaya kalau itu Yesus. Nggak ada yang percaya. Kau baca Lukas 22 nomor 9, nomor 10, 11. Apa yang dikatakan ke 11 murid? Ah, ini omong kosong. Kitab lu sendiri murid-murid mengatakan omong kosong. Kebangkitan bahwa Yesus bangkit dari tanah itu omong kosong kata muridnya. Kau salahkan Quran. Cari kambing hitam, lempar tangan sembunyi batu. Pret. Al-Quran saya datang menyadarkan kamu, justru kau tuduh lagi Al-Quran. Apa yang ingin kau tuduhkan ke Al-Quran? Al-Quran mengatakan diserupakan. Kau baca Markus 16 nomor 12, itu diserupakan. Apalagi? Bukan dia yang disalib. Kau baca Lukas 22 nomor 68 69. Itu bukti dia bukan disalib. Kau baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongkol ingin menyalib, tidak berkuasa, berarti nggak menyalib, bukan Yesus yang disalib. Makanya muncul pertanyaan, siapa sih yang mengutuk Kristus? Ada di antara kalian yang bisa menjawab itu dengan jujur, dengan data? Hah? Nggak ada. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tahu kebenaran itu, tetapi kalian menyembunyikan kebenaran itu. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'amalu. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jangan sekarang itu posisinya bukan Anda itu sedang mencari kebenaran, enggak. Bukan. Orang yang membantah saya
membantah para apologet Islam itu bukan sedang mencari kebenaran. Tidak. Tetapi mereka sedang menghalang-halangi manusia menuju kepada kebenaran. Sekali lagi, orang yang bantah-bantahan dengan Bang Suma dalam hal agama itu bukan orang yang sedang mencari kebenaran atau sedang menjelaskan kebenaran, tetapi orang yang sedang menghalang-halangi manusia kepada jalan yang benar. Kalian berupaya keras untuk membengkokkan jalan lurus itu. Padahal kalian menyaksikan, kalian mengetahui di dalam Bible seperti apa tertulis, tapi kalian membengkokkan itu semua. Kenapa? Kalian menghalangi orang menuju kepada jalan yang benar. Tapi ingat saudaraku, ingat, lisan lu akan lu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak tidur, Allah tidak lengah. Dia menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Penipuan. Itu jelas itu. Penipuan cuma. Ya, betul, penipuan. Ketika orang suci kau katakan terkutuk, itu penipuan. Ketika kau katakan Tuhan jadi bayi, jadi manusia, itu penipuan. Itu penipuan. Ketika kau katakan Adam mewariskan dosa, itu penipuan. Ketika kau katakan bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, itu penipuan. Lawan saya pakai data dan pakai ilmu. Jangan congor. Jangan menghujat, jangan menista. Kau boleh keras, kau boleh tegas. Yang penting yang kau sampaikan itu adalah kebenaran. Silakan. Besar saja ikut congor. Gak usah serang pribadi. Saya tidak akan berkurang gantengnya meskipun kau hujat seperti apapun. Kasih kesempatan dia orang kasih turun. Nah, sekarang coba kamu berbicara kepada saya, terangkan kepada saya, siapa yang terkutuk di dalam agamamu, iblis atau Tuhan lu? Jawab. Iblis kan yang terkutuk. Apa? Iblis kan. Oke. Berarti kamu menyembah iblis karena yang digantung di atas tiang salib itu terkutuk. Ya Tuhan lah, maka menyembah iblis. Nah, tadi katanya yang terkutuk iblis, sekarang Tuhan. Mana yang betul? Di dalam agama Kristen, sekali lagi, yang terkutuk itu iblis atau Tuhannya? Tidak ada terkutuk, Tuhan kami. Tuhan kami menyelamatkan kami, terkutuk. Itu yang digantung di tiang salib, bukan Tuhan lo. Tuhan lah. Nah, berarti terkutuk Tuhan lo, berarti iblis. Terkutuklah, dia mati menebus saya. Bukan Nah, pandai pintar sekali. Kalau Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya umat Islam, itu tidak terkutuk, dia bisa menghapuskan dosa. Karena Tuhan kami itu Maha Pengampun. Dosa yang manusia kerjakan dihapuskan hanya dengan mengatakan dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni. Itu di dalam Islam dan di dalam agama Yahudi. Sekarang ternyata Tuhan lu harus jadi terkutuk dulu baru bisa menghapus dosa. di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan lu itu terkutuk dulu baru menghapus dosa, yang mengutuknya siapa? Siapa yang mengutuk Tuhanmu di atas salib? Bang, di situ sudah dikatakan manusia itu terkutuk, Bang. Jadi Yesus Manusia terkutuk. itu. Manusia terkutuk. Lalu Yesus menggantikan kutuk itu. Iya, Artinya Yesus menebus manusia dari kutukan. Oke, Kau tidak paham ayat itu. Kau ngoceh dari tadi itu tidak jelas. sekarang begini Bang, kalau kalian punya dosa yang menanggung Yesus, ibarat kamu punya utang yang menanggung Yesus. Sekarang Yesus berutang nggak? Itu sudah dinubuatkan Yesaya 53 ayat 12. Jangan cerita nubuat. Jangan cerita nubuat dulu. Itu kitabnya Yahudi, jangan kau bawa-bawa. Iya, itu memang nubuatan untuk Yesus. Tidak ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus, itu nggak ada. Oh, itu Yesus itu Tidak ada. semua. Sekarang begini,
ilmu kamu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? Kau jangan banyak ngoceh, itu sudah nubuatan. Jadi Saya ulang lagi. Ilmumu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? untuk apa kau tanya ke situ? Dia memang kami orang Kristen sudah mengimani. Karena kematian Yesus itu dinubuatkan oleh Imam Kayafas, bukan Yesaya. Imam Kayafas lah yang bernubuat tentang kematian Yesus, bukan Yesaya. Saya tanya sama kamu, siapa Mesias yang tergantung bersama-sama dengan para pemberontak? Enggak ada Mesias. Saya 53. Tidak ada kemudian diceritakan. Kalau itu yang Anda katakan, itu Yesus siapa? yang menjawabnya. Saya jawab. Yesus menjawabnya di dalam Matius 23, nomor 32 dan seterusnya sampai 36, bahkan sampai kepada data 39. Apa kata Yesus? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, bukan cuma Yesus. Paham? Jadi Yesaya 53 itu untuk siapa? Raja-raja Yehuda. Dari mana kita bisa baca? Baca kemudian Yesaya 1 bab 1. Itu mimpi Yesaya tentang Raja Yehuda dan Raja Israel, bukan tentang Yesus. Yesaya dia menekankan itu Mesias, Bang. Saudaraku, Yesaya bercerita tentang mimpinya itu bukan untuk Yesus. Makanya baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tidak ada Yesus. Tidak masuk kategori. Sedangkan yang bernubuat tentang kematian Yesus satu manusia saja. Namanya Imam Kayafas. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Jadi saya minta Abang Fima ini coba tanggapi dulu Yesaya 53 ayat 12 ini. Karena Yesaya dia menekankan di sini Mesias akan terhitung di antara pemberontak atau orang-orang durhaka. Siapa itu? Yesus lah, siapa lagi? Dari mana kau tahu itu Yesus? Sedangkan Kayafas itu penglihatannya Yesaya adalah penglihatan yang cakupannya terkait dengan Raja Yehuda dan Yerusalem di zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Kenapa Anda terbang ke Yesus? Makanya orang Yahudi tidak ada menyalib Yesus karena dosa waris, karena kutuk dosa, karena nebus dosa, nggak ada. Orang Yahudi menyalib Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jauh. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kesaksian palsu yang mereka buat. Nah, itulah kau yang tidak kau memang itu kesaksian palsu yang mereka buat. Iya, karena kau membantah, kau tidak percaya, makanya kau bilang kesaksian palsu. Saudara, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tujuannya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Itu tujuannya. Gini Bang, Yesus kalau gimana Yesus dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ kan orang Yahudi kan mereka kan tidak ada orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menyamakan Yesus itu dengan Elohim. Enggak. Lagian Yesus tidak pernah mengatakan kok itu. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan anak manusia. Coba lihat ketika Yesus disidang, apakah engkau anak Elohim? Apa jawab Yesus? dia kan kamu sendiri yang mengatakannya, dia kan jawab begitu. Mulai sekarang Yesus anak manusia atau anak Elohim? Ketika dia menyatakan dia kan anak Allah, kami semua nenekmu kiper, itulah kau. Itulah yang kau penipu. Kau penipu itu namanya. Yesus ketika ditanya seperti itu, kau baca di dalam Lukas 22, Yesusnya tidak mengatakan aku anak Allah tuyul. Dia mengatakan anak manusia.
dia memang tidak menyatakan dia anak Ya, Allah. terus kenapa? Tetapi Kenapa Anda mengatakan? Kenapa Anda mengatakan kalau dia itu mengaku sebagai anak Allah lantas dia dihukum? Padahal Ketika Yesus Pilatus- sendiri tidak pernah itu mengaku kan dirinya Pilatus anak tanya Allah. kepada dia. Pilatus Coba, tanya, apakah sekarang engkau kau anak tunjukkan Allah? kepada Dia saya kan- dia di jawab, mana "Kamu-" Yesus. Kau jangan bicara sendiri. Ya kau Di sendiri mana yang Yesus? bicara, gimana? Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Di mana Yesus? Aku adalah anak Allah. Itu di mana Yesus mengatakan itu? Secara langsung dia katakan dari dirinya mana? Sampai nenekmu bisa main bola, tidak akan pernah bisa kau temukan dalil itu. Malah ketika ditanya, apakah engkau ini adalah anak Allah Mesias? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku. Kau yang mengatakan. Bukan aku loh. Kau yang mengatakan itu. Mulai sekarang anak manusia. Tuh, dia mengakui kok. Mulai sekarang anak manusia. Ketika dia dituduh. Kau dibawa. Engkau sendiri yang menyatakannya. Kalau you tidak bisa Itu diskusi jelas abang bahwa dia Bu. anak Allah. Kalau abang nggak bisa diskusi, ke pasar beli kemangi. Jangan di sini. Udah sombong tertawa lagi, udah bodoh bahlul. Imam-imam kepala ketika kemudian ahli Taurat menghadapkan oknum tersebut ke mahkamah agama, mereka berkata, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Katakanlah, kalau kau itu adalah anak Elohim, katakan. Apa katanya? Borok-borok anak Elohim. Dia malah mengatakan, sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlalu lebay, saudaraku Kristen. Jangan. Jangan menjangkali Yesus. Jangan merasa sok paten. Ingat, kalian ke gereja itu bukan belajar Bible. Kalian ke gereja untuk dikhotbahi, untuk didoktrin, untuk didogmah, bukan untuk diajarkan Bible. Kamilah yang belajar Bible. Kami yang belajar Bible kalian. Kalian hadir di sini harusnya cukup mendengarkan Bible kami ajarkan. Karena kalian tidak pernah belajar Bible itu, nggak pernah. Kalian itu cuma mendengar saja. Mendengar apa kata pendeta, akhir bulan bayar perpuluhan. Gitu saudaraku, jadi saya memang keras. Saya akui saya keras. Tapi untuk kebaikan saudara. Bukan untuk membodoh-bodohi. Bukan untuk mempelesetkan ajaran. Tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa apa yang kau percaya itu tidak sesuai dengan konsep yang betul dari Yesus. Makanya tadi ada yang panik tuh. Waktu di Komal sebelah, apa katanya? Enggak ada. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutu. Enggak ada. Bukan karangan Paulus itu. Bukan buatan Paulus tuh. Gila enggak tuh? Kitabnya sendiri disangkal. Rasulnya sendiri disangkal. Kenapa? Karena tidak masuk akal memang. Kok ada sembahan terkutuk? Anda menebus dosa kok jadi kutuk? Tidak ada itu. Kambing, domba, sapi, lembu dipakai orang Yahudi kemudian Bukan untuk menebus dosa mereka. Mereka tidak mengatakan kambing itu terkutuk. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akal. Yang tertib, Kristen sejati, yang tertib. Oh, kalau mau diskusi. Aduh, mainin dah. Yang tertib. Oke, kita uji ya. Akalmu atau akal saya? Bukan, Menurut bukan, begini, dengar. Gantian. Gantian. Masuk di akal. Kau kayak punya Aku turunkan. turun. Pikir Mampus. gitu. Turun, dibawa kau dibawa deh. Kau makan teh kambing saya dulu, campur gula merah. Iya. Baru naik sini. Kau itu bukan tidak masuk akal, akalmu. Nenekmu kiper. Sejak kapan agamamu itu dilandaskan akal untuk memahami? Kapan? Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Saya ingin tanya sama kamu. Andaikan kau waras, bisa tenang sedikit. Aku cuma mau tahu, menurut Yesus yang terkutuk itu Tuhan atau iblis? Ayo kau naik ke sini. Menurut Yesus nih, bukan menurut saya lagi. Menurut Yesus yang terkutuk itu iblis dan pengikutnya atau Tuhan? Jawab. Naik sini. Lamaan iblis.
Nah itu pakai ilmu, jangan pakai emosi. Ini kita diskusi agama untuk menjelaskan kemudian sisi kebenaran agama. Kalau kalian sudah mati apalagi, mumpung masih hidup, kalian harus memahami agama yang benar itu yang mana. Jangan emosi, santai, rileks. Saya tegas begini karena terlalu banyak orang yang penghujat nongol di sini. Ayo saudara Kuningan, dari sekte mana? Muslim bang. Oh Muslim, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi perang abangku, tiba-tiba abang loncat ke tengah medan, kena tombak lah. Orang lagi perang, naik-naik, pasang badan, ya kena sasaran lah. Ya, bantu tato layar dulu teman-teman yuk. Sampai yang Muslim mohon di ini teman-teman. Ini kan kita ceritanya lagi perang nih, tiba-tiba ada yang masuk di tengah-tengah medan. Aku Muslim, woi, aku Muslim. Daripada lu mengganggu orang lagi sasaran empuknya ada di depan, sekalian aja di dede. Sekalian aja ditombak, daripada musuh menghanguskan teman-teman, ya sekalian aja. Jihad juga kan mereka, teman-teman kita yang naik di sini Muslim. Sorry bang, bercanda bangku. Halo, selamat malam saudara Ano. Yang Muslim dibatalkan teman-teman ya. Yang Muslim dibatalkan permintaannya. Biar nggak dikira hotel, langsung diserang nanti. Ano Gustira, selamat malam. Muslim bang, Bandung. Oh iya, Bandung, Masya Allah. Assalamualaikum. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang ya. Dua slot untuk hotel teman-teman yuk. Yang Muslim batalkan dulu permintaannya, kadung banyak ini ada 30. Mana yang ini ya? Coba moderator sambil lalu bantu saya. Yang dicari adalah kombinasi ideal antara kemampuan Aryo, selamat malam Aryo. dan dari Aryo, selamat malam. Kepencet. Oke, mulai lagi. Selamat malam saudara, mulai lagi. Mulai lagi, Kristen, Muslim. Kepencet kayaknya lagi dia. Minta tolong ini sayang, di tas laptopnya Abah ada apa lagi tuh? Cemangi bubuk. Ini yang panas. Putra. Ambil aja tas laptopnya Abah. Halo. Tapi ini Malam. ada orang ngigau ini Gurunda. Lanjut. Siapa tahu malam ini tidak mabuk Ibu. Kalau itu kenapa rungkap gitu? Kan ada rungkat apa? Iya, kalau 1, 2, 3 nggak masuk akal gitu tadi. Di sampingnya kayaknya sayang. Sebelah sana mungkin. Nah, tuh. Moderator di bawah tolong bantu saya Hot. delete permintaan tamu Apa di namanya bawah ini? teman-teman. Ya? Hot cream. Hot cream. Iya. Mau saya kasih ucoknya Putra. Nih. Putra silakan. Bang Yadi Kristen. Bang Yadi Kristen saudara. Kayaknya Muslim dia. Ayo Putra. Belum sadar-sadar juga kau Putra. Oh, ini udah naik lagi tadi ini mulai-mulai. Ya, Putra. jadi mau gimana? Mau ditanyakan atau saya bertanya gitu? Kau mabok itu Putra, apa sih? Tiap malam mabuk orang Yang ini. menghakimi saya.
tidak tahu tentang saya gitu. Alexander Kristen pasti. Kristen toh Alexander. Kok bisa gitu? Jaringannya gangguan. Saudara Alexander, selamat malam. Muslim bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Ada toh Alexander Muslim. Putra. Ya, selamat malam. Iya, kelainan tahun berapa, Bos? Umur bisa memastikan kebenaran nggak Bang Zuma? Saya tanya kelainan tahun berapa? Untuk apa kau mempersoalkan tentang kelahiran gitu? Ya cuman mau tahu aja. Ya, untuk apa kau tahu gitu? Kelainan tahun berapa? Bukan kelainan Gurunda, kelahiran. Sengaja aku memang tahu sejak kapan dia kelainan. Saya nggak percaya Kristus ya Bang Zuma. Saya tidak percaya Kristus. Kalau Kristus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Mesias berarti. Kau menceritakan tentang Bapak itu, kau menceritakan tentang Bapak mana gitu? Bapak Paulus. Ya, terserah pengakuan kamu gitu. Muridnya Bang Handi ini. Ya mungkin gitu Bang Zuma. Terima kasih. Apanya yang begitu? Kau sendiri mengerti tapi nggak berbohong. Apanya yang begitu? Tahun berapa rencanamu sehat, Putra? Udah pergi dia Bang. Dilempar kodong. Kakak Yong. Kakak. Sitorus Kristen. Kakak Kristen, saudara Sitorus Kristen. Udah pada salah-salah pencet mereka, udah tengah malam toh. Belum, baru jam 12. Sitorus salah pencet. Kristen Sitorus. Nah ini keresteng ini. Anak surga keresteng, saudara. Anak surga Kristen. Oh anak surga. Oteng bun. Oteng. Iya dia Kristen. Silakan. Anak surga. Selamat malam. Selamat malam, saudara. Lanjut. Malam juga Bang. Bang. Halo. Ini masih tema yang sama ya? Halo. Ini jaringan saya ya? Enggak guru, enggak. Dia ini telinganya. Ada surga. Ada surga namanya lagi. Halo saudara anak surga. Apa kabar? Jaringannya gangguan. Anak surga. Kau dengar enggak? Ini saudara kita siapa nih? Siljian. Kalau bisa itu alat kelaminnya jangan disebut kayak gitu abangku. Stop menuhankan manusia berkelamin gitu aja. Oh, jangan nyepam teman-teman ya, jangan nyepam. Saya dari tadi menghapus spam-spam itu baik yang di Kristen maupun Islam. Ada lagi itu yang gambar kayak gitu, jangan kayak gitulah. Ya, ada juga orang Kristen yang gitu. Jangan gitu bang, jangan, tidak bagus. Nah, Masya Allah. Makasih Bang Sujian. Barakallah. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke sini.
ajak penggawa-penggawa kita dari gereja untuk berdiskusi dengan kami di sini untuk memberikan edukasi yang baik. Masih muncul juga itu. Mata saya pusing baca dia. Waduh. Oke, silakan. Komentar begitu. Mana anak surga kabur? Kabur ya? Iya, jalan. Jaringannya mungkin. Naik maki, ya maki malu-malu. Sini maki kita diskusi baik-baik. Denny, Kristen. Dennis, Kristen. Eko Moltogeyang. Dennis. Aku dulu pernah ada lawan debat di WA, grup WA, masih grup WA namanya Dennis. Pasti ingat orangnya, bahkan dia pasti ingat juga tuh. Ngeyelnya minta ampun. Siapa tahu ini Gurunda Dennis. Nggak berani beliau VN. Saya minta beliau VN, nggak mau. Dia cuma bisa ngetik. Nah kalau naik di sini kan nggak mungkin diskusi ketik kalau sudah di atas. Dia nggak mau dikenali suaranya, Di. Siap. Batian itu menghujat-hujat. Kristen yang menghujat di bawah naiklah, ayo. Suneo. Hamba Pakir. Hamba Pakir Muslim. Ya. Nah, cari kita di Putra, Daeng. Dan mana Bang Andi? Putra siapa? Saya beleng-beleng ya. Oh. Ngomong tak kemangi mungkin itu. Minta kemangi. Hari ini stok kemangi habis. Habis Bang ya? Habis. Laris manis. ya? Laris. Banyak murid berarti kita ya? Mereka benar-benar praktekkan gitu loh. Ternyata bermanfaat daripada saya diskusi lintas agama, mending pakai kemangi katanya bermanfaat. Ngurusin itu selama 3 minggu sambil mendengarkan dialog kan gitu. Jadi nggak usah naik kan sambil kipas kan kayak. Ada kemarin tuh di Palopo juga. Kan orang dari Tator ke perbatasan itu. Siap. Terpaksa dia buka ini. Buka lahan khusus tanam kemangi. Iya, bagus itu bagus. Ini dia nih kenapa? Itu rasakan Bang. Itu tidak beda jauh gitu. Gak jelas ini orang. Nah, Denny. Ya, tapi itu nyata gitu Bunda. Nyata gitu. Kenapa kita menciptakan yang tidak nyata gitu? Bang Putra, kalau kau itu Bang, kalau kau ngobrol Putra, obrolanmu itu harus ada tujuannya. Kau ngomong apa? Ayo diskusi. Kalau saya kasih tujuan, kau bilang saya menghujat Allah. Bagaimana kau? Siapa yang nyuruh? Ini sekali otaknya gitu. Siapa yang nuduh dia? Aku tahu benarnya kemana gitu. Kenapa kau bertanya seperti begitu? Seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Putra, dalam sehari berapa pohon kelapa kau panjat dalam sehari? Seperti kalian tahu kau panjat pohon kelapa ini. Bapak punya kasih begitu besar akan manusia. Iya, sehingga dia mengutuk anaknya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan atau mengutuk? Yang diurapi. Bagaimana kalian bilang Al-Imran ayat 3 kitab buset dah. Kitab kalian sendiri loh. Bagaimana kalian tidak percaya gitu? Aneh juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengutuk anaknya yang tunggal gitu. Ya, hati tidak berbohong ya. Pikiran kalian aja yang berbohong. Nggak nyambung dia.
Memang. Ya, tetapi itu nyata gitu. Hmm. Hal yang baik akan selalu baik, hal yang buruk akan selalu buruk. Bagaimana kau mengetahui hal yang baik, hal yang buruk itu kau tahu yang seperti apa gitu? Hmm. Coba kau jelaskan hal yang baik tapi dia buruk, tetapi dia baik gitu. Bisa nggak kau jelaskan? Ya itulah penyaliban. Penyaliban itu buruk tapi ternyata baik untuk lo. Paham? Ya, kenapa kalian tidak terima gitu? Ya, tadi katanya tidak ada hal yang buruk menjadi baik. Terima Sekarang- Bang Zuma Apa tuh? tentang anak manusia turun dari surga, Mm-mm. Terus? disalibkan, mati dan bangkit. Terus sebelah kanan Bapa, yaitu Kristus, Mesias, yang menyampaikan pesan-pesan Bapa. Bagaimana kau mengenal Allah jika lo Sang Allah itu yang berfirman? Hanya itu terkutuk, yang kau tuhankan putra, yang kau tuhankan terkutuk. Kenapa kau memisahkan Bapa dan Anak gitu? Dia nggak mau nanggapin nih. Yang penting dia ngomong. Tetapi ini tidak menipu gitu. Kalian tahu? Kosle otaknya ke sini, ini kosle otaknya. Ya, putra, yang punya telinga mendengar gitu. Sebab itu sudah kita udah tahu gitu. Nah, mungkin gitu Bang Suma. Terima kasih. Apa yang begitu? Apa yang begitu? Ya itulah yang bermanfaat. Kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Putra, dalam sehari kau panjat pohon kelapa berapa yang kau sanggup dari pagi sampai sore? Putra, sadar Putra ya. Lu nih, kalau kata-kata Kau merasa kelas, kau paling emang suci kelasnya gitu? lu naikin. Gini, gue tanya dulu. Kau merasa kau paling suci gitu? Kau tidak menerima saya, Bang Suma, Bang Gato, punya cara pembahasan, punya kesaksian. Kau merasa seperti kau ini orangnya benar gitu? Kau merasa enggak? Penyorang ya Allah. Nah, itu sebabnya kau tidak mengira. Bisa-bisanya Kau tuh kau berasal dari begitu mana, masih kau hidup. datang dari mana. Nah, jadi begitu sudah baik. Berapa kali mandi? Dalam sehari berapa kali mandi, Tra? Masih membuktikan lagi, kau sebenarnya tadi apa Bang? Ya, gue dicuek, nggak dijawab gue. Nggak bener juga nih. Ya kau manusia paling kau mandi pagi, siang, sore. Bagaimana aku tanya hal seperti anak SD punya pertanyaan gitu? Iya tahu. Dia tahu aja. Aku terus mandi. Tidak lupa hingga mandi. makan sikat gigi. Pakai odol. Bang, Pagi-pagi digosok kemangi. Bang, kau sunat hari apa Bang? Hari Sabat, Ya, itu hari apa itu? hari Mukti. Iya, itu hari apa? Hari sini Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Bagaimana kau Harian tahu toh. hari lagi? Harian tuh bang. Hari Sabat itu hari apa Bang? Hari Kamis. Rusli. Mm-mm. Hari Ruslim itu hari apa Bang? Pakai bahasa Indonesia dikit dong. Ya itu bus Haryanto itu loh. Harimau. Menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Iya, itu benar itu. Kapan terencana meninggal dunia, Putra? Kaku-kaku ini bagaimana? Meninggalkan dunia ini. Ya. Putra, kapan rencana meninggal dunia? Kau bertanya tentang dunia. Iya. Tentang Disambung. penciptaan saja. Ada semua jawabannya itu. Bang, kau tahu enggak? Ada komputer berjalan dia ini, komputer berjalan. Dan kau akan mengetahui tentang Bapa. Janganlah mencari ke perjanjian lama, sebab itu nanti engkau mempersalahkan guna kasih karunia Allah. Tapi semua ada di perjanjian baru, dan engkau mengetahuinya. Kau mencari dia cahaya dalam Nabi Yohanes, di Nabi Petrus, dan engkau mencari dan engkau Putra, mempelajari. kamu ada rencana nggak jadi Engkau pendeta? tidak tahu tentang pengenapan. Ajaran Muhammad tidak sama seperti ajaran kalian gitu. Putra, kamu ada rencana nggak jadi pendeta? Saya nggak ada rencana, tetapi sesuatu hal yang kalian tahu, itu nggak akan hilang gitu. Apa sih? Hati nggak berbohong, tetapi pikiran kalian bisa berbohong gitu. Kamu jadi rencana jadi pendeta kapan? Kenapa kau harus mempertanyakan saya jadi pendeta? Kenapa kau halangi saya gitu? Loh, orang lain aja nggak ngalangin kok.
Ya kau mendengar itu lebih baik gitu. Sudah ada keluargamu putra, udah ada istrimu, anakmu. Nah mungkin begitu saja. Saya tidak pengen jatah, tetapi itulah hal yang baik. Jika hal yang buruk, gimana? Kamu mencari hal yang buruk itu seperti apa? La ilaha illallah. Mau panggil ambulan udah malam-malam. Ya Sebisanya terserah dari kau masih kerja. hidup itu, Ya mungkin putra. gitu ya. Terima kasih. Waktu saya berikan kembali. Terima gaji. Sian ya Karisteng. Enggak semua begitu. Ayo teman-teman moderator yang sehat ini kurang sehat nih, kasihan. Hal yang benar kau bersaksi. Abadi Jaya, selamat malam saudara Kristen Muslim. Kayaknya toko TV ini toko elektronik. Toko bangunan. Tempat toko bangunan. Abadi Jaya. Dulu kan ada itu kola. Oh bukan Muslim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunin? Dedi. Kristen Dedi. Saudara Dedi. Oh Dedi, salah pencet Dedi ini kayaknya. Aduh. Pada kabur si oteng-oteng. Sabar aja nanti. Ini kalau feeling saya ini Putra ini kayaknya anaknya lagi sedang ini baru tumbuh giginya, bunda, jadi belajar ngomong. Kalau dia bukan sakit kasihan. Sima kurang seon. Sima Emma Kristen Muslim saudara. Siapa mengutuk Yesus? Yang disalib itu benar ya, kan terkutuk. Sepertinya siapa yang terkutukkan? Kalau di perjanjian lama, kejadian tuh iblis atau ular tua yang terkutuk. Di dalam Matius tuh iblis yang terkutuk. Dalam Islam kita mengenal auzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung dari setan yang terkutuk. Terkutuk. Ini ada orang yang rekang ini, ada orang yang rekang ya, Mas Pul. Jusman. Bentar. Sisakan satu hotel. Itu ada dua. Ayo. Ada 2 tempat kosong. Aku mau nanya semua teman-teman yang ada di YouTube atau di sini. Pertanyaannya begini. Kalian kalau punya dosa, rasa berdosa nih, apa yang Anda lakukan? A. Istighfar, minta ampun kepada Allah. B. Cari tumbal. Silakan dijawab. Istighfar, bertaubat. Siapa tahu ada yang jawab cari tumbal. Ntar dulu. Ada yang jawab B enggak ya? Kalau yang jawab B silakan naik. Tunggu yang jawab B dulu bunda. Oh nggak ada yang jawab B. Ada yang jawab B bunda, baca dulu di bawah. Nah, ada Karisteng itu. Ya suruh naik lah. Yang merasa dirinya Kristen silahkan naik. Dikasih tempat karpet merah, ayo. Pertanyaan kedua nih.
Anda memilih, kalau suruh memilih nih ya, hanya 2 pilihan nih, nggak boleh memilih yang lain. A, harta waris. B, dosa waris. A, harta waris. B, dosa waris. Silakan. Jawab A atau B. Ya, ada yang jawab B, Bunda. Naikin tuh. Ada yang suka dosa waris. Yang jawab B silakan naik. Request. Di Jambak yang dia jawab B, Bunda tadi. Bunda Roma. Ada yang jawab B tadi di Jambak. Saya bukan moderator, ini akunku. Nah ini nih yang jawab B nih. Surut pasak. Enggak ada kan nama bagi surut pasang. Pasang surut, surut pasang. Surut pasang. Ini ada yang jawab B nih. Kalau Jambak dulu nih. Oh bukan. Surut pasang kayaknya tidur ini. Pilih yang Kristen teman-teman moderator. Nggak bisa dijambak Bang Handi, nggak bisa dijambak. Aku nggak bisa ya. Iya. Tapi dia jawab B tadi, ada 2 orang. Dia pilih dosa waris daripada harta waris. Ini pasti dia pilih nih dosa waris. Bang Ringo. Pilih nih dosa waris. Bang. Silakan. Ya. Kakaknya Mbak ini Bunda Karyana. Silakan Bang Ringo. Aku cegukan. Saya baru masuk nih, belum tahu apa masalahnya, apa persoalan. Dengar-dengar aja dulu mengenai apa ini. Persoalannya Bang itu Galatia 3 nomor 13. Ya, bagaimana itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Menurut Bang Ringo gimana itu Bang? Iya, dia rela menjadi kutuk supaya yang diperjuangkannya menjadi berkat bagi mereka, yaitu kita manusia ini. Bang Juma, ditanggapi Bang Juma. Siapa yang mengutuk itu Bang? Jadi setiap orang yang berbuat salah harus terkutuk. Tetapi dia yang tidak berbuat salah itu rela menjadi terkutuk. Supaya orang yang berbuat salah itu selamat. Yang mengutuknya siapa Bang? Jadi semua yang terjadi dosa itu dituntut oleh Bapa. Bapa sebagai penuntut. Berarti Yesus dikutuk sama Bapa? Iya, itu udah undang-undang surga. Berarti jadi, kalau orang yang dikutuk Bapa itu ke neraka apa ke surga Bang? Yang dikutuk itu harus masuk ke neraka. Waduh, harus mati. Berarti Iya. Yesus ke neraka. Iya, dia mengambil kutuk itu dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga, malah diangkat sebagai pahlawan paling besar di surga. Karena dia mau mengorbankan dirinya. Kalau begitu saya pun mau Bang. Iya, kenapa tidak mau? Jangankan untuk itu, hanya berkorban demi Yesus saja mau enggak? Ya kalau itu sih, kalau begitu sih mau. Siapa yang tidak mau mati, habis itu bangkit hari ketiga, habis itu ke surga, semua orang mau. Iya, mudah mengatakan itu. Tapi seandainya Yesus berbuat salah sedikit, itu bukan solusi. Permasalahannya sekarang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu terkutuk oleh Bapa, di mana dalilnya Bapak mengutuk orang benar itu, di mana dalilnya? Jadi saya nggak hafal ayat ya, tetapi ada peraturan yang saya tahu di Alkitab setelah membaca Alkitab. Kalau orang berbuat salah dia harus mati. Nah, yang berbuat salah kan Anda. Terus Adam kenapa dan Hawa.
Adam dan Hawa berbuat salah. Kenapa apa hubungannya dengan Anda dengan Adam dan Hawa? Kalau Adam dan Hawa mati, maka Anda juga tidak akan ada sekarang. Itu maksudnya diselamatkan. Ilmu dari mana itu, Abang? Lah, kan keturunan Adam, saya dan saudara. Ya, tapi kan tidak ada dalilnya kalau kita diwariskan kemudian dosa. Ada di Alkitab itu. Tidak Cari ada. ayatnya. Makanya belajar baca Alkitab itu. Ya, Anda sendiri tahu nggak dalilnya di mana? Di Alkitab. Iya, di mana? Di mana di Bible? Oke, kalau begitu nanti saya akan persiapkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Anda sendiri suruh saya belajar, Anda sendiri nggak tahu, nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa ke keturunannya itu nggak ada. Jadi begini, jangan menganggap kalau orang tidak bisa membuktikan di Alkitab berarti itu salah. Nah perkara nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya ada mewariskan dosa. Itu di belakang nanti. Jadi artinya apa yang saya ucapkan congor dulu nanti datanya belakangan gitu. Istilah mau congor, lebih baik saya diam kalau begitu. Memang ngomong kok kayak di gereja. Kalau di gereja jadi boleh. Kayak di mana dong? Kayak di kafe gitu. Ini orang di depan Islam kok tipu-tipu gimana ceritanya? Kalau berbicara abangku pakai dalil. Ini bukan gereja. Kalau di gereja boleh Anda kayak gitu, orang pasti percaya. Tapi di depan Anda sedang menuduh di gereja itu banyak tipu-tipu gitu loh. Ya kebiasaan begitu kok orang datang ke sini. Anda di gereja banyak tipu-tipu. Iya, kalau bukan tipu apa namanya? Itu juga congor. Kalau bukan tipu apa namanya coba Bang? Mengajarkan bahwa manusia itu Anda diwariskan dosa. bahwa di gereja itu tipu-tipu. Iya, diajarkan bahwa manusia diwariskan dosa dari Adam itu apa itu bukan tipu? Ini lain masalah lagi nih. Lah kan itu yang diajarkan di gereja. Itu kan yang diajarkan di gereja. Lagi ya. Ini pokok baru lagi bahasan. Ya bukan, Anda kan mengatakan tadi apakah kau menuduh gereja? Apa yang Anda cerminkan tadi itu cerminan gereja itu. Bicara dan mendoktrin tanpa dalil. Alkitab itu sama semuanya. Jadi apapun yang diucapkan oleh pemimpin di gereja itu dipercayai dari Alkitab. Dari mana coba? Sebentar dulu. Coba tunjukkan dalil dulu baru congor. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Kalau di gereja congor tanpa dalil. Di sini mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Ini bukan gereja. Karena saya nggak bisa tunjukkan dalilnya sekarang. Bukan nggak bisa, memang nggak ada, memang nggak ada. Itu cuma modal congor doang. Itu doktrin. Tidak ada dalilnya. Ada mewariskan dosa ke keturunannya itu nggak ada dalilnya kecuali tidak ada dosa diwariskan ke keturunan, tidak ada itu. Nah gitu dong. Terus dosa apa yang mana dalilnya Yesus? Kau bilang lagi. Terus lagi. Itu di dalam Roma. Di dalam kitab Roma 5 nomor 12. Bacakan biar ku dengar. Itu fitnah itu nggak pernah tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Yang saya sebutkan tadi apa? Masih mending saya berdalil. Makanya jangan maksa harus Roma 5 nomor 12 kan saya lebih berdalil daripada ente. Baca ayatmu, baca. Saya yang ngajarin kamu itu Bibelmu kan. Roma 5 nomor 12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu? Itu firman Tuhan atau apa itu? Kamu pintar, kamu bisa iya dong, saya bukan pendeta. Saya tidak bawa Alkitab sekarang, tidak bisa. Makanya saya pintar. Tapi yang kamu baca itu benar. Nah, ini pengakuan Paulus bahwa Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Mana di dalam kitabnya Yahudi ada fitnahan seperti itu? Ada nggak? Benar itu, benar. Iya betul, dari Paulus pendiri agama saudara. Yang saya tanya, ada nggak Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Beda menjalarkan dosa dengan mewariskan, berbeda. Ubi jalar kapang. Lalu kalau menjalarkan dosa dan mewariskan dosa itu maksudnya apa? Kalau disebut mewariskan dosa, kalau dosa bapaknya ditanggung anaknya juga itu mewariskan. Kalau menjalar berbeda. Karena bapaknya pembohong maka anaknya juga pembohong. Itu menjalar. Berbeda itu bro. Berarti bukan menebus dosa kalau begitu.
Bukan nebus dosa dia, tetapi menghentikan menjalarnya dosa. Itu baru betul. Enggak menebus dosa siapa maksudmu? Yesus. Dia enggak menebus dosa kok, menebus manusia dari dosa. Menebus Dosa manusia dari dosa. Ya sudah sama aja ya itu. Jadi kalau ada Alkitab mengatakan Yesus menebus dosa, itu harus diperbaiki ya. Oh, jadi Yesus tidak menebus dosa. Ada Dari itu Alkitab menulis. Dari apa? Yesus menebus dosa, itu salah. Dari apa? Yesus menebus manusia, bukan dosa yang ditebus. Yesus menebus manusia dari dosanya. Dengan jalan menjadi kutuk, menjadi dosa. Menjadi Lahir dosa. dari manusia dosa. Jadi Yesus menjadi dosa. Iya, karena dia lahir dari manusia dosa. Oh, maka Yesus ini berdosa. Dia tidak berdosa. Ya kan dia mengambil dosa Anda. Bukan, tuntutan bukan hukum itu yang diambilnya. Gimana ini? Tadi katanya Tuntutan dia hukum mengambil. itu yang diambilnya. Oh, diambil. Tuhan Jawab dulu, mengutuk. tuntutan hukum apa? Tuhan mengutuk orang yang berdosa, betul? Nah, orang berdosa ini dibebaskan dari kutuk dan kutuknya diambil Yesus. Maka Tuhan sekarang mengutuk Yesus, menghukum Yesus, betul? Ya, betul. Nah, lalu siapa yang menghukum kemudian Yesus di atas tiang salib? Bapa. Oh, berarti iblis di situ berjasa. Kau putar balikkan. Buruk kali kau, masa itu nggak tahu kau. Bapak menyalib Yesus melalui iblis. Bapak ingin ini nih, dengar ya. Justru Bapak ingin menunjukkan, nih ada anak saya yang bisa mengalahkanmu kepada iblis. Nah, sekarang Bapak itu kalah. Sekarang Bapak ketika kemudian ingin menebus dosamu, Bapak yang menyalibkan atau melalui orang? Melalui orang. Nah, orang ini berjasa nggak? Tidak berjasa. Nenek Mugiper. Justru dia kena kutuk lagi. Ya, mereka itu pelaku firman. Mereka itu pelaku firman karena mereka lah sehingga kehendak Bapak Tuhan kamu itu terlaksana. Betul nggak? Iya, nanti kamu jadi memuja iblis jadinya. Berarti penyalib Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Itu menurutmu. Keliru. Loh. Penyaliban itu sudah rencana siapa? Rencana Bapak. Bagaimana caranya rencana Bapak ini terlaksana? Ya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Berarti ada pelakunya kan? Ada yang menyalib. Sekarang beginilah dulu. Sekarang bagaimana? Ini kan modal congor lagi. Modal congor. Coba kau tunjukkan di mana Bapak menghendaki menyalibkan orang benar demi untuk congor. Di mana dalilnya? Dengarkan ya. Apa yang ku dengarkan cuma modal congor? Di mana Bapak Elohim mau menyelamatkan manusia congor kayak Anda dengan cara membunuh orang benar? Mana dalilnya? Kau membelit-belitkan semuanya. Jadi mana dalilnya? Kamu yang memfitnah Tuhan. Kau katakan bahwa salib itu rencana Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana dalilnya? Jadi aku udah punya kesimpulan mengenai Anda. Anda saya sedang punya mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Saya tidak mencari kesalahan, tapi Anda yang mengedepankan kesalahan. Di mana dalilnya Bapak? Di mana Bapak ingin menyalibkan orang benar demi dosamu? Mana dalilnya? Ada. Kalau aku jelaskan nanti kau bilang congor. Saya tidak minta Anda congor, saya minta dalil. Ada. Kau udah menuduh-nuduh congor, padahal kamu yang congor. Congor karena tidak ada dalil. Kau menyesatkan. Anda yang menyesatkan karena nggak ada dalil. Anda ngomong sesuatu tidak ada dalil. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Bapak ingin menebus dosa orang jahat kayak Anda ini dengan membunuh Yesus? Mana coba? Kamu ini Kristen apa Islam? Saya minta dalil. Kamu ini Kristen apa Islam? Saya Islam, sama seperti Yesus. Ngapain kau campurin urusan agama Kristen? Ya karena agamamu itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang Islam. Nanti aku serang lagi kamu balik.
Karena agamamu itu diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Makanya agamamu dibahas. Tapi ternyata Ya gak ada sama, kalian pun dalilnya. ada siar kok, ada macam-macam. Ya siar tapi tidak memaksa. Kita hanya menyeru, tidak seperti kamu. Kau harus Kalau ada yang berpura-pura. memaksa sekarang dipenjarakan ya. Mana ada tahu orang nggak Islam aturan? memaksakan kamu, itu agamamu Siapapun yang yang memaksa di memaksakan. penjara. Udah, nggak usah kau curhat. Sekarang kau Indonesia tunjukkan. ini demokrasi, tidak boleh memaksa. Sekarang kau Makanya tunjukkan menyesatkan. di mana dalilnya Bapak menginginkan menebus dosamu, manusia congor. Tadi kau menuduh memaksa. Siapa yang memaksa itu? Biar dipenjara sekarang. Sekarang mana dalilnya? Kau yang memaksakan. Dalil-dalil terus kamu tak akan mengerti Kan kamu. congor kan tidak ada dalil, berarti Tak akan congor. mengerti. Berarti Sekalipun saudaraku ini malaikat menjelaskan congor. kepadamu, kamu tidak akan mengerti. Saya Sudah cuma dikunci. minta dalil, jangan kau so hebat Pikiranmu sudah malaikat. dikunci. Dalil. Kamu Hei, tidak dipilih, bro. hei, Tidak manusia dipilih untuk congor, memahami itu. dalil. Saya butuh Kamu tidak dalil. dipilih untuk memahami itu. Ya, Gimana jadi mau hanya paham? orang-orang pilihan yang bisa Gimana memahami. kau merasa dipilih cuman modal congor, gak ada dalil. Yang congor. Mana dalil? Ada? Rugi saya berdebat dengan kamu. Iya, apalagi saya. Iya. Masalah generasi. Apalagi saya. Saya Sama yang berikan aja kau memberikan dalil. emas kepada Saya bayi. yang mengajarkan kamu Roma 5 Semua nomor Kristen yang 12. ada di sini dengarkan ya. Lucu Semua ente Kristen ini. yang ada di sini Emosi dengarkan. dia. Memberikan Saya emas minta kepada dalil babi terhadap congormu itu sia-sia. bahwa Yesus itu dikutuk untuk dosa-dosamu, itu dalilnya mana? Di mana Bapak tertulis, menginginkan jangan mengorbankan memberikan emas kepada Yesus babi. orang benar ini untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Babi Mana tidak akan dalilnya? menghargai emas yang kamu berikan itu. Mana Tidak akan dalilnya? menghargai. Mana dalilnya? Dalil. Begini ajaran kami ya, jangan berikan emas kepada babi. Itu katanya. ajaran Yesus. Kenapa? Itu Karena ajaran babi Yesus. tidak menghargai Jangan emas. memberikan barang yang kudus kepada anjing dan Babi jangan lemparkan tidak mutiara kepada menghargai babi. emas. Itu Maka ucapan Yesus emasmu itu akan kepada diinjak-injak, lalu kamu orang-orang diserang Yahudi supaya tidak memberikan Injil kepada Kristen. Halo, Itu ucapan Kristen-Kristen yang ada di sini, Yesus. dengarkan. Itu ucapan Orang-orang Yesus seperti kepada ini orang tidak ada Yahudi supaya murid-muridnya itu jangan mengajarkan kepada orang Roma Yunani. Kaulah itu. Yesus yang mengatakan kepada Yahudi itu agar tidak melemparkan barang kudus kepada Kristen. Parah ini orang. Modal-modal congor betulan dia diskusi. Mana dalilnya coba? Bapak menebus dosanya Kristen dengan mengorbankan orang benar. Mana dalilnya? Piu. Tete itu Gurunda. Gimana Bun? Calon pendeta ini kata Wah, Gariana. calon pendesta berarti. Calon pendesta nih. Pantasan calon pendeta nggak ada dalil, ya berdusta dong. Ketika Anda mengatakan Yesus menebus dosa orang-orang yang bersalah tanpa ada dalil dari Bapak bahwa Bapak menghapuskan dosa penjahat dengan cara membunuh atau mengorbankan orang benar, berarti Anda adalah calon pendusta besar. Berikan emas kepada babi katanya. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Babi tidak akan Yahudi. menghargai emasmu itu, kamu malah diserang. Siapa yang disebut babi di dalam 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Orang yang sudah terkunci hatinya. Tidak akan yang mengerti disebut kebenaran. babi di situ adalah orang Kristen, Bang. Anda tadi Baca. mengatakan bahwa iblis Baca. berjasa menyelipkan Yesus supaya penyelamatan berjalan dengan Anda baik. sendiri yang mengatakan itu kok. Jadi iblis yang berjasa. Lah kalau Nah, bukan itu iblis lalu menyesatkan. siapa? Siapa yang Sorry ya. menyalip Yesus? Siapa yang menyalip Sorry ya, Yesus? rugi berdebat seperti Apalagi Anda. saya, orang nggak ada Ya, ilmu saya- kok, mohon maaf, cuman saya modal keluar dulu ya. congor. Saya keluar dulu ya. Anda ke gereja, di gereja cocok, bukan di sini. Kalau di sini harus ada dalil. Kalau di gereja boleh. Tai sapi pun kau bisa katakan di sana sebagai Tuhan kalau kau mau. Kalau di sini nggak boleh. Di sini harus ada dalil dulu. Kalau sudah ada dalilnya, baru kau bisa berdoktrin ria di sini. Kalau nggak ada dalil ngapain? Ngomong seenak perut. Mending kita diskusi sama orang gila. Kalau sama-sama tak ada dalilnya. Ya, kalau orang gila diajak diskusi tidak ada dalilnya, wajar, namanya orang gila. Ya kamu pura-pura waras berarti.
Berarti kamu itu orang yang berpura-pura waras. Rugi katanya diskusi, ya lebih rugi saya. Netizen juga rugi mendengarkan Anda ngomong tanpa dalil. Udah congor. Emosi dia kan? Rugi karena nggak bisa nipu. Betul sekali. Bisa nipu dia, emosi dia, nggak bisa nipu di sini. Wah, saya nggak bisa berbohong di sini, nggak bisa nyesatkan orang. Ada Bang Soma. Pikir memang di tempat lo. Di sini kau pasti ditanya mana dalilnya. Kau di gereja pasti jemaat cuma manggut-manggut. Oh iya Pak Pendeta, iya Pastor, iya, haleluya, iya. Di sini kau ditanya lah. Ketika kau bernarasi tentang keyakinanmu, dalilnya mana? Tidak ada dalil ya congor. Gitu aja kok repot. Apa dia makan ini anak desa? Anak desa, Makan piring. Abu janda. Bukan Mas Saha ini, bagian Bang Handi ini. Mas Saha. Anak desa dulu, silakan anak desa. Ini Kristen anak desa. Kalau dari komentarnya Kristen. Boleh lah, silakan anak desa. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi menebus atau menghapus dosa penjahat dengan mengorbankan orang yang benar? Mana dalilnya? Mana dalilnya Muhammad dapat wahyu? Mana dalilnya Tuhan orang Yahudi menghapus saksinya siapa? Dosa manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Dalilnya mana? Saksi dapat wahyu siapa? Ya kami semua saksinya. Tuniku namanya. Kenapa tertawa? Wahyu itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa disaksikan oleh siapapun. Sama seperti orang hamil. Meskipun kami tidak menyaksikan ibu ini digauli, tapi karena kami melihat hari ini dia punya anak, dia melahirkan, berarti kami bersaksi dia ini pernah digauli. Saksinya mana? Ajaran Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak bisa manusia di atas muka bumi ini untuk mengalahkan kebenaran Al-Quran itu. Artinya, meskipun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, kami bersaksi bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Sekarang, meskipun kau hadir, dengar, meskipun kau hadir melihat Lukas menulis, melihat Markus menulis, 1 miliar manusia melihat Markus menulis untuk menjadi saksi, dia hanya menjadi saksi menulis bahwa Markus menulis satu pemberitaan yang berdasarkan atas pemberitaan orang. Tapi tidak ada bukti bahwa itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Markus, karena Yohanes, itu memang tidak menuliskan firman Tuhan. Coba di mana di mana kitabmu tertulis di dalam kitab Markus firman Tuhan, Tuhan berfirman? Enggak ada kan? Saksinya siapa Juma saksinya? Saksi apa? Saksinya dapat wahyu siapa? Ya ini buktinya Al-Qurannya ada, berarti dia dapat wahyu. Kasihan. Sekarang saya tanya samamu, apakah kebenaran itu mutlak harus ada saksi? Saya tidak jawab. Oh, memang kamu bisa jawab. Nah, udah, kamu dibawa kalau gitu, dibawa aja. Bawa turunkan aja. Sekarang kalau kau ditanya siapa saksi Tuhanmu keluar dari kubur, nah, apa bisa kau jawab? Siapa yang melihat Tuhanmu merangkak keluar dari kubur? Siapa saksinya? Nggak ada yang melihat dia keluar dari kubur. Pret. Siapa saksinya? Yesus datang ke Lukas. Nggak ada. Siapa saksinya? Yesus datang ke Yohanes. Yesus datang ke penulis Yohanes. Datang kepada penulis Roma, Paulus. Siapa saksinya? Nggak ada. Pret. Ada saksinya Bang, cuma itu Abu Isa jadi saksi itu, Abu Isa, ayah Anda. Abu Isa.
Itu pertanyaan serius loh. Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak yang melihatnya keluar dari kubur? Tidak ada Guru Undang. Nggak ada. Maria pertama kali hari Minggu pagi pergi, dia lihatnya sudah nggak ada di kubur orangnya. Siapa saksinya Yesus menerima firman? Yang itu dong, logikanya yang buka kubur itu saksinya kan? Kan nggak ada dia lihat. Nggak ada Yesus dilihat di situ. Ya kan itu Maria itu memang sudah terbuka kuburnya kan. Nah, orang yang membuka kuburnya itu saksinya. Ya tidak ada dia melihat kubur. Nggak ada dia melihat Yesus keluar dari kubur. Nggak ada. Lah, ya Kan yang buka kubur. Ya memang kan yang buka kubur kan bukan Maria, tapi yang apa? Yang buka kubur itu, Bang, yang dikatakan malaikat itu saksinya. Iya. Ya kan? Mana ada? Siapa di mana tertulis bahwa dia melihat Yesus keluar dari kubur itu mana? Tidak ada yang melihat Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Maria datang, Yesus sudah tak ada di kubur. Ya terus siapa yang buka kubur itu? Ya nggak tahu, nggak ada saksinya. Tanyalah yang tadi itu. Ya udahlah, aku mau jawab ini. Judul ini kan siapa yang mengutuk Yesus? Ya jawabannya gampang banget ya, tentara Roma lah. Berarti Tuhanmu dikutuk oleh tentara Roma. Iya, yang mencambuk, yang memaku, menyalib kan tentara Roma itu. Berarti yang mengutuk Tuhanmu tentara Roma. Betul Bang, ya betul. Sembahanmu dikutuk sama tentara Roma. Betul, faktanya begitu memang. Sampai rendah kali gitu dikutuk sama tentara Roma. Ya memang betul ya, betul. Karena sampai gini, Bang. Jadi dia itu disalib karena dikutuk sama tentara Roma. Ini bedanya gini Bang. Gini, kalau kita semua ini kan sudah terkutuk gitu loh. Dari lahir, begitu lahir kita udah terkutuk karena kita punya dosa waris. Jadi nggak perlu ini kebohongan ini lagi. Ini bohong waris ini. Ini bohong kalau waris. Yesus itu Bang, Yesus itu begitu lahir dia tidak terkutuk, maka harus dikutuk. Nah, itu bedanya. Ini bohong waris ini. Kita ini lahir udah terkutuk, apa buktinya? Kita didimin aja Bang, kita mati sendiri. Sekarang yang mengutuk kamu siapa? Ya karena ada makan buah itu. Enggak, bukan. Jadi terkutuk. Saya tanya, yang mengutuk kamu siapa? Ya Adam, setelah makan buah itu kita semua jadi terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya kan itu dalilnya itu pada waktu Adam makan buah itu kan Adam belum punya anak Bang. Jadi seluruh umat manusia masih di dalam Adam. Lah, yang Anda katakan bahwa kita ini dikutuk itu dalilnya mana? Iya kan waktu Adam gini loh. Adam aja nggak dikutuk, kok kita yang dikutuk? Bukti kita terkutuk itu satu Bang. Karena begitu kita lahir kita sudah terkutuk. Kenapa? Karena kita didimin aja mati sendiri kan, nanti 90 tahun kemudian, 100 tahun kemudian kita mati sendiri. Nah kalau Yesus itu tidak terkutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada nggak? Lah kan tuh ya kan Adam itu kan 930 tahun setelah dia makan buah itu kan dia mati Bang. Bukti terkutuk. Dalilnya dia dikutuk mana? Lah dia mati itu Bang. Setelah makan buah itu kan mati. Bukan itu yang kutanya. Kalau itu kan itu sudah aturan Tuhan. Itu sudah aturan Tuhan. Sebelum Adam kemudian makan, itu sudah aturan Tuhan bahwa Adam memang harus mati, nggak bisa tidak. Mana dalilnya dia hidup kekal kalau begitu? Lah gampang, kita dari kan Tuhan bilang pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau dia tidak memakan buah itu dia nggak mati dong, kan begitu logikanya. Siapa bilang nggak mati? Lah, iya jadi sekarang begini. Apakah Adam itu dia wujudnya daging? Daging betul ya. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa manusia itu hanya bisa hidup selama 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Itu dalil.
Anda bisa baca di Kejadian 6 nomor 3. Semua manusia adalah makhluk. Itu kan jelas itu. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Adam itu daging? Daging. Nah, Tuhan mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Adam daging nggak? Daging, betul ya. Ya, daging. Daging. Kan Bang Zuma kan pernah bilang tuh kemarin, kalau surga versi Islam nanti, ya kan, manusia itu tetap makan minum, tetap kawin-mawin. Kan ini daging juga. Namun manusia itu nanti tidak akan menua, akan umurnya itu fisiknya itu tetap seperti usia 33 tahun kan. Walaupun di surga nanti udah 100 tahun, tapi fisik kita 33 tahun. Nah inilah Adam sebelum makan buah itu seperti itu. Beda. Betul. Beda dong. Beda. Adam sebelum dicipta memang sudah direncanakan hidup di bumi. Nggak bisa tidak. Berarti Adam itu memang harus ke bumi. Terlepas daripada ketika dia di Ganbi Eden, dia yang kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu sebagai ujian bagi dia, sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan dia sebagai calon kandidat penghuni dunia, penghuni bumi. Kalau Adam di Gan Eden didatangi iblis, digoda iblis dan tidak tergoda, lalu kemudian digoda sampai kapanpun tidak tergoda, berarti Adam ini belum layak untuk turun ke bumi. Karena turun ke bumi itu kudu wajib lengkap dengan syahwat nafsu. Karena tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin kalau nafsunya tidak ada. Itu tujuannya itu di situ. Makanya dalam Islam lah yang betul. Adam memakan itu karena lupa, lalai. Fatalaka Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Ketika dia lalai dan sadar, dia bertobat. Lalu kemudian dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga setelah keadaan itu terjadi, dia diusir keluar ke bumi. Ke alam di mana tujuan dia dicipta, yaitu di bumi ini. Nah setelah dia di bumi, dia akan mengalami berbagai macam ujian cobaan. Sehingga dia memiliki 3 keadaan. Yang pertama, dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, dia memiliki kehendak free will, bebas. Yang keempat, yang ketiga, dia diuji. Itu seandainya Adam mati rasa, bisa enggak jadi pemimpin di bumi? Ya enggak bisa. Gagal Tuhan menciptakan makhluk bernama manusia itu. Maka Tuhan harus menciptakan makhluk baru. Karena Adam gagal, maka keturunannya pun gagal. Nah, tapi karena Adam berhasil, maka keturunannya pun berhasil. Apa buktinya? Bumi ditaklukkan oleh keturunan Adam. Itu tujuannya dicipta. Bayangkan kalau Adam tidak bisa kemudian mengetahui baik dan jahat. Bagaimana dia mau turun ke bumi kira-kira? Turun ke bumi boleh, tapi hanya kayak kerah, kayak monyet. Bisa memimpin gak bumi kalau sudah kayak monyet? Gak bisa. Maka dengan adanya Adam makan buah ilmu pengetahuan, wujud bahwa Adam itu sudah layak menjadi pemimpin di bumi ini. Kalau Adam itu bodoh bang ya, kan gak mungkin Tuhan kasih perintah ya jadilah penguasa di darat, segala makhluk di darat, air dan udara. Gak mungkin dong kalau Adam gak cerdas. Selamat pagi orang-orang kafir. Potensi daripada adanya Adam dicipta dengan kesempurnaan yang dimiliki kan sebelumnya diuji kan. Adam, kau sebutkan nama-nama benda ini. Karena dia cerdas, maka dia menyebutnya. Tapi ingat, dia belum ada kehendak bebas. Belum memiliki kehendak bebas pada saat itu. Oke? Sehingga kalau Anda baca Bible, jangankan mengetahui hal-hal yang besar, untuk sekedar mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, Adam nggak tahu. Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Itu perlu Anda catat. Jadi Adam alaihissalam itu memang dicipta, dirancang untuk mengisi bumi.
di Ganbi Eden itu adalah bentuk uji coba. Apakah benar bahwa Adam ini sudah layak untuk duduk di bumi ini? Ternyata betul, maka diutuslah dia ke bumi menjadi pemimpin. Kalau Adam turun ke bumi, sama seperti kera kalau dia tidak tahu baik dan jahat. Sama seperti kera. Oke, jadi Islam dan Kristen beda lah ya. Jadi kalau menurut Islam, Adam itu memang diciptakan dari awal itu memang nantinya memang mati gitulah ya, alamiah. Nah, tadi Kejadian 6 nomor 3 itu membantai itu. Nah, gini, menjelaskan itu. Di Taman Eden itu kan ada 2 pohon tuh Bang, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Maka logikanya kalau misalnya Adam diciptakan memang nantinya akan mati secara alamiah, maka ada larangan untuk tidak memakan pohon kehidupan itu dong. Kenapa tidak dilarang memakan pohon kehidupan? Karena Adam itu memang sudah immortal, udah abadi. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Padahal di situ sudah sangat jelas. Dia diusir karena justru Tuhan takut ada makan buah abadi. Gini Bang, gini. Jangan sampai dia makan buah pengetahuan, buah abadi itu. Coba jelaskan. Jangan nyerocos mulu apa. Jadi menurutmu dalam Al-Quran itu Adam ciptakan di mana? Di bumi apa di surga? Silakan. Di surga, di taman. Surga. Kenapa kenapa diturunkan ke bumi kalau enggak jadi penjahat ya di surga? Adam itu. Adam dicipta memang untuk di bumi. Coba Al-Baqarah 30. Ya jelas itu berdiskusi sama malaikat loh. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia. Kan tanyakan Al-Qur'annya, kejang-kejang Alkitab. Anda turun. Bang Jawa lagi menjawab, kau ngoceh terus. Mendingan saya turun kau ke bawah. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardi khalifah. Bumi menjadi pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi, berkuasa atas ikan di laut, hewan di darat, dan burung di udara. Diciptalah Adam, kemudian setelah dicipta Adam, diperingatkan, Adam, jangan kau mendekati pohon itu ya. Datanglah iblis menggoda. Ingat, tidaklah mungkin surga itu tempat maksiat. Iblis sebelum Adam makan buah, iblis sudah menyatakan permusuhannya kepada Adam. Maka dikatakan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan manusia dan keturunan iblis. Sekarang permusuhan itu terjadi di mana? Di surga gitu. Di bumi. Di bumi. Permusuhan itu terjadi di bumi. Maka Adam harus turun ke bumi. Di bumilah kalian perang dengan iblis, bukan di surga perangnya. Kalau di surga menjadi perang antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis, berarti di surga itu banyak maksiat nanti. Ada pemerkosaan, ada pencurian, ada perampokan. Di surga terjadi kayak gitu, itu mustahil. Begitu saudaraku. Bang Andi diambil alih sebentar, Bang Andi. Sebentar aja. Mas kembali ke topik Mas. Iya Bang, gini. Itu kan di dalam Taman Eden Bang Andi ya. Kan itu ada 2 pohon tuh. Pohon pengetahuan. Tar dulu Mas. Tadi ada pertanyaan teman kamu. Kalau Adam itu kamu diciptakan di mana sih? Di bumi. Di bumi Bang. Di Taman Eden tuh. Taman Eden tuh di bumi Bang. Bumi daerah mana itu? Aku udah pernah kasih tahu di Cina Bang, Cina. Oh di Cina. Iya. Jadi Adam ini kewarganegaraan Cina ya? Kan waktu itu belum ada negara Bang. Iya kan Cina udah. Jadi kewarganegaraan Cina Adam itu. Wilayah Cina sekarang gitu loh. Iya Tiongkok. Ya cuman bahasa Adam apakah ngomong bahasa Cina aku nggak tahu. Saya nggak nanya bahasa. Kira-kira sekarang kan di Beijing apa di Tiongkok? Di Beijing ya kira-kira ya? Bukan di sana Bang, agak ke selatan. Ke selatan berarti arah ke India. Arah ke Tibet Bang, iya betul. Oh ke Tibet. Oh diciptakan di sana. Iya.
Jadi Adam itu beranak cucu di daerah Tibet. Enggak, di Cina bang, daerah Cina. Daerah Cina beranak cucu daerah Cina tuh kan air bah, ya kan, air bah. Kan katanya bumi itu dipenuhi air, ya kan. Karena kalau kita menggunakan jamnya Bang Handi ini, jam Bang Handi obat ngantuk. Terus. Ya kan bumi itu kan banjir tuh, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan akal bang, maka kapalnya Nuh itu pasti nyangkutnya itu di pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Himalaya. Jadi Adam ini lahir di Cina. Iya. Kemudian dia beranak cucunya di Cina apa? Iya, di Cina bang. Nuh juga lahirnya di Cina. Nabi Nuh. Nuh juga Cina. Iya, Pantesan sipit semua matanya ya. Bang udah pernah lihat foto Nabi Nuh bang Andi? Enggak, kira-kira begitulah. Jadi Nabi Nuh sama ketiga anaknya itu semuanya lahirnya di Cina. Baru kan air batu. Nah kapalnya nyangkut di Himalaya. Baru dari Himalaya dari Himalaya baru hijrah ke Irak. Jadi kesimpulannya kita ini keturunan Cina semua ya. Keturunan Adam. Iya, dari Cina lah. Cina kan bukan nama orang bang. Iya, keturunan Cina. Kalau keturunan itu kan harus nama orang. Iya, keturunan bangsa Cina lah. Ya kalau ibarat kata ada kan bangsa Cina, jadi keturunan bangsa Cina lah kita. Kan gitu ya. Ras mengoloir. Abu Isa ngarang bebas jidatnya. Muridnya Bang Hendi nomor semua kalau sekarang. Terus kemudian masa setelah di Adam di Cina itu terus dikubur di mana? Di Cina juga? Nggak tahu aku kalau itu bang, nggak tahu. Nah kenapa ada dosa waris Adam dari Cina? Nah iya karena waktu Adam makan buah itu. Jidat Abu Isa itu ngarang bebas dia jidatnya. Kau jelasin dulu Wasa, kau dituduh ngarang bebas, kau jelasin si ngarang Cina dulu. Kau jelasin dia. Karena waktu Adam makan buah itu, Adam itu nggak punya anak, belum punya anak, maka seluruh umat manusia masih di dalam badannya Adam. Gitu kan, ini diajarkan di Ibrani 7 angka 10 ya kan. Dikatakan sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak, Ishak sebelum ada di dalam Abraham. Jadi seluruh umat manusia ini sebelum kita semua lahir masih di dalam Adam. Gitu loh. Makanya kita ini tertular, makanya kita terkutuk. Satu-satunya orang yang nggak terkutuk Yesus, karena dia bukan dari garis keturunan Adam. Karena dia tidak terkutuk, maka dia harus dikutuk. Di situ logikanya. Tapi kesimpulannya Yesus terkutuk. Iya ngapain? Bukan Yesus itu dikutuk karena dia tidak terkutuk. Kalau kita tidak perlu dikutuk karena kita sudah terkutuk dari lahir. Jadi Masalah ini sudah terkutuk dari lahir. Ya nggak cuma aku, Bang Andi juga. Ya, terus kemudian Yesus ini tidak terkutuk tapi dikutuk. Iya, dikutuk sama siapa? Tentara Roma. Orang yang dikutuk itu terkutuk nggak? Iya, iya kan mati, Bang. Iya, maksudnya orang yang dikutuk itu terkutuk toh. Ya kan mati memang setelah dikutuk sama tentara Roma mati, iya. Jadi tentara Romawi ini juga, tentara Romawi ini terkutuk, terus dia juga mengutuk gitu loh. Jadi kutuk mengutuk gitu ya. Ya kayaknya begitu, Bang, betul, Bang. Ini kok banyak banget kutuk bertebaran zaman itu. Iya, faktanya memang begitu, Bang. Mengapa? Ya kan, bukti kita ini semua terkutuk kan tadi aku bilang. Kita ini, Bang, kita didimin aja mati sendiri kan nanti 90 tahun kemudian mati sendiri, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi sekarang ini masih terkutuk? Ya masih lah, karena aku keturunan Adam juga. Kecuali aku bukan keturunan Adam kayak Yesus, ya aku nggak terkutuk. Terus orang Cina juga terkutuk? Ya semuanya, orang Arab juga, orang Yahudi, orang Eropa, semua. Kenapa lu senang sekali dikutuk? Lah aku nggak seneng, Bang, tapi bapakku Adam dulu masalahnya waktu makan buah itu belum punya anak gitu. Terus yang ngutuk kau siapa, Masa? Lah buah kuldi itu, Bang. Kok dikutuk sama
Buah pengetahuan yang beracun itu yang mengutuk. Oh, buah beracun yang untuk lu. Iya, itu buah beracun sebenarnya. Terus menjalar ke Yesus. Oh enggak, Yesus ya enggak, kan satu-satunya orang yang enggak kena racun cuman Yesus. Tapi kan dia juga dikutuk. Makanya dia disebut anak domba tidak bercacat karena dia tidak punya dosa waris, bukan dari keturunan Adam. Gitu. Loh, Maria dari Adam. Dia satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Makanya anaknya Abraham itu dibatalkan karena anaknya Abraham itu juga keturunan Adam, punya dosa waris juga. Di situ logikanya. Gitu. Masa ini paling pinter orang ini ya. Orang Yahudi. Abu Isa orang Yahudi sampai jungkir balik itu bikin bantu tap-tap kawan-kawan yang bawa jungkir balik itu bikin hukum Taurat. Malah kamu mengatakan dari Cina. Ya udah, oke deh, aku turun dulu ya Bang Handi. Ntar dulu. Kabur masa kabur. Oh, kabur deh. Ya, juga bantu tap-tap. Kawan-kawan bantu tap-tap, bantu follow-follow. Kenapa nggak guru orang Cina, kenapa kok nggak setuju itu? Adam ternyata lahir di Cina. Dia turun di Cina gitu loh. Ciptakan di Cina dia orang Cina. Ya Bang Andi aturan aku emosi ya. Tahu-taunya jadi gagal emosiku karena Jadi kok nggak setuju? Ya sebelum lanjut. Dari jam 8 malam sampai jam sekarang kau dari mana? Orang Cina. Laporan dulu sama gua. Garam Cina. Laporan dulu. Laporan. Wih, buka mic-nya. Habis berapa botol garam Cina? Habis berapa botol? Laporan dulu sama abangmu ini supaya jelas. Ya, siap dan laporan dulu. Dari jam 8 malam sampai jam sekian, kamu kemana aja? Aku siap di tempat. Kegiatan apa? Duduk di tempat dengerin itu tadi. Botol apa gelas? Enggak, ini malam bersih Bang. Bersih ya, aman ya? Ya, aman. Oke, yakin ya? Cuma geli aja Bang. Bersih nih malam, bersih. Jujur ya, bersih. Iya. Malah dikatakan dia dari Cina. Lucu. Mabuk. Coba lihat samping kiri kanan dulu, jangan sampai sulit selokan kau. Lucu ya, Adam lahir diciptakan di Cina ya, lucu ya kayak macam. Tikit matanya. Terhibur dia. Aku gak tahan Bang, aku turun aja. Aku turun aja Bang. Jangan turun. Masa tadi itu Kristen loh itu. Tai juga itu kawan. Tai. Banjir nu juga dari Cina loh kata dia. Turun dia. Nyangkut di Himalaya. Wih. Kapal nyangkut di Himalaya. Nyangkut di Parah. Giliran Bang Uto lagi tuh ada Sitian tuh Bang Uto. Gua mah khusus ya kayak Capek sama Tian. Iya. Dari tadi sore sama Tian. Coba kau jawab dulu itu. Adam katanya diciptakan di Cina. Coba kau jawab dulu Tian. Aduh. Cuma bilang. Gimana aku bisa menjawab itu ya? Nanti kalau kayak gitu berarti apa namanya? Ya garam Cina berarti buatan Adam lah kalau kayak gitu. Tapi Kristen loh tadi. Dia sudah diselokan itu. Kristen tadi yang ngomong loh, bukan kami loh, Muslim bukan. Ya nggak masalah. Mau siapapun, hanya kan kesimpulan saya kalau dari apa berarti ya rupanya selama ini Adam yang buat garam Cina. Kalau Tian, menurut pendapat Tian, Adam itu diciptakan di surga apa di bumi? Di bumi. Kalau di bumi itu negara mana? Kalau
spesifiknya negara sekarang saya tidak tahu. Cuman di bumi karena memang arti dari tanah. Artinya kalau dari tanah ya tanah dibawa ke surga dulu kan gitu kan. Iya, maksudnya kalau di bumi itu kan pasti loh ada negaranya. Misalnya sekarang negara apa? Tadi kalau mas saya jawab ya sekarang negara Cina katanya. Apa di daratan Arab sana gurun pasir atau pegunungan Himalaya? Kalau konteksnya sekarang sih Bang, saya tidak bisa akan menjawab di mana persisnya. Ya, walaupun ada banyak mungkin penafsiran antara daerah apa sana kayak dekat-dekat mungkin Irak atau apa, saya enggak. Oke. Kalau di bumi Adam diciptakan, terus berarti dia makan buah pengetahuan di bumi. Iya, karena Taman Eden di dalam Alkitab itu adalah di bumi. Jadi di sebelah timur ada dibuat sebuah Taman Eden. Jadi Firdaus itu yang dimaksud Eden di bumi. Berarti Adam itu diusir dari bumi ke bumi. Bukan diusir, ya dia kan makanya Allah membuat sebuah taman. Jadi kan bumi bukan semua taman. Jadi Allah membuat sebuah taman di sebelah timur. Iya, taman itu di bumi nggak? Betul, di bumi. Iya, taman itu di bumi. Kemudian Adam juga diusir. Jadi Adam diusir dari taman di bumi ke bumi lain gitu ya? Bukan dari bumi ke bumi, diusir dia dari taman. Iya, taman itu di bumi toh. Bener nggak? Aduh Abang, karena Abang sudah terkonsep diusir dari surga ke bumi, jadi seolah-olah saya perbedaannya sebuah taman Abangku, di situ ditempatkannya dia. Sekarang dia diusir dari taman itu, taman itu. Kan ada tadi ngomong, Adam itu diciptakan di bumi, Taman Eden itu di bumi, betul? Betul. Oke. Taman Eden itu di bumi, artinya kalau Adam diusir juga di dalam bumi, gitu ya? Betul? Diusir dari taman, keluar dari Taman Eden. Iya, berarti dalam bumi juga toh itu Taman Eden di bumi. Ibarat kata gini loh ya. Misalnya nih, kita persempit Indonesia ini, ambillah provinsi Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah lah ada Taman Eden gitu ya. Kemudian diusir keluar dari provinsi Jawa Tengah ke Jawa Timur, begitu kira-kira? Ya, dari taman, makanya diusir dia dari taman itu, dari taman yang dibuat oleh Tuhan. Iya, anggaplah Taman Eden itu Jawa Barat, kan di bumi nih, betul ya? Bener gak? Iya, dia masih di bumi Bang. Taman itu bumi, dia keluar dari taman, dia masih, contohnya lah, kamu diusir dari rumah, ya masih di bumi lah. Iya, masih di bumi gitu loh. Diusir dari rumah. Contoh saya kasih taman lah, misalnya di Puncak itu ada Taman Safari. Nah, disitulah dilahirkan misalnya. Kemudian diusir dari Taman Safari, keluar ke Bogor. Begitu kira-kira ya? Iya, saya masih di bumi Bang, Taman Eden. Iya, masih di bumi gitu. Artinya keluar ke Bogor. Iya, kan Taman Safari di Bogor juga tuh. Taman tuh lahir di situlah, tapi diusir dari Taman Safari. Ya keluarlah, diungsikan ke Jakarta misalnya. Apa di Bogor aja? Apa di Hambalang? Aduh Abangku, kalau udah kayak gitu pertanyaannya memang saya angkat tangan lah. Ya ini kan ini kan diperjelas. Apakah ke Papua sana kah, atau ke kayak nggak ke Hambalang kah? Ya, itu kan udah lagi jadi. Itu kan cuma logika bro, kan itulah susahnya kalau di bumi juga gitu, harus jelas gitu loh. Jadi saya kasih analogi, anggaplah Taman Eden itu sebenarnya kan konteksnya gini Bang, bukan antara bumi dengan planet lain. Jadi kalau masih konteksnya ini masih di atas bumi. Iya, paham. Di atas bumi. Makanya saya kasih analogi, anggaplah Taman Eden itu Taman Safari. Pernah ke Taman Safari nggak?
Taman Safari. Makanya saya bilang mohon maaf ya. Saya tidak bisa taman dengan bumi. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kalau Anda bilang taman di dalam taman dengan keluar taman, itu korelasinya. Tapi kalau ini taman dengan bumi, kecuali kalau bumi dengan Pluto, oh iya. Ya enggak dari bumi ke bumi. Makanya saya kasih analogi. Enggak ada dari bumi ke bumi. Ya kan, Ini kan nggak ada diusir. bumi, abangku. Kan diusir Kalau Anda dari dengerin dulu, kan diusir nih. Adam menurut Anda diciptakan di bumi. Di bumi ini namanya Taman Eden, tapi Taman Eden di bumi, betul? Siapa katanya nama bumi itu? Ya. Itu bulat. Nah, diusirlah dia keluar dari Taman Eden. Nah, terus kemudian saya kasih analogi nih. Ini ada berapa buminya? Bumi satu, cuma satu. Diusir dari bumi ke bumi. Ini maksudnya seolah-olah ada dua bumi. Enggak, cuma satu. Makanya saya kasih analogi. Anggaplah misalnya Taman Eden itu Taman Safari. Oke? Iya. Nah, diusirlah keluar ke Taman Safari. Nah, kalau enggak ya mungkin kalau itu betul. Ya. Bukan dari Taman Safari ke bumi. Enggak, iya. Dari Taman Safari saya kasih analogi tadi. Taman Safari ke Bogor. Aku kasih tahu. Ayo coba lokasinya. Coba lokasinya dulu, ntar dulu nih. Itu Abi bisa pakai peta ini. Bisa pakai peta. Cina ya. Perbesar dulu. Entar dulu Coba dulu diperbesar dulu. Perbesar dulu. Ya. Yang bulat ini Taman Eden ya. Ini Taman Eden. Ini di Cina. Lengkap petanya ya. Tuh. Cina nih. Oh, Cina. Mengganggu stikernya mengganggu. Siapa? Ini Taman Eden bro. Nih, yang bulat ini. Digedein sendiri dong, taruh dulu digedein ya. Ini Taman Eden yang bulat nih. Mana. Nih, yang bulat nih. Apa tulisannya itu yang merah tuh? Apa bacanya? Cina. Oh, Cina. Diusir kemana itu? Diusir kemana? Di Taman Eden itu keluar ke sini diusir. Keluar kemana? Ya keluarin kan Taman Eden nih. Iya. Pintunya di sini, nah keluar ke sini, ke sana. Nah, bener tadi analogi saya, ibarat kata itu Taman Safari, diusir ya paling ke Bogor atau ke Hambalang. Bang Handi Seleb, kalau kayak gitu dari yang di ujung udah angkat tangan, saya pengetahuan saya belum sampai Bang Handi Seleb. Nah itu udah dijelasin gurunya, suhunya tuh jelasin tuh pakai peta. Google itu. Oke, mau tahu kapal Nuh karamnya di mana nih aku sih? Ya coba. Nih karamnya di sini nih. Kapal Nabi Nuh dulu. Kapal Nabi Nuh di mana? Ikutnya. Liburan kita ini biar nggak ngantuk, lo. Iya. Bentar. Lu pegangan Tian, pegangan lu. Mana sih? Oh ini dia nih. Kapal Nabi Nuh nyangkut di Malaya. Coba mana kapal? Ini kan Himalaya nih. Oh Himalaya ya, terus? Ini kan Himalaya nih, kan? Nah ini lebih tepatnya di sini nih, di sini nih, sekitar sini. Apa namanya daerahnya tuh? Ini Tibet. Nama daerahnya? Pegunungan apa itu? Ini Hulu Sungai Brahmaputra. Mau ke India dia? India. Hulu sungainya, kalau hilirnya India, tapi hulunya itu masih di Tibet. Iya, itu nyambung ke Sungai Gangga. Ke sini nih. Iya nyambung ke Sungai Gangga itu. Itu. Pantesan nyambung ke Sungai Gangga dia. Itu. Pegangan lu Tian. Udah clear ya? Clear artinya ini mereka ini kok tidak ada yang ke daerah gurun ya? Kenapa daerah pegunungan ya? Masa? Iya, baru dari Himalaya itu baru Nabi Nuh itu ke Irak, ke Baghdad Mesopotamia itu. Jauh amat perjalanannya itu loh. Jauh. Benua lo itu. Jauh. Pakai apa itu? Oh nggak tahu kali itu bang. Terus Adam itu beranak cucunya di Tibet atau ke gurun juga? Apa gimana? Masa beranak cucunya itu di Cina bang. Oh di Cina. Batu kan air bah kan berarti kan tinggal Nuh sama 3 anaknya kan berdelapan tuh ya kan. Nah, baru
Karamnya di Himalaya, di Tibet itu. Jadi kira-kira ini keturunan Adam pertama ini marganya apa? Marga Tan atau marga apa? Oh nggak tahu bang, nggak tahu. Nggak tahu. Tian, kira-kira marganya apa Tan? Tian? Marganya itu. Apa ya? Dinastinya Cina. Pusing pula itu bahasnya. Soalnya persoalannya disinggung tadi Mesopotamia, itu di Timur Tengah sana. Ada sungai apa namanya? Tiba-tiba sampai ke Cina. Ini kan jauh udah Asia ini. Kalau nggak Margatang ini kayaknya. Kalau Margatang itu kayak Margatang. Atau Margalim. Cing. Gitu makanya. Itu masih di Asia. Kalau jauh kali. Dan itu bang siapa nih di atasku siapa namanya? Tian. Ya makanya kalau bilang Taman Eden di bumi, ya harus bisa nunjukin dong di mana gitu loh. Ya. Oh itu. Betul. Yang jelas Taman Eden di Cina ya. Baik sebenarnya kan kalau Anda bilang sama saya harus bisa nunjukin, karena Alkitab sudah menjawab disembunyikan oleh Tuhan. Waduh. Jadi kalau Anda suruh lagi saya itu, saya melawan dengan iman saya. Itu Anda sedang menyuruh saya melawan iman saya, itu mana bisa lah aku kayak gitu. Masa lu kan ahli peta nih, ada peta. Lu pernah nemuin nggak di mana itu ada petanya itu kuburan waktu terjadi gempa bumi kuburan terbuka? Ada nggak petanya? Di Cina juga di Cina. Kan di Yerusalem itu kejadiannya. Kan sama seperti abang bertanya sama saya, kayaknya agama abang dengan agama saya surga. Tunjukkan sama saya di mana surga. Tar dulu Tian. Sama-sama Kristen. Ini terjadi. Saya ini Kristen Tian. Hah? Ini Masa ini Kristen. Aku Kristen bos. Kristen. Iya, maksudnya kan kayak gitulah posisinya. Surga pun aku ini tahu di mana. Ini nggak membahas surga sama neraka, nggak bisa kita. Ini kan terjadi di bumi, jadi ada petanya loh. Iya betul. Kan kita tinggalnya di bumi bukan di surga. Nah itu. Jadi kalau udah masuk peta nggak itu Masa? Udah dapat Google itu nggak itu kuburan terbuka itu terjadi gempa bumi ada? Ya, kan di Yerusalem bang. Yerusalem masalahnya kan abangku gini. Tar dulu Tian. Coba buka petanya Masa yang tempat kuburan terbuka. Oke lanjut abang. Ini soalnya bateraiku tinggal 10% bang Andi. Waduh nggak bener lu ah. Bentar lagi mati ya. Lain kali ya buka petanya itu kuburan terbuka ya. Iya. Ya dah. Ya memang dalam Bible begitu bang. Di dalam Bible itu dinyatakan Taman Eden itu di bumi. Kan di seputar Taman Eden itu menurut kitab Kejadian ya, itu ada 4 sungai yang mengalir. Sungai pertama itu Sungai Efrat, terus Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris. Nah, Tigris ini dia mengalir ke Irak. Kan begitu. Jadi ada 4 sungai yang mengelilingi Taman Eden itu. Hanya masalahnya iya betul. Hanya masalahnya itu ada nas itu di Kejadian katakan bahwa pohon-pohon itu dari bumi diambil masuk ke Taman Eden. Berarti kan Taman Eden bukan di bumi. Kalau ada kata dari di situ kan begitu. Begitu dicek teks aslinya sama juga. Tapi kalau menurut Masaha itu kemungkinan besar itu Nabi Adam itu kalau Masaha nih kita ikuti pola Masaha itu kan di Tibet tuh ada memang banyak sungai tuh Masaha. Kan sungai ini sungai ini nyambung semua kan seluruh dunia gitu ya. Wah ini ya bagus. Aku senang nih kalau Bang Andi serius. Betul itu. Jadi nyambung tuh. Persoalannya dia naik perahu apa? Iya. Jadi Sungai Indus tuh. Sungai Indus, Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga, terus Sungai Mekong di Vietnam itu dari Tibet semua. Oh iya. Termasuk Mahakam, Kalimantan. Tapi nggak termasuk Kalimalang ya Mas ya, enggak ya? Kalimalang mah enggak. Ya BKT aja sekalian Bang. Iya BKT nggak masuk lah itu, kan nggak nyambung lah. Ya. Wah Mas bagus Pak, ada petanya loh. Puyang lo Tian lu, kan? Bagaimana Mas itu yang dari Papua itu? Nggak perlu puyang juga sih Bang Goto. Memang dikatakan di situ Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden ada sebuah aliran air. Lalu setelah aliran air itu keluar dia dari Taman Eden, cabangnya menjadi 4. Nah gini salah Abang, bukan menjadi 4 cabang. Tapi Sungai Efrat itu bersumber dari 4 hulu. Karena di itu kata original teks itu ada ros, kepala.
Kalau Ulunya di mana Mas? Ulunya di mana? itu aku lagi pelajarin Bang, itu yang dimaksud 4 itu Ulunya Pusatnya di Sungai Pison, menurut Bible pusatnya di Pison. Sungai Pison. Pison baru ke Efrat, baru ke Tigris. Nah, jadi Taman Eden itu yang tadi aku kasih tunjuk, itu kan masuk dalam provinsi namanya Provinsi Sichuan. Oh, Sichuan. Sichuan. Nah, Sichuan itu tahu nggak apa artinya? Apa itu Sichuan itu? 20.000. Enggak, Sichuan itu artinya 4 sungai artinya. Oh, Sichuan kira-kira 4.000. Oh, 4 sungai. Iya, artinya 4 sungai, berarti cocok sama yang di Bible. Kalau Sungai Efrat itu berasal. Kalau Sichuan kan 4 kalau goceng 5. Untung bukan goceng loh. Kalau goceng 5 loh. Kalau se itu dalam bahasa Cina artinya 4. Iya 4, Sichuan 4. Kalau goceng 5. Aku nggak tahu itu, nggak tahu. Ini orang siapa yang ada koko nggak di bawah ini? Kalau ada koko nih di bawah nih, terangin nih kita nih. Jadi intinya itu ada banyak sungai ya Mas ya? Ada banyak sungai Bang. Dari Tibet itu ada Sungai Yangtze, Sungai Mekong, terus Sungai Indus yang Pakistan tuh, terus Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga. Nah itu sumbernya tuh dari Tibet semua. Tapi kalau begitu wajah Adam itu kayak mirip Cina dong kalau gitu. Nah, nggak tahu deh Bang kalau itu Bang. Enggak ya? Jadi kan kalau ras terbesarnya di dunia itu kan ada 3 tuh Bang. Mongoloid, Kaukasoid, Negroid ya. Nah, Mongoloid itu Syam. Mongoloid Syam, Kaukasian itu Yafet, Negroid itu Ham. Bang, berarti udah mau mati Bang nih. Abu Isa. Udah mau lobet. Bang Abu Isa, berarti Elohim matanya sipit ya, kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Nah, aku nggak tahu Bang itu. Yang pasti di Cina ada diciptakan di Cina. Bukan Elohim, Ayahanda kalau nggak salah Ayahanda. Ya, yang pasti wajah Tuhan itu sama dengan wajah Adam Bang itu Bang. Tapi kalau sipit atau gimana nggak tahu. Ayahanda kan masa? Elohim itu namanya siapa Masa Elohim? Puyang-puyang lo Tian dengerin Masaha lo. Iya, saya juga baru dengar itu Bang Andi. Adam diciptakan di Cina. Wah, parah itu. Berarti tanya siapa yang bilang tadi itu? Tanya sama Bang apa? Berarti di sana Taman Edennya itu. Dekat di situ lah Taman Edennya. Ya itulah tadi yang saya maksud di Barakata itu di taman safari, keluarkan dari taman safari. Nah, misalnya kalau ke Hambalang atau ke Bogor atau ke Sentul gitu, paling di situ-situ juga kan? Ya nggak? Iya. Iya tapi bener sih kalau Adam di mana? Di Cina ya, Tibet ya? Iya. Ya karena anaknya itu kan siapa? Anaknya Adam siapa? Habel dengan siapa tuh? Habel ya? Kain. Nah itu kan terakhir ada di Padang kan? Di Indonesia. Nah ini saya baca ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke Padang. Padang dia. Oh, berarti betul itu. Terakhir di Padang kelihatannya. Betul itu bahasa tuh bagus itu. Oh di situ lah mungkin makanya itu produksi kain terbanyak dulu itu udah produk dari Cina ya kain gitu ya. Berlalu ke India. Nah, sekarang kan pabrik kain dari India itu sama Cina ya. Kalau saya ke Padang itu kalau nggak salah M Damsik kalau Padang. Mendengarkan ini jadi aku yang lagi waras ini tiba-tiba aku jadi masuk rumah sakit. Siapa suruh naik sini Bian? Memang begitu bunyi ayatnya. Begitu memang bunyinya. Iya, aku berusaha mencerna apa maksudnya tadi. Oh Padang di Indonesia. Kain, pabrik kain, rupanya nama kain. Kacau memang ini. Ya kan di situ di Bible tertulis kayak gitu. Keturunannya anaknya kan Habel sama Kain. Gara-gara bunyi saya jadi gara-gara. Aduh parah.
Gua yang bangkit itu, yang bangkit masuk kota Kudus itu gimana itu? Bang Tian tuh yang bangkit masuk kota Kudus itu gimana? Masa jauh sekali dia ke Jawa Tengah itu? Dekatnya Pati lagi. Kota Kudus kan Di Pati itu Kudus. gak surga. Par. Ampun. Kota Saya Kudus cari sejarahnya. produksi rokok itu. Itu produksi tempat produksi rokok itu, Bang. Iya, tempatnya rokok Kudus. Saya buka-buka sejarah Jawa ini, enggak ada orang bangkit di Kudus, Bang. Di kota Kudus. Jepara. Pati, Jepara, Kudus. Parah itu keliling dunia. Itulah resikonya kalau Taman Eden itu atau Adam itu diciptakan di bumi. Begini resikonya. Masih orang nanya, pasti ada bekasnya gitu loh. Nggak mungkin dong Taman Eden kalau di bumi itu tidak dijadikan sebagai monumen atau tempat bersejarah atau semacam apa sih namanya kekayaan dunia kan? Ya, iya benar nggak? Nah, itu harus jadi monumen. Ya 7 menjadi 8 lah, menjadi 8 sudah. Dia nomor 1 dia. Iya 8. Betul. Iyalah manusia pertama diciptakan di situ. Ya masa nggak ada arkeologi menemukan tempatnya sih? Kalau memang di bumi tuh harus itu ditemukan. Ya. Ada lagi yang lebih penting mungkin, Bang. Bukan hanya letak penciptaannya, tapi tanah yang mana waktu itu yang diambil, yang merupakan bagian tubuh Adam. Yang jelas bukan tanah kuburan sama tanah sengketa. Yang jelas. Kayaknya semua kepercayaan percaya kalau Adam itu dari tanah ya, tubuhnya itu. Iya. Kita juga dari tanah sama. Nah, masalahnya itu tanah dari mana? Udah minta izin sama siapa waktu itu? Ya, Pak. Yang kemungkinan tanah sengketa kali. Tapi nggak boleh lah kayak gitu. Yang jelas itu dari tanah. Iya, kan dari persoalannya daripada tempat pencetakannya di mana dicetak, yang paling penting itu tanahnya itu, Pak. Kalau cuma numpang masih mending, ini tanahnya ini diambil dijadikan. Ya kalau menurut Mas Aha sesuai petanya tadi ya tanahnya seputar di Tibet juga di situ. Nggak mungkin lah ngambil di Pulau Jawa. Gimana bawanya kan gitu. Aduh, saya baru dengar juga itu Adam diciptakan di Cina. Oh iya, gue udah 2 kali sih, makanya gue udah 2 kali sama dia. Ketawa. Sitian aja ketawa. Lagian lu Sitian, Taman Eden di bumi. Kalau di Islam itu Aden itu artinya di surga, jannah, surga gitu. Saya mau tanya tadi petanya dia beli di mana petanya itu? Kok bisa yang diciptakan di Cina? Dia bikin peta sendiri dia. Bikin peta sendiri dia. Bikin peta sendiri. Astagfirullah. Sampai kapalnya di situ loh, Himalaya loh. Himalaya. Padahal terakhir peneliti arkeolog menemukan itu di Gunung Judi itu ada bekas perahunya Nabi Nuh di sana. Itu baru bener itu. Aduh parah ini. Tapi masuk di akal juga itu Bang, dikarenakan Himalaya itu puncak tertinggi. Kalau banjir pasti kapalnya nyangkut di paling tinggi kan, tempat yang paling tinggi. Masuk akal juga itu. Masuk akal-akalan. Mana di masa lucu kalau masa mana di masa belum lagi nanti Yesus mau turun katanya tahun 2030 katanya. 2030. Turun pakai tangga. Percaya nggak Tian? Yesus mau datang nanti 2030 kata Mas Aha tadi itu. Aduh, kalau Yesus pasti datang, itu saya yakin. Kayaknya orang abang juga pasti yakin kalau kita samakan Isa. Cuman kapan datangnya, Bang? Saya nggak bisa. Kemarin ada pendeta di Afrika gitu ya. Ini sempat viral loh.
dia membohongi jemaatnya gitu. Mereka sudah pada keluar, pokoknya dia jual semua hartanya begitu. Terus kemudian pada tanggal berapa ya kemarin ya? Tadinya nggak jadi gitu loh, turun. Kalau masalah 2030. Iya, banyak begitu bang, statement begitu banyak itu, banyak menyesatkan. Dulu sebelum Aten berdiri pernah dibuat film juga pun bang, tapi artinya ya di Alkitab pun sudah ada juga kejadian seperti itu, tapi diingatkan oleh Paulus karena rupanya mereka nggak bekerja lagi, mereka menanti-nantikan akhir zaman. Tapi di Bible itu Yesus datang itu seperti pencuri katanya, benar nggak tuh? Iya, seperti pencuri artinya di waktu yang tidak disangka-sangka. Kenapa ada pencurinya gitu loh? Nggak ada yang lain apa kata-kata? Iya, seperti pencuri artinya seperti sebenarnya bahasanya seperti waktunya itu kedatangannya adalah tidak diberitahukan aku datang tanggal ini, pencuri kan enggak, itu kan ilustrasi makanya dikatakan seperti kedatangannya adalah seperti pencuri, seperti waktu pencuri datang. Lo tahu nggak tertulis di mana itu? 1 Tesalonika 5 nomor 2 sama 2 Petrus 3 10-18 sama bunyinya loh. Bagoto sama lo bunyinya 2 Petrus 3 10-18 sama ya, 1 Tesalonika 5 nomor 2 bunyinya sama. Iya. Berarti ada yang copy paste ini. Iya, di Kopas itu, di Kopas. Pasti Tian nggak tahu di tempatnya itu seperti pencuri. Kalau kita paham, hafal kita Tian. Saya cuma nggak ngerti apa di Kopas. Copy paste lah, bunyinya sama. Tadi jadi kalau saya itu kalau itu tadi di room saya kita bahas buku dari karangan Profesor Robert W. Feng ya. Itu kitab Matius itu 90% diambil dari kitab Markus. Baru Lukas itu 50% mengambil kitab Markus. Sekarang pertanyaannya, Markus ini apanya Yesus kan begitu. Nah, ternyata Markus ini muridnya Petrus kan begitu. Tidak pernah ketemu dengan Yesus. Kenapa? Justru Injil Matius dan Injil Lukas mengopi paste dari Injil Markus. Panjang tadi literasinya. Tapi saya rungkat tadi. Kan begitu Bang Tian. Nah, berarti toko kunci sebenarnya adalah Markus. Kalaupun Markus itu betul, tapi tidak ada literasi yang kuat untuk menyatakan itu Markus. Karena itu namanya disematkan ya, sinoptik itu disematkan oleh Papias ya. Papias justru rekan dari Markus ya, murid dari Petrus. Baru disematkan juga oleh Santo Irenaeus, itu pun nanti abad ke-20 ya, kitab Yohanes ya. Jadi lengkap lah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kedua orang ini mempunyai peran yang penting dalam penyebutan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu Bang Tian. Itu namanya copy paste. Jadi 90% kitab Matius itu diambil dari Markus. Begitu Bang Tian. Ya, itu yang kurang tahu apakah karena kan penulis Yohanes di situ kan, atau contohnya Matius, dalam Matius penulis apakah di copy paste-nya dengan itu kan saya pikir tafsir saya nggak ngerti lagi kalau bahas buka aja linknya Bang. Buka aja linknya golgotanews.org. Buka aja linknya. Iya, maksudnya gini Bang, karena pun yang menemukan kitab itu, kecuali kalau sudah ada di kitab itu, kan semua teksnya itu yang merupakan dasar kitab sekarang itu nggak ada dihancurkan sama sekali Bang. Ada. Jadi apa yang diterjemahkan ke bahasa Yunani itu kan ada sekarang. Artinya salah lu. Itu datanya itu sudah tidak ada aslinya, kopian, tinggal kopian. Ya segede ATM kok itu aja. Tinggal kopian bro, nggak ada aslinya. Enggak paham. Baik seperti yang PL Qumran maupun Sinaiticus sama siapa pokoknya lah artinya gini Bang, mau kopiankah itu? Intinya gini, apa yang ditemukan entah dari Qumran, dari Laut Mati itu pasti disimpan baik-baik. Katakanlah ini yang di tempat itu adalah palsu.
Siapa yang mau bro, siapa yang mau nyimpen di waktu itu? Di mana penyimpanannya? Iya, itu maksudnya gini Bang. Artinya itu ditemukan ayat-ayat itu, katakanlah itu sudah salinan dari apa, tapi tahun waktu ditemukan itu apa yang mereka temukan yang merupakan dasar Alkitab sekarang itu disimpan baik-baik, tidak pernah dihancurkan. Yang masalah itu Bang Tian, menurut Prof. Robert Weveng ya, hanya tersisa 18% itu sabda Isa dalam gospel tuh. 82% dipastikan tulisan manusia. Itu yang masalah tadi kita bahas itu. Ya, kan gini persoalannya, itu yang sering dibahas gini. Kalau yang kata Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Nah, mereka terima itu yang contohnya dicatat oleh Yohanes. Oh, itu kata Yesus. Sedangkan yang lainnya kalau tidak ditulis kata Yesus, itu tidak diterima. Padahal konsepnya tidak. Itu Yohanes juga yang menulis. Dan Yohaneslah yang menjelaskan. Jadi di situ sebenarnya perbedaan kita. Jadi mereka berpikir, oh ini yang benar-benar kata Yesus itu adalah hanya ketika ditulis, itu diterima. Kata Yesus begini. Oh, berarti itu benar-benar kata Yesus. Tapi kalau penjelasan Yohanes itu tidak diterima, padahal kitab yang sama. Padahal persoalannya apa yang ditulis oleh Yohanes. Papirus asli atau naskah autograf atau penulis Bible itu sudah tidak ada lagi saat ini. Bahan papirus itu sangat mudah hancur. Itu loh, tidak ada lagi. Apa yang ditemukan itu disimpan semua Bang. Kita kalau Abang Kum, saya tidak mau berdebat lah. Artinya tidak ada pernah penghilangan penghilangan apa yang ditemukan. Itu jelas. Jadi tidak ada ditemukan contohnya entah lembaran-lembaran itu tidak pernah ada dihancurkan. Udah bilang tidak ada yang asli lagi kok. Saya tidak mengerti apa maksud tidak asli lagi, maksud abang ini. Ya, tulisan tangan pertama kali ditulis itu udah nggak ada. Ada Bang, makanya yang dimaksud kodeks itu yang Qumran itu yang ditemukan di Laut Mati. Itu kan yang ketika ditemukan artinya gini Bang. Anggaplah yang ditemukan itu palsu, oke? Tapi semua yang ditemukan itu menjadi dasar Alkitab sekarang itu disimpan baik-baik Abangku. Contoh-contoh nih saya kasih masuk ke dalam data ya. Markus 16 itu hanya sampai dulu nomor 8. Pertamanya tuh beberapa periode berikutnya baru ditambahin 9 sampai 20. Itu loh, pernah kosong itu 8. Nanti beberapa, ya Bang Goto ya bener ya, nanti ditambahin 9 sampai 20. Termasuk 1 Yohanes 5 nomor 7 juga itu loh. Nulo silakan Bang Goto diterangin tuh. Iya betul, ya, jadi banyak Bang. Ditemukan contohnya gini, itu kan semua Alkitab Kristen itu tidak langsung sudah terbukukan semua. Jadi kan yang ditemukan itu kan lembaran-lembaran, ada beberapa tempat, kecuali mungkin seperti Codex Sinaiticus mungkin hampir full itu kan atau yang Vatikanus itu hampir full itu sudah tapi kan yang lembar-lembaran yang sebelumnya, tapi kan gini maksudnya yang mau saya bilang, baik yang ditemukan lembar-lembaran itu dikumpulkan semua. Jadi memang penemuannya tidak langsung sekaligus. Dan itu di bawah abad ketiga. Poinnya begini Bang Tian, Bible itu baru ditulis abad keempat. Kode yang paling tertua dalam Bible-mu itu hanya begitu Bang Tian. Hanya 3 ayat. Ya, hanya Yohanes 18 ayat 31 sampai 35 kode P52 ya. Jadi itu yang paling tua, itu diperkirakan disimpan oleh Polikarpus, itu pun didapat di Pasar Loa. Jadi seperti contoh Amanat Agung ya, Amanat Agung. Sebenarnya Matius 28 itu hanya sampai Kode Vatikanus itu hanya sampai di
ayat 16 ya, tentang endingnya tentang tentara upahan. Ayat 17, 18, 19, 20 itu baru masuk di abad yang kelima tahun 411 baru masuk ya. Jadi perintah itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu baru masuk tahun 411 Bang. Lebih parah lagi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu baru masuk dengan karya dengan karya namanya itu Textus Receptus, karya Desiderius Erasmus tahun 1522 ya. Karena Desiderius Erasmus itu mencetak 5 versi ya. 1516, 1519, 1522, 1529, 1535. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu baru masuk di tahun 1522. Tapi konsepnya sudah ada di 1519. Jadi 2 tahun setelah Protestan berdiri 1517, 1519 konsep 1 Yohanes 5, 7, 8 sudah ada, tapi nanti masuk di Bible itu karya Desiderius Erasmus, Textus Receptus itu 1522 baru dia masuk Bang. Jadi masuk di abad ke-16 tuh. 1 Yohanes 5, 7 dan 8. Kan begitu banyak seperti Markus ya tadi 16 itu hanya sampai ayat ke-8. 9:20 itu baru masuk nanti di abad ke-4. Begitu Bang Tian. Jadi banyak itu. Banyak. Yang paling parah kitab Ibrani 9 gitu. Ya, saya bilang tadi Bang, tidak serempak semua penemuannya, tidak pada waktu tanggal yang sama, hari yang sama, dan tahun yang sama. Kalau itu betul. Jadi artinya, tapi kan gini, sebenarnya Bang, kekristenan itu di abad ketiga sudah, karena kita masuk kritik teks ini Bang ya. Jadi artinya, katakanlah semua itu palsu. Tapi apa yang ditemukan itu, katakan contohnya entah palsu-palsu itu, salinan-salinan itu, tapi mereka pelihara. Itu maksudnya. Jadi kalau kita banding-bandingkan begini, saya juga belajar juga cari-cari tahu gimana juga kita Muslim. Itu di zaman Khalifah Utsman, itu penyeragaman semua dan semua mushaf yang lain, bahkan contohnya bin Mas'ud, itu dibakar semua. Bahkan di kitab sejarah juga kan, ditulis juga bahwa Ibn Mas'ud pun bersoal tentang Zaid, bahwa dia katakan itu Zaid itu masih anak-anak waktu aku mendengar dari mulut Rasulullah, dia tuliskan. Jadi artinya gini, ini perbedaannya. Katakan yang di dasar Alkitab kami itu palsu, oke? Apa yang tertulis itu palsu lah, udah apa? Tapi yang mereka dapatkan entah di tahun itu pasti mereka simpan. Yang mendapatkan itu mereka tidak hancurkan. Nah, ini berbeda kita dengan Al-Quran, bahwa zaman Khalifah Utsman, bahwa semua yang tidak disusun oleh yang diketahui oleh Zaid, makanya juga ada di kitab sejarah orang abang kan, bin Mas'ud pun dia ada penolakannya lah. Dia bilang itu Zaid itu masih anak-anak, karena ketika mulai permulaan Nabi Nabi Muhammad sudah ada si Ibn Mas'ud, jadi dia protes. Jadi artinya itu ada penghilangan lembar-lembar, padahal harusnya dalam penelitian abangku, kalau kita mau kritik tes ya, itu sumber primer itulah kemajemukan daripada itulah pembuktian dalam metodologi. Oke, tahan dulu Bang Tian, Abang dan ngerti. Tahan dulu, saya jelaskannya. Jadi gini Bang Tian, ketika di zaman Utsman itu penyatuan mazhab, di mana kita rujukannya bahwa Al-Quran yang ada pada masa itu sama, kita lihat dari kodeks tertuanya. Jadi Al-Quran itu punya 7 kodeks tertua, punya Bang, dari yang disimpan di Birmingham sampai di Al-Quran Biru Tunisia, itu tidak ada yang berbeda. Itu masalahnya, beda Bibel Abang. Bibel Abang itu sampai detik ini berbeda-beda, bahkan secara universal saja Bang. Katolik itu 73, Ortodoks 78, Protestan 66, Ethiopia 81. Itu baru satu versi. Bagaimana dengan Naisal Alan yang punya 28 versi? Bagaimana dengan Bible Scout yang punya 5 versi? Itu berbeda-beda semua. Kalau Al-Quran Bang, kodeks tertua yang didapatkan dari abad ke-7 itu sama dengan apa yang kita pegang sekarang. Walaupun pada masa itu kan kita tahu kenapa seragam, karena diseragamkan oleh Khalifah Utsman yang dipimpin oleh Zaid.
Makanya saya bilang kan di semua mushaf yang lain itu kan yang mushafnya si Utsman yang diketuai oleh Zaid itu kan di copy banyak semua jadi dikirim ke seluruh Arab. Artinya bukan itu Bang, bukan itu rujukannya. Rujukannya adalah kodeks tertua, manuskrip tertua itu rujukannya Bang. Ya, yang kodeks tertua itu susunan Khalifah Utsman kan yang diketuai oleh Zaid kan. Jadi kok semua yang mushaf-mushaf sebelumnya itu dibakar. Hanyalah yang disusun oleh Khalifah Utsman yang diketuai oleh Zaid. Ya itu dibakar maksudnya Bang. Bukan dibakar berbeda, bukan. Itu hanya perbedaan dialek karena pada masa itu banyak kelompok ya di luar dari kelompok Utsman bin Affan juga itu banyak juga hafiz Quran, penghafal. Jadi itu diseragamkan. Maksudnya diseragamkan supaya ada penyatuan mushaf begitu Bang, bukan karena tidak sama, tidak ada begitu, tidak ada dalam sejarah Islam begitu. Makanya rujukannya kodeks tertuanya. Saya juga bahkan Ibnu Mas'ud tidak dikritiknya si Zaid bahwa walaupun dianggap mungkin hadis yang bukannya hadis sahih lah, tapi kan dari kitab riwayat sejarah kitab Muslim itu Ibnu Mas'ud juga tidak termasuk daripada orang yang makanya dia bilang bahwa ya mushaf yang disusun oleh Zaid itu protesnya adalah Zaid masih kecil waktu aku mendengar dan menulis dari mulut Nabi Rasulullah tentang apa. Jadi kalau kita bersoal tentang metodologi, karena ini kan bersoal tentang metodologi, makanya saya bilang anggaplah Bang punya Kristen itu adalah palsu yang ditemukan itu, tapi apa yang mereka temukan itu disimpan, maka itu bisa menjadi rujukan untuk dilihat kebenaran secara metodologi. Sedangkan kita di Quran itu semua mushaf-mushaf harusnya coba kalau semua yang berbeda semua, katakanlah mushaf-mushaf itu kalau ada sampai sekarang itu dijadikan tidak dibakar, itu akan menjadi kekuatan otentik. Nah itulah masalahnya Bang, itulah masalahnya ya, jauh sekali perbedaannya ketika satu narasi itu dipertahankan ya, sementara narasi lain itu sudah berbeda dari narasi awal kan di Belanda begitu. Nah narasi awal itu sudah berbeda dengan apa yang tertulis sekarang karena berbagai versi, kan banyak sekali versi Bible Bang. Kayaknya kalau Abang ke Amerika bukan banyak versi Bible-nya Bang, kalau terjemahan iya, tapi itu saya bilang tadi sumber aslinya baik Bang, teks aslinya tidak ada terjemahan yang berbeda. Kalau Al-Quran Bang terjemahan kalau Al-Quran teks aslinya tidak ada yang berbeda, tapi kalau Bible yang disusun, kenapa ada keseragaman? Karena disusun oleh Khalifat Utsman kan. Dibakar semua yang lainnya, hanya versi yang disusunnya oleh dengan tim Zaid kan, yang 4 orang itu kan. Jadi makanya bisa seragam. Itu sudah dia. Jadi kan kalau kita tanya kenapa, kan apa alasannya kalau di kitab sejarah orang Abang supaya tidak ada perkelahian atau musnahnya orang Muslim. Kami Kristen tidak. Semua perbedaan itu kami pegang. Jadi begini Bang ya, Said bin Sabit itu masih sejaman dengan Rasulullah Bang. Jadi sudah ada validasi dari langsung penerima wahyu kan begitu. Nah sekarang masalahnya ketika kita bicara Bible, apakah ada validasi dari yang penerima wahyu? Kan tidak ada, karena ditulis jauh setelah penerima wahyu itu dinyatakan naik ke langit. Nah, sementara waktu sekarang tahan dulu Bang, kita lihat realita. Kalau kita berbicara akademik Bang, kita lihat realita. Coba lihat, kalau sekarang Anda kemanapun juga Al-Quran tetap sama. Tapi coba Anda kemana Bible Belgia berbeda, Norwegia berbeda, Inggris berbeda, Amerika berbeda, Indonesia apalagi. Itu realita Bang yang sudah menjawab. Kalau itu tidak dijaga ya, kalau itu dijaga, tidak mungkin Bible itu berbagai versi atau banyak versi. Al-Quran terjaga, makanya Abang ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke semua benua Al-Quran tetap sama. Kenapa? Karena manuskrip tertuanya sama. Itu yang masalah Bang. Jadi kalau Abang mau bandingkan dengan Bible jauh Bang. Bible Abang tidak usah jauh-jauh Bang. Abang ke Cina saja, Bible sana itu berbeda dengan Bible Abang. Karena pakai versi lain. Gitu loh. Bukan versi lain. Justru itu saya ngerti Bang kenapa seragam. Kan kita sudah bahas sejarahnya bahwa di zaman Khalifah Utsman yang dipimpin itu diseragamkan. Artinya kita tidak heran. Sejaman Bang, masih seabad dengan Rasulullah. Iya, tapi udah mati Rasulullah Bang. Tidak ada lagi Iya,
Tapi itu hafiz Quran bang, hafiz Quran itu banyak. Assalamualaikum Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ya mungkin Ustaz Tata yang saja yang jelaskan. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya silakan. Oke, kita ganti. Silakan. Jadi gini, Al-Quran itu setiap turun wahyu dihafal oleh sahabat. Makanya orang Arab zamannya Rasulullah itu, seluruh Arab ibaratkan Indonesia menghafal Pancasila. Anak-anak hafal. Ya. Terus ketika Al-Quran keluar dari Quraisy, suku Quraisy, Nabi ini minta kepada Allah agar supaya Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 qiraah. Kata ulama 7 huruf itu 7 huruf ya. Maksudnya 7 suku. Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin dan Sa'ad bin Bakar. Ya, makanya di zamannya Rasulullah itu pernah terjadi apa? Kenapa kok harus Rasulullah itu minta 7 huruf? Karena ada orang di luar suku Quraisy ini yang nggak bisa. Ya, misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak biasa pakai waw, bisanya hamzah. Akhirnya mereka baca walam yakul lahu kuf'an ahad gitu. Atau dialeknya yang nggak biasa. Ya, wadduha, wadduhe. Ibaratkan kalau di Indonesia itu bapak, babe. Ya kayak gitu itu. Nah, maka diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi pernah terjadi ya, Umar ini mendengar bacaan Quran yang nggak biasa dia dengar. Akhirnya dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Hisam ini salah. Dia membaca yang tidak pernah diajarkan oleh engkau. Coba Hisam baca. Dibaca surat Al-Furqan. Lalu Umar baca. Wahai Umar, Al-Quran ini kamu Quraisy, ya wajar kamu baca seperti itu. Dia Tamim, gak biasa kayak gitu, tapi tidak apa-apa gitu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, suatu saat kalau terjadi seperti ini, udahlah satukan seperti Quraisy lagi, gitu. Ajarkan pakai Quraisy saja. Nah, di zamannya Utsman terjadi lagi seperti itu. Akhirnya Utsman ini ngambil Quran di Hafsah yang sudah turun ke Rasulullah dihafal oleh ribuan sahabat. Jadi Utsman ini ibaratkan mengkopi, bukan merubah. Aku kumpulkan semua lembaran-lembaran yang kamu terima dari Rasulullah. Kita akan kubukukan yang sesuai yang kita hafal sudah. Karena zaman itu masih ada master. Ali, Sidina Ali ya ada. Hafal di luar kepala. Jadi di zamannya Utsman mengumpulkan, membukukan itu ribuan hafal semua orang-orang itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Cuma qiraah sab'ah ini loh, udahlah. Karena di Irak terjadi pertengkaran masalah qiraah sab'ah. Udahlah. Walaupun di Irak, di Syam, ya di Kufah, ajarkan seperti yang Rasulullah ajarkan ke kita. Ya akhirnya dikopi menjadi 6 mushaf. Ya, 7. Yang 1 dikembalikan ke Hafsah, yang 6 disebarkan agar supaya udah kalian di Kufah pakailah yang seperti ini. Biar tidak ada qiraah-qiraah lagi yang membuat orang yang awam nanti salah paham. Nah gitu. Jadi Bang, Al-Quran itu Bang dihafal mulai zaman Rasulullah. Bahkan terbagi 3 yang hafal zamannya Rasulullah masih hidup. Ada yang penduduk Mekah seperti yang terkenal ya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amr bin Fahira, Arqam bin Abi Alqam, Abu Salama, Ja'far bin Abi Thalib, Khotib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Abu Bakar. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, ribuan lagi yang hafal. Ya orang Madinah seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Zaid. Tambah di zamannya Rasulullah, di zamannya Utsman, ribuan malah yang hafal lagi. Gitu. Jadi nggak bisa dirubah. Jangankan kalimat, 1 titik saja dihilangkan, ketahuan. Karena Allah sudah berjanji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran?
Caranya Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Anak kecil 5 tahun hafal di luar kepala. Apalagi 20 tahun, 10 tahun. Oh, ribuan sekarang itu yang hafal. Oke, silakan. Oke, baik. Menarik pernyataan Bang apa itu, karena Allah yang menurunkan Al-Quran artinya tidak bisa dirubah. Tapi standar itu ketika Allah yang menurunkan Taurat dan Injil itu sama sekali sekarang tidak ada kebenaran karena sudah bisa diubah. Itu standar ganda. Yang kedua Bang, sebenarnya protesnya gini. Apakah betulkah itu, ini persoalannya, pemusnahan mushaf-mushaf itu yang lainnya seperti punya Ibn Mas'ud yang di dalam sejarah kitab Muslim di Sahih contohnya Bukhari yang dikatakan bahwa itu Umur Zaid itu dia protes juga bahwa masih anak-anak waktu, tahu nggak itu kan yang di dalam di dalam hadis 4 orang yang diajukan sebenarnya yang tapi ternyata baik Zaid, Mas'ud itu tidak termasuk satupun di Ini gini persoalannya begini. Harusnya kalau menurut metodologi penelitian sumber-sumber yang berbeda itu, mushaf-mushaf yang berbeda itu menjadi koreksi untuk kebenaran. Jadi artinya ini sekarang katakanlah oke betul lah, tapi siapa yang bisa mempercayai bahwa Utsman dan Zaid itu tidak akan menulis berbeda? Kata abang tadi ini karena memang dijaga oleh Tuhan. Lalu apakah bukan Tuhan yang menurunkan Taurat dan yang Injil dan kitab Zabur? Oh, itu bisa diubah oleh orang, tapi kalau Quran tidak, itu adalah standar ganda. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi ini abang percaya ini kalau Utsman yang mengumpulkan waktu itu karena Tuhan menjaga Al-Quran itu tidak mungkin salah, walaupun dimusnahkan semua mushaf-mushaf. Tapi kalau dirubah, padahal Tuhan yang sama yang menurunkan. Itu standar gandanya. Saya jawab. Jadi Bang, kenapa Ibnu Mas'ud itu mengatakan Zaid masih anak-anak, saya sudah dewasa. Tidak masalah Bang, ibaratkan gini loh ya. Bang Juma ini orang api ini, atau ginilah. Orang kan hafal semua Pancasila. Di zamannya Bapak Soeharto ada orang yang hafal semua. Lalu di zamannya Bapak Prabowo ada orang nyuruh nulis tapi masih muda. Suruh nulis Pancasila, kan tidak masalah. Ada orang cemburu. Ngapain Bapak Prabowo ini nulis anak ini? Wong di zamannya Bapak Soeharto anak ini masih kecil. Mendingan saya, ibaratkan gitu. Lu apa bedanya? Mau yang nulis anak kecil dulunya tidak ada, kan mereka hafal semua. Wong cuma penulisan itu. Ya tidak masalah. Itu ya. Nah terus, andaikan misalnya, apakah dipastikan benar Utsman menyuruh itu? Ya pasti. Andaikan salah, ribuan yang hafal itu para sahabat. Ibaratkan gini, apakah benar seorang anak muda nulis Pancasila? Ya pasti benar. Andaikan salah, kan orang Indonesia tahu semua hafal itu. Mudah banget kan menegur kan? Ya terus. Kenapa cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena Al-Quran ini wahyu terlahir. Andai kan tidak dijaga oleh Allah, kalau ada penyelewengan, bagaimana Allah meluruskan? Oke, Taurat dirubah, gampang. Allah mengutus Yesus, meluruskan nanti. Oh, ajaran Yesus, Injil dirubah, gampang. Kan ada Nabi Muhammad, meluruskan. Tapi kalau ajaran Nabi Muhammad dirubah, bagaimana? Bagaimana Allah caranya meluruskan? Wong Allah tidak mengutus Nabi lagi. Dan ingat, Taurat saja apa kata Musa? Ulangan 31 ayat 24. Apa kata Musa? Pegang sekarang Taurat. Mumpung aku masih ada. Saya tahu kedengkilan kalian. Andai kan aku nanti tidak ada, pasti kamu rubah-rubah Taurat itu. Ternyata beneran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Dirombak-rombak. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8, ya, bagaimanakah kamu berani berkata, kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, dirubah-rubah. Ya, jadi di dalam perjanjian lama pun memang Taurat akan dirubah. Tapi kalau Al-Quran,
Apa janji Allah? Inna nahnu najanna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga sampai sekarang. Ya. Oke, silakan. Ya, persoalan tadi yang abang bilang, oh kalau masih muda, oh itu lebih baik. Persoalannya gini bang, di Sahih Bukhari 4999, itu persoalannya begini, aku telah mengambil atau mempelajari dari murid Rasulullah, bukan yang itu, dikatakan begini, bahwa Zaid masih kecil. Tahu nggak umur Zaid berapa dia waktu itu? Itu masih 11 tahun sebelum dia hijrah. Jadi persoalan kalau ada penolakan, padahal di hadis kan ada 4 orang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kalau mau Al-Quran itu atau referensi Al-Quran itu 4 orang, termasuk Ibn Mas'ud. Satu pun tidak ada yang termasuk di kelompok yang dibentuk oleh Utsman. Oke lah, itu sesungguhnya gini, katakanlah kita boleh menerima apa yang abang bilang itu, bahwa oh enggak, itu karena dijaga oleh Tuhan, karena ini alasan ini. Tapi persoalannya itu musaf-musaf itu harusnya itu perlu dijaga supaya otentik, sehingga ketika metodologi penelitian, oh betul yang dikatakan oleh yang ditulis di Al-Quran yang disatukan oleh Utsman itu sesuai dengan, justru ini perbedaan musaf itu semua dihancurkan. Pertanyaannya hanya perbedaan dialek atau apa? Karena kita tahu baik bahasa Ibrani maupun salah titik koma saja itu sudah kan mushaf itu adalah tulisan, bukan kan yang dihancurkan mushaf, bukan bukan hafalan. Jadi kan bertolak belakang, yang dihancurkan itu, yang dibakar itu abangku, itu mushaf. Artinya kertas lembaran-lembaran itu. Nah, perbedaan sendiri sedangkan satu titik koma aja berbeda, itu sudah berbeda artinya. Contohnya dalam nama Allah, dihilangkan aja alif itu sudah bukan nama Allah. Nah, harusnya ketika ada semua musaf-musaf itu, maka itu sebenarnya penguatan bahwa betul yang disusun oleh Zaid. Karena Ibn Mas'ud juga menganggap ini ketidaksetujuan ini masih anak-anak, masih kepang dua katanya. Ketika dia mendengar dari mulut, berarti apa artinya? Ada yang tidak didengar oleh Zaid. Udah. Karena dia masih kecil. Udah. Oke. Jadi gini bang, lembaran-lembaran yang dibakar oleh Utsman itu udah masalah. Ibaratkan gini, orang di zamannya Bapak Bung Karno menulis Pancasila 5. Ya, terus sekarang ditulis lagi anak-anak yang nulis. Apa bedanya? Tetap Pancasila kan, sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan berubah. Gitu loh. Jadi, tidak masalah. Wong lembaran itu mereka nulis ketika Rasulullah menyampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis oleh mereka. Terus dihafal. Masalah nanti kertasnya dibakar, kan tidak masalah. Kan sudah dijaga. Emangnya Quran itu harus Quran tulisannya yang dijaga. Padahal dulu, dalikal kitabul la raiba fi, tidak ada titik, tidak ada harokat. Tapi tetap bunyinya dalikal kitabul la raiba fi. Artinya sama. Dalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Sama saja. Padahal dulu tulisannya gak ada harokatnya, gak ada titiknya. Tapi bacanya dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Artinya ya sama. Gitu loh. Gak ada perubahan itu. Gak masalah. Kalau Anda bilang gak ada perubahan, sedangkan beda satu titik aja di bahasa Ibrani, beda bahasa Indonesia bangku, itu huruf-huruf. Hanya mungkin beda penekanan di mana berhentinya. Ini kalau bahasa ini yang dibakar bukan hafalannya, mushafnya. Jadi kan keberatan Ibn Mas'ud itu, ini waktu dia tulis dari mulut didengarnya dan ditulisnya, dibuatnya jadi mushaf, itu Zaid masih kepang dua. Nah, persoalannya berarti kalau Ibn Mas'ud aja keberatan, ini bukan soal apanya, penulisannya, pasti soal intinya. Kalau Pancasila sekarang dibakar tulisannya orang se-Indonesia semuanya, coba apakah Pancasila 5 ini bisa hilang? Hah? Mudah nggak? Iya bang, siapa yang mempercayai bahwa semua orang-orang pada ini gini, ribuan yang hafal bang, ribuan yang hafal. Alkitab ditulis oleh banyak orang, berbeda hampir 1500 tahun jangka penulisannya.
Dan ada kitab Yahudi yang tidak setuju, itu masih dipakai oleh orang Kristen. Tapi dianggap itu adalah, sudah apa semua. Ini semua dibakar mushaf yang lain, hanya versi si Utsman. Tapi dianggap itu kebenaran. Bang, Utsman itu bukan versi dia. Apa yang dia hafal, apa yang Ali hafal, masih banyak ribuan yang hafal. Kenapa emangnya? Apa kata Sidina Ali? Andaikan saya posisi seperti Utsman, punya kekuasaan, saya akan lakukan itu seperti Utsman. Kecuali cuma Utsman yang hafal. Ya, baru Anda ragukan masih masuk akal. Di zamannya Utsman, malah mungkin ya, anggaplah di zamannya Nabi masih 1000. Di zamannya Utsman, udah puluhan ribu yang hafal itu. Malah lebih banyak. Anda itu aneh. Ibaratkan Pancasila, mau dibakar kapanpun mudah banget. Anak kecil saja anak SD aja hafal. Tinggal Bang Juma misalnya nyuruh anak kelas SD. Lalu saya mengatakan, ngapain Bang Juma ini nyuruh anak SD? Wong saya ini lebih tua banget umurnya. Loh, apa bedanya saya yang nulis atau anak itu? Tetap aja Pancasila. Iya, persoalannya gini Bang, banyak yang hafal, tapi kan contohnya ada buku-buku yang ditulis oleh Soekarno. Persoalannya itu di Al-Quran. Siapa yang percaya bahwa Utsman itu adalah apa yang sesuai yang dihafal yang ditulisnya, harusnya baru bisa dikoreksi kalau ada mushaf-mushaf itu. Bukan hanya Utsman yang hafal, ribuan saat itu. Gimana sih? Iya kalau Utsman sendiri yang hafal. Gini Abang, maksudnya gini, siapa yang mempercayai apa yang ditulis oleh Zaid itu, timnya itu sesuai dengan yang dihafal jutaan orang itu? Permasalahannya sekarang sama sampai sekarang. Kenapa sama sampai sekarang? Itu karena sudah diseragamkan oleh Utsman. Sedangkan versi-versi yang harusnya menjadi pendukung kebenaran Al-Quran yang dibukukan itu, harusnya semua mushaf itu menjadi otentik. Nggak ngerti, tunggu saya mute dulu. Saya jelaskan ulang. Kalau begini dari sisi akademis saja begini. Bang, kalau Utsman itu salah menulis, pasti banyak yang protes. Karena kenapa? Karena banyak yang hafal. Nah, Anda berlandaskan mazhab-mazhab yang dibakar. Tadi sudah jelaskan analoginya Pancasila. Sekalipun Pancasila itu dibakar, Bang, semua buku yang terus Pancasila dibakar tetap bisa ditulis karena banyak yang hafal. Dan kalau salah ditulis pasti banyak yang protes karena banyak yang hafal. Sama dengan di zaman itu, Bang. Kalau Utsman salah menulis, ya pasti yang lain protes. Semua sahabat-sahabatnya protes, tetangganya protes, sepupunya protes. Kok bisa enggak sama yang dengan yang saya hafal? Karena banyak yang hafal, kecuali kalau Utsman sendiri yang hafal. Begitu, Bang. Itu aja. Abang masa enggak ngerti itu. Bisa dipahami mungkin, Bang. Itu kan Khalifah bin Utsman kan pemimpin apa? Jadi secara otoriter atau secara apa? Bisa aja kita mengerti itu. Ini pun jadi persoalannya. Makanya saya bandingkan dengan Alkitab. Alkitab banyak penulis. Itu masih diterima semua. Mau siapapun penulisnya kan semua sumber-sumber itu disimpan. Ini menjadi persoalan. Siapa yang menjadi penentu sekarang yang ditulis oleh Utsman itu adalah benar-benar yang dihafal. Ada ya. Sekarang gini Bang, coba. Mana mushafnya? Oke, sekarang gini Bang. Loh, Al-Quran itu orang Arab itu Bang, ketika wahyu turun, ada yang menulis, yang bisa nulis. Ada yang langsung menghafal. Rata-rata dihafal oleh mereka. Kenapa Al-Quran itu mudah dihafal? Pertama, bahasanya sendiri. Mereka suka menghafal. Orang Indonesia loh, anak kecil loh, bisa hafal itu. Anak kecil, padahal udah tahu artinya. Apalagi mereka, Al-Quran kenapa mudah dihafal? Pertama janjinya Allah. Yang kedua, dibaca setiap hari ketika sholat. Emangnya orang Indonesia, kalau baca surat, Qul huwallahu ahad. Kalau orang Arab zaman dulu, surat Al-Baqarah dibaca. Nanti surat An-Nisa, Ali Imran. Mereka ini ibaratkan bahasanya sendiri, senang mereka. Makanya di luar kepala mereka hafal Quran itu. Jadi tidak bisa. Nah, terus gini Bang, makanya Al-Quran itu 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Sampai sekarang tidak berubah itu. Nah, kalau Bible, siapa yang hafal? Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa yang hafal? Apa pertama kali yang Yesus sampaikan?
di mana dia menerima firman pertama kali? Apa bunyinya? Kalau Islam, pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudasir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Insyirah, sampai An-Nasr. Jadi kalau kami ditanya, katanya nabimu dapat wahyu. Iya. Umur berapa dia menerima? Umur 40. Pertama, di mana tempatnya? Di Gua Hira. Berapa ayat? 5 ayat. Apa pertama kali yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba saya nanya ke pendeta seluruh dunia. Umur berapa Yesus menerima firman? Gak tahu. Apa bunyinya? Gak tahu. Di mana tempat pertama kali dia menerima? Gak tahu. Padahal Yesus mengatakan, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Sebenarnya persoalannya gini, Anda mengatakan Alkitab itu kan ditulis oleh banyak penulis. Ini bukan Anda mengembanggakan karena seragam mulai dari dulu sampai sekarang. Yang mulai dari dulu itu adalah yang sudah diseragamkan oleh Utsman, itu yang tidak berbeda. Betul, karena sudah diseragamkan. Jadi kalau Anda banggakan bahwa lihatlah Al-Quran kami, semua dari abad ke-7 sampai sekarang tidak pernah berubah, betul lah Bang, karena sudah diseragamkan oleh Utsman. Ada di sejarah Muslim, dibakar semua mushaf-mushaf yang lain. Walaupun Ibn Mas'ud contohnya dia keberatan terhadap Zaid, dia bilang itu saya sudah mendengar. Rasulullah 70 Sekarang Yesus sudah bang, Yesus umur berapa menerima firman? Hah? Ayo. Nah, kita dulu soal dengan teks ini. Nanti kita karena di kekristenan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi itu. Jadi sebenarnya saya mau dulu Bang Tian, karena kau falas sejarah tadi kau memaksa kau punya ini. Sejelaskan saya kau dari disiplin ilmu ya, semoga kau mengerti. Jadi begini Bang ya, budaya ya. Nah, jadi komit dulu, jangan kau sanggah dulu. Jadi budaya itu adalah cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan dari satu tradisi ya, dengan kebiasaan yang sulit diubah. Saya ulang ya. Saya terangkan kau dari disiplin ilmu supaya kau ngerti ya. Saya ulang. Budaya itu adalah cipta, rasa, karsa, akal pikiran kita ya, yang dihasilkan dari satu tradisi ya, dengan kebiasaan yang sulit diubah. Al-Quran itu tradisinya bukan tulisan. Al-Quran tradisinya hafalan. Sekalipun tidak ditulis tetap dihafal. Dalam budaya Islam, Al-Quran itu bukan tulisan tapi hafalan. Bisa dipaham ya. Jadi ketika kita bicara budaya, ketika cipta, rasa, dan karsa kita, akal pikiran kita itu sulit diubah karena kebiasaan menghafal, maka itu tidak akan bisa diubah. Kau bisa pahami maksud saya? Saya sudah bicara ilmu budaya ini. Nah, beda Bible. Bible bukan tradisi hafalan, bukan budaya hafalan. Bible budaya tulisan. Jadi kalaupun Bible dibakar, pasti sulit orang menulisnya ulang karena bukan budaya hafalan. Kalau Al-Quran budayanya, tradisinya hafalan, sekalipun kau bakar semuanya, orang pasti akan bisa menulis ulang karena dia budaya hafalan, bukan Bible. Bible budayanya tulisan. Sampai sini kau paham? Kalau kau tidak paham lagi, wah parah kau ini. Perkataan abang kontradiksi. Anda bilang Al-Quran itu adalah budaya hafalan, tapi ternyata ada mushaf-mushaf yang ditulis dan dikumpulkan dan disusun ulang lagi mushaf itu oleh Utsman. Ini kontradiksi. Kalau memang budayanya hafalan, tidak perlu dibukukan di abangku, tinggal kirim ke semua orang, ke semua daerah, orang-orang yang dulu. Itu saya jelaskan ya. Saya jelaskan kenapa harus ditulis, karena kekhawatiran para sahabat jangan sampai ya para hafiz Quran ini meninggal dalam perang. Bisa dipahami ya. Saya sudah jelaskan kau dari sisi budaya, kau juga tidak ngerti. Jadi mau jelaskan kau pakai apa? Ya, atau saya pakai apa? Saya pakai ilmu apa bagus? Ya, gramatikal aja mungkin. Kan begitu. Ya Bang, kalau kontradiksi, kalau memang budayanya adalah hafalan, tidak perlu ada mushaf yang dibakar dan tidak perlu ditulis oleh Utsman yang dipimpin oleh Zaid, dan itu kontradiksinya. Kalau memang budaya hafalan, tidak perlu jadi begini Bang, dibakar.
Poinnya Enggak, begini. kan Anda percaya ada mushaf yang dibakar? Berarti tulisan kan? Anda bilang budayanya hafalan, tapi ternyata ada mushaf yang dibakar. Bang Moto biar tambah mantap nanti penjelasannya gini. Alasan lagi kata Usman gini. Udahlah lembaran-lembaran yang kalian tulis kumpulkan. Wong kalian juga hafal kok. Takutnya ada penafsir-penafsir. Misalnya Bang Moto ini kakek saya. Bang Moto ketika Rasulullah menjelaskan ditulis juga di bawahnya. Takut oleh cucunya dikira juga firman gitu. Udahlah, wong kita hafal semua sudah. Kumpulkan semua. Langsung nanti kalau kalian mau mengajar, apa yang kita hafal ini sudah aku bukukan. Ya, pakai ini sudah. Jadi udah mau baca, udah akan ada bertengkar nanti. Ini kok bacaan beda? Enggak ada. Karena kata Rasulullah gini, ada hadisnya gini. Kalau nanti ada pertengkaran tentang masalah bacaan, kembalikan aja ke Quraisy. Lalu Rasulullah juga dalam hadis gini, ingat ya, nanti kalau kamu ingin masalah tentang Al-Quran, ini ada pakar-pakarnya, ya, di antaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya, terus nanti ada 4 sahabat yang oleh Rasulullah ditunjuk nantinya suatu saat. Makanya Utsman pakai 4 orang ini, karena pesan dari Rasulullah. Kenapa kok Zaid ini diambil di zamannya Rasulullah, diambil di zamannya Utsman, diambil karena dia tahu banget bahasa-bahasa, pinter, cerdas orangnya itu, Zaid itu. Dan dia tahu bahasa-bahasa asing. Makanya di zaman Rasulullah dipakai, di zamannya Utsman dipakai lagi. Tidak masalah. Gitu ya. Oke, Bang Moto silakan. Bang Goto. Ya, sebenarnya sudah jelas Bang. Kita sudah jelaskan baik ya. Baik dari sisi sejarah, budaya ya. Terserah Anda mau terima atau tidak. Yang jelas kita lihat realita Bang. Ketika realita itu cocok dengan sejarah ya, dalam dunia akademisi itu berarti narasi itu benar. Saya ulang ya. Dalam dunia akademisi Bang, ketika realita itu menjawab sejarah ya, atau sesuai, terjadi koherensi atau koheren dia dengan sejarah, maka narasi itu dipastikan benar dalam dunia akademisi. Tapi ketika narasi itu atau realita itu ya tidak menjawab sejarah, tidak ada koheren dengan sejarah, maka dipastikan narasi itu hoax atau tidak benar. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mau bandingkan terlalu jauh, kan begitu. Saya tadi sudah jelaskan dari manuskrip saja diuji oleh para ilmuwan, tidak ada kesalahan, sesuai realita yang terjadi. Apa yang kita baca sekarang dalam Al-Quran sama dengan manuskrip tertua, sama, tidak ada bedanya. Dengan demikian tidak ada pembelokan sejarah, tidak ada hoax. Itu dalam dunia akademisi, kalaupun Anda ngerti itu bicara akademik kan begitu. Jadi tidak ada tidak ada yang dilencengkan atau tidak ada yang pergi dari esensi itu, tidak ada yang dikeluarkan dari esensi yang sebenarnya. Nah, itu namanya realita yang menjawab sejarah. Jadi ketika kita berbicara satu substansi ya, kita bicara satu literasi ya. Kalau literasi itu tidak sesuai dengan sejarah ya, maka bisa dipastikan bahwa literasi itu lemah, tidak kuat. Nah, tapi cobalah kau uji Al-Quran. Al-Quran kau uji dari sisi apa, disiplin ilmu apa, literasinya tetap kuat. Karena kenapa? Tidak terjadi pembelokan sejarah. Tidak ada hoax di dalamnya. Nah, begitu Bang Tian. Beda kalau kita mau uji Bible, kan begitu. Kalau kita uji isinya, mungkin belakangan ini soal ini kan tentang kitab-kitabnya dulu Bang. Kalau itu kan udah agak Jadi artinya gini Bang, kalau Anda bangga bahwa itu kitab tertua, itu pasti kitab tertuanya pasti susunan Utsman. Dan itu maksudnya, itu sebenarnya. Tetapi persoalannya bukan setelah Utsman atau bukan dimulai dari yang disusun oleh Zaid. Persoalannya, Abang bahkan kontradisinya tadi, ini Al-Quran ini budaya hafalan, tapi ternyata musaf itu ada ribuan tapi itu kontradiksi. Anda bilang ini budaya hafalan, tapi musaf yang dibakar itu apa? Itu dia. Jadi itu kontradiksi, berarti jangan-jangan ditulis apa yang dihafal ditulis karena memang manusia bersifat lupa. Kalau tidak lupa, kalau memang itu sudah ada jaminan dari Allah, itu tidak mungkin bisa hilang. Tidak perlu mushaf abangku. Di situ kontradisinya sendiri.
Kalau gitu kita bicara ini saja bagus ya, kognisi bagus ya, untuk ilmu kegiatan. Bentar. Kontradiksinya di mana? Ya. Saya perkuat lagi gini, Bang. Kenapa Utsman ini bukan menulis apa yang dia hafal? Saya baca di dalam kitab Jubadul Itqan fi Ulumul Quran bahwa Utsman ini mengambil mushaf yang ada di Hafsah. Karena setiap wahyu turun, para sahabat kan menghafal. Juga Nabi menulis, ya bukan Nabi, nyuruh sekretarisnya, juru tulis. Makanya juru tulisnya Nabi yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itu yang terkenal. Sebenarnya ada 60, tapi 8 inilah yang sering oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah setiap wahyu turun? Di samping dihafal oleh sahabat, Rasulullah ngomong, wahai Zaid, taruh ayat ini di surat ini. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, kan sempurna Al-Quran itu. Ayat yang turun terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Akhirnya kata Rasulullah, Jibril tidak akan turun lagi. Maka final, lalu lembaran yang ditulis oleh Nabi pakai sekretaris yang tadi dari awal sampai akhir dipegang oleh Hafsah. Di zamannya Utsman, mushaf itu yang diambil, dikopi menjadi 7, gitu loh. Sedangkan lembaran-lembaran yang lain dikumpulkan, ya supaya tidak ada lagi perbedaan seperti di zamannya Umar, di zamannya Rasulullah. Waktu Umar dengan Hisam itu, biar tidak terjadi gitu lagi. Loh, Al-Quran jangankan yang umum, qiraah sab'ah lo ada sanadnya. Ya, kan qiraah itu ada qiraah sab'ah namanya. Bisa dibaca wadduha, hal ataka hadisu Musa, hal ataka hadisu Musa. Nah, biasanya kalau Musa seperti Indonesia, Malaysia, Arab, ya, itu biasanya hafaz. Kalau hafaz itu berarti asim. Misal saya baca, ya, wadduha, itu hafaz itu. Riwayat sanadnya dari Asim. Asim dapat dari Abdurrahman bin Hubeb. Abdurrahman dapat dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari Rasulullah. Nah, kalau waros nanti di Aljazair, wadduha, kayak gitu. Ya sama, artinya ya sama. Ibaratkan gini, saya orang Jawa Pasuruan, Bapak mau kemana? Tapi orang Betawi, Babe mau kemana? Beda nggak? Ya cuma dialek doang. Atau huruf-huruf. Seperti dulu saya pernah ada di Palu. Orang Palu ditanya ke Bunda Rahma. Biasanya, ya orang Makassar, Palu, ngomong N itu nggak bisa. Tahang. Mau dipaksa mereka. Ya, makanya Bunda Rahma kadang-kadang Kristeng gitu. Nah, sama dengan gini, orang Tamim gak biasa pakai hamzah. Gak biasa pakai waw, bisanya hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau siroto bisa dibaca, ada yang gak biasa pakai sod, sin atau za, ziroto. Ya, jadi tidak masalah, iqra' sab'ah namanya. Makanya kalau ada perbedaan, kembalikan ke Quraisy saja. Ya, akhirnya siroto pakai sod. Gitu ya. Oke, silakan. Bang Goto. Ya, tapi gini sebenarnya Bang, Bang? Kita jelasin juga Bang, nggak bakal ngerti-ngerti. Sekalipun saya justru dari penjelasan Bang Tata itu, tahan dulu Bang Tian ya. Terakhir saya jelaskan sama kau ya. Ya, jadi begini Bang. Penulisan Al-Quran ya, dari mulai terimanya wahyu sampai ke zaman Utsman bin Affan itu masih segar ingatannya. Ya, atau kegiatan berpikir Anda untuk mengingat narasi itu masih terlalu dekat. Tapi coba Anda lihat Bible ya, ditulis itu Bang ya, yang Abang pegang sekarang ini ya, itu teks aslinya berbahasa Yunani. Nah, baru dibuat abad keempat. Beda 300
tahun setelah Yesus naik ke langit. Sekarang kalau berbeda 3 abad Bang, dengan berbeda 30 tahun, mana yang lebih segar ingatan Bang? Nah, tentu yang berbeda 30 tahun. Kan begitu Bang ya. Nah, ini realita nih Bang ya. Jadi ketika Bible Abang kodeks tertuanya ya berbahasa Yunani, teks asli originalnya berbahasa Yunani, sementara tokohnya hidup di budaya Yahudi, jaraknya 360 tahun, mana yang lebih kita percaya? Al-Quran yang jarak pewahyuannya dengan jarak penulisan mushafnya disatukan itu 30 tahun, atau yang jarak 400 tahun, hampir 400 tahun. Nah, dalam dunia akademisi, ketika kita melakukan perbandingan, tentu orang-orang akademik akan lebih percaya yang jaraknya 30 tahun dari pewahyuan daripada yang jaraknya 400 tahun dari pewahyuan. Itu Ban, hitungnya dari abad pertama dong. Kalau dari abad pertama kan 600 tahun, lebih jauh. Quran itu kan tidak hanya menceritakan kisah Nabi Muhammad, menceritakan kisah Yesus juga kan. Lebih bisa dipercaya. Saya ceritanya pewahyuan, Abang bisa dengar dulu baik-baik. Pewahyuan mulai dari Rasulullah hingga disatukan mushafnya itu masih seabad, sementara Bible yang Anda pegang itu teks aslinya berbahasa Yunani, kodeks tertuanya Vatikanus, beda 360 tahun dengan aslinya sang penerima wahyu. Sementara kalau Al-Quran Bang, dari penerima wahyu ke penyatuan mazhab itu hanya berapa puluh tahun. Kalau dalam dunia akademisi Bang, ketika kita melakukan metode perbandingan ya, tentu orang-orang akademisi akan memilih yang jaraknya dekat daripada jaraknya yang berabad-abad untuk menilai narasi itu benar atau tidak. Bisa paham enggak? Anda pernah kuliah Anda? Aku cuma lulusan SMP Bang. Lulusan SMP. Bagaimana? Sudah lanjut aja Ustaz Tata. Saya break dulu, silakan. Ya itu kan Yesus itu di abad pertama, ya kan? Al-Quran itu di abad ke-7. Ini kan 600 tahun bedanya. Kodeks Sinaiticus lebih dekat 300 tahun. Yesus abad ke-4. Yesus abad ke-4. Gitu loh. Ngerti Abang ini. Yang saya bahas penulisan. Iya. Bukan tokoh, penulisan Bible Anda, penulisan Al-Quran. Jarak penulisan Al-Quran, penyatuan satu mushaf dengan sang penerima wahyu Rasulullah itu jaraknya terlalu dekat. Nah, sementara Bible yang Abang pegang sekarang itu baru ditulis abad ke-4. Kodeks tertuanya namanya Vatikanus Bang. Teks aslinya Yunani. Sedangkan Yesus tokohnya yang menerima wahyu itu hidup di abad ke-1, jadi beda 360 tahun Bang. Nah, dalam dunia akademisi mempercayai satu narasi itu seorang yang berpikir intelektual, dia akan memilih narasi yang lebih dekat jaraknya dari tokohnya sang penerima wahyu daripada yang sudah berabad-abad Bang. Iya. Bisa dimengerti enggak penjelasan saya nih? Koreksi ini Bang Goto, kalau Yesus itu abad ke-4 mungkin. Karena di sana kan Yesus ini maaf ya, ini jangan ini ya. Karena Kristen ini kan Yesus. Jadi Yesusnya adanya di abad ke-4 gitu kan. Bukan di abad pertama gitu loh. Nah, kalau menurut karena Yesus ini kan orang Yunani kan ya. Dewa, dia kan sebenarnya dewa gitu kan, dewa yang menjelma jadi manusia. Cuman di Yunani ini diganti casingnya menjadi namanya Yesus ya, itu jadi dari Yunani gitu. Jadi memang Yesus kan tidak mengenal Kristen. Yesus yang asli maksudnya, Yesus yang Isa maksudnya, Isa Masya ini tidak mengenal Yesus atau tidak mengenal Kristen. Makanya Kristen akan dicampakkan ke dalam api neraka. Yesus bilang kan gitu ya, Isa Masya bilang begitu ya. Lu di bawah bilang dewa Theos. Maaf ya, kisah gini hanya ngobrol aja santai. Silakan. Al-Quran ini sedang membahas Isa atau Isa Masya, bukan membahas Yesus. Yesus itu udah di Yunani, nggak masuk gitu kan, itu agama pagan gitu. Menurut Paulus loh ya, bukan kata saya.
Ya Quran itu kan nggak cuma menceritakan tentang Muhammad. Kalau cerita tentang Muhammad ya memang betul 100% bisa dipercaya. Tapi kalau tentang Yesus, nah ini nggak ada, Al-Quran nggak bicara Yesus. Saya bilang Yesus ini adalah Yunani, nggak berbicara tentang orang Yunani. Tadi sudah bilang Al-Quran tidak berbicara tentang Yesus, tetapi Isa Amasia. Saya juga, kalau kamu bahas Yesus dengan saya, tetap saya lebih paham daripada kamu. Ayo debat dengan saya tentang Yesus, saya pakai Bibelmu. Ya, sebelum ke Yesus lah, cuman dari jawaban tadi, bukti-bukti fragmen itu, sebenarnya begini, Alkitab Kristen itu ada perjanjian lama dan ada apa? Bahkan Laut Mati itu, gulungan Laut Mati itu ditulis antara 250 tahun sebelum Masehi yang ditemukan tahun 1947. Artinya memang itu dipakai oleh orang Kristen dan itu hampir seluruh perjanjian lama kecuali kitab Ester. Itu yang tidak ada di PL itu. Jadi yang ditemukan 200 dan itu yang dipakai oleh orang Kristen dan itulah rujukan terhadap Yesus tentang penyaliban semua. Ya, siapa yang hafal? Ketika Yesus menyampaikan, siapa aja yang hafal kira-kira? Kalau Bible itu kan firman para nabi ini kan tugasnya penyampai firman. Kalau Musa Taurat, kalau Yesus ini siapa yang hafal di zamannya dan siapa yang meneruskan ajarannya itu? Soal siapa yang hafal, Bang, pastilah maksudnya gini, tulisan tadi ini bahwa pastilah entah didengar siapa yang menulis. Kalau ini. Islam kan ketat, kalau Islam itu di samping ada yang menulis ada yang hafal, semakin tahun semakin banyak. Nah kalau Bible ini, makanya kalian tuh repot, mana yang firman Tuhan, mana yang enggak, dicampur. Kalau Al-Quran enggak, 114 surat itu murni firmannya Allah. Tapi kalau kalian kan bingung, pertama kalian Yesus terima apa, kedua apa, kan pasti bertahap kan, tidak mungkin langsung sekaligus. Gak ada yang Yesus terima. Makanya sama seperti di Al-Quran, Bangku, Yesus itu di dalam buayan sudah bisa ngomong, sudah bisa menyampaikan firman. Itu di Al-Quran Abang sendiri. Jadi artinya tidak ada saksi ke apa yang diterimanya pertama sekali. Berarti ajaran apa yang harus kita ikutin kalau gitu? Kalau Nabi Muhammad kan jelas tentang ketuhanan final, tentang syariat final, tentang ibadah final. Nah kalau saya mengikuti Yesus, apa yang harus saya ikutin? Iya, finalnya tadi itu kita bisa bersoal finalnya itu yang disusun oleh Utsman, Abangku. Kita bersoal teks tadi. Zamannya Utsman ribuan yang hafal, bukan cuma Utsman. Iya, itu makanya sebenarnya pembuktian itu karena kata siapa? Aku mau tanya ini, coba jelaskan Yohanes 8 perikopnya apa ini ya? Nah, coba Anda jelaskan Yohanes 8 1 sampai 11. Coba ini pembuktian, coba gimana itu? Buka Bibelnya, coba. Iya, kita clearkan dulu hanya satu saya. Iya, ini kita clearkan dulu. Ini kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, gitu kan? Seperti itu. Coba Yohanes 8 ini maksudnya apa nih? Saya masih bingung ini. Silakan. Yohanes 8 1 sampai 11. Bukan punya Bible nggak? Kita beda konteks apa firman. Enggak, di konteksnya sama konteksnya, jangan dibedakan. Kita masih bahas yang tadi. Firman Tuhan itu hanya kata-kata. Enggak, Yohanes 8 ini ada perkataan Yesus di sana. Ya kan? Anda bilang Yesus ini adalah firman karena di Al-Quran seperti ini berbicara dalam buayan kan. Nah, coba Anda jelaskan Yohanes 8 1 sampai 11. Iya, makanya kalau Anda seperti itu tidak masalah. Coba Anda jelaskan Yohanes 8 1 sampai 11, silakan. Iya, tentang apa? Bagaimana Anda bisa diskusi kalau kalian nggak punya buku? Yohanes 8 1 sampai 11. Satu perikop loh. Jadi kita ini diskusi jangan coba-coba. Ini karena saya pakai satu HP saya ini seperti di nanti saya seperti tertutup bapaknya. Terus di rumah nggak punya Bible. Terus dari tadi tuh nyerocos gitu kan, nggak punya data. Ya ampun, bukan nggak punya data, maksud saya. Ya makanya saya kasih data nih Yohanes 8 1 sampai 11, silahkan.
Yohanes 8. 1 sampai 11. Gimana diskusi? Handphone cuma satu, jadul lagi, ya kan? Terus Bible nggak punya. Gimana kalian ini bisa cerdas? Padahal dia gurunda-gurunda saya ini ingin mencerdaskan kalian. Harusnya ditunjang dengan sarananya apa gitu kan gitu. Ya, persoalannya itu di situ tentang perempuan yang berzina. Silahkan jelaskan itu. Itu ada perkataan Yesus, itu kan ada pernyataan Yohanes penulis kan gitu. Silahkan. Iya, makanya saya bilang tadi firman dalam kekristenan bukan perkataan. Iya, nggak masalah, terserah. Iya. Itu makanya Yesus Yohanes bilang apa yang kami raba, apa yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan. Ini silahkan. Apa ini? Ini gimana? Jelaskan. Ini Yohanes 8 1 sampai 11. Silahkan. Iya, itu kan diceritakan apa yang dilihat oleh Yohanes, kejadiannya itu yang ditulis oleh Yohanes. Seperti itu. Silakan, ya silakan, jelaskan. Saya tahu itu Yohanes yang menulis, saya tahu itu ceritanya, katanya Yohanes yang menulis gitu kan, dan menceritakan perkataan-perkataan Yesus yang, ya kan, silakan. Jelaskan. Makanya saya jelaskan firman, Bang. Firman bagi kekristenan Yesus. Saya tidak bertanya firman. Saya minta penjelasan Yohanes 8 1 sampai 11. Saya tidak berbicara definisi firman dalam versi Kristen atau versi umum, karena Kristen memang bukan ajaran Yesus. Oke, saya mau minta penjelasan Yohanes 8 1 sampai 11. Ya, enggak apa pertanyaan disitulah, itu intinya. Minta penjelasan saja, saya minta penjelasan memahami ayat ini gimana gitu di perikop ini. Tinggal baca aja, Bang. Tinggal baca aja, terus Anda jelaskan, enak ya lo. Bukan maksudnya Komal Muslim tuh enak lo. Biar jelas ya, Bang. Baca sendiri aja. Inilah saya bilang. Inilah saya bilang. Kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Bukan kata saya loh ya, maaf ya. Bible ini diajarkan oleh iblis. Duluan menghujat ya. Oke. Saya pakai data kok. Yesus yang ngomong, bukan saya. Kalau menghujat itu tanpa data. Yohanes, makanya saya tidak berbicara yang lain. Kalian ini ketika saya sodorkan untuk menjelaskan, kalian tidak berani gitu loh. Yohanes 8 1 sampai 11 Anda jelaskan ini maksudnya apa di dalam perikop ini gitu loh. Tentang hal perempuan berzina ini kenapa kan gitu. Kalau Islam kan tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Tinggal baca aja kalau mau. Inilah kalian Kristen, saya bilang. Ini ciri Kristen. Bible tidak punya. Bible tidak punya. Silakan. Ini yang kalau mau saya sebenarnya bukan tidak bisa dijelaskan, Bang Baal. Sebenarnya pertanyaannya kan kisahnya di situ adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus, kan begitu kan? Itu yang diceritakan oleh Yohanes, dan itu bukan keluar dari semua perkataan dari mulut Yohanes. Pada waktu itu ada orang-orang Farisi datang membawa, bukan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, poinnya apa dalam Yesus, dalam cerita itu apa sih ceritanya itu? Coba poinnya apa di sana itu, hikmahnya atau apa di dalam pelajaran itu, dalam cerita itu, silakan. Iya, kisahnya kan perempuan kedapatan dibawa ke hadapan Yesus dan terus lanjut dihukum di rajam batu. Lanjut. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, silakanlah duluan. Oke. Jadi Yohanes 1 sampai 8 bercerita tentang orang berzina yang didatangkan kepada Yesus, betul ya? Iya. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Anda percaya dengan dengan satu perikop ini? Bagaimana? Anda percaya dengan Bible ini Yohanes 1 sampai 11 ini? Ya kan itu kitab orang Kristen. Iya, Anda percaya enggak, saya tanya. Sebagai orang Kristen percaya enggak? Nah, inilah kalian, saya bilang, kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Ya. Karena apa? Yohanes 1 sampai 8 ini bukti itu ayat palsu.
Bukan kata saya. Yang memalsukan siapa? Kalau yang memalsukan pasti iblis. Ya kan? Ini salah satu bukti. Kenapa Bible diajarkan oleh iblis? Anda baca ya, Yohanes 1 sampai 8 ini tidak ada cerita ini. Bayangkan loh, 11 ayat ini baru satu perikop saya baca. Kenapa Bible ini diberitakan oleh iblis? Karena ini coba bayangkan ya teman-teman. Satu perikop ayat ini baru satu ini aja yang saya buka ini ya. 1 sampai 11 ini ayat iblis loh. Ayat palsu pasti iblis lah, karena tidak mungkin tuh kalau bukan persoalannya tadi Bang Baal, persoalan tadi ini kritik teks bukan persoalan. Iya, ini kritik teks. Ini kritik teks ya, saya bacakan izin ya. Lihatlah, kenapa saya bacakan ini ya? Justru abang yang menunjukkan maafkan. Nah ini loh, saya tidak menafsir ya. Kenapa Bible ini diberitakan oleh iblis? Saya baca dia. Nah ini ya, ini. Anda bertanya apa artinya ayat-ayat ini, ceritakan. Ya. Ini tidak. Ini poinnya ya. Kita belajar kritik teks. Ya kritik teks yang kita bahas. Ternyata teks ini adalah ajaran iblis. Coba saya baca ya. Saya baca, sabar dulu. Saya arti ayat-ayat itu. Oke. Rupanya yang kamu tanyakan bukan tentang ayat. Ini belajar kritik teks loh. Maksud tidak pernah ada ayat itu. Oh ini saya baca betul. Bagian ini Yohanes 8 ya. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua dalam beberapa terjemahan kuno, dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu. Ini ajaran siapa? Iblis. Gampang kok. Kalau bukan dari Tuhan. Anda baca di sini ya. Di sini ya, di Yerusalem. Ini kan ada Matthew Henry, ada Bis, ini Yerusalem klik. Ini ajaran iblis. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa yang membuat firman? Iblis lah. Gampang kok. Nah ini kita belajar kritik teks. Nah saya bilang, kenapa Bible ini diajarkan oleh aneh? Kamu tanyakan arti ayat-ayatnya, padahal yang kamu maksud ini tidak ada ayat-ayatnya ini. Iya, makanya kita belajar kritik teks. Ternyata yang selama ini Anda imani ayatnya Baal. Anda kan, saya tanya tadi terakhir, apa imani ini firman Tuhan dan lain-lain dari Yohanes dan Yesus? Ya, saya percaya karena saya orang Kristen. Ternyata orang Kristen ini percaya dari ayat-ayat iblis. Karena ini tidak ada Yesus bercerita tentang itu, Yohanes juga tidak bercerita tentang itu. Itu muncul ada satu perikop loh. Ini nggak ayat iblis kah? Tentu iblis yang memasukkan ke situ kalau kita berbicara kritik teks. Saya ulang ya. Sebenarnya kalau itu soalnya tadi kita bisa bahas. Cuma pertanyaan nggak perlu dibahas. Udah dari iblis kalau dibahas gimana sih? Coba baca ayat 1-8. Jelaskan. Itu tidak ada. Saya bilang, saya baca ulang ya. Yohanes 1 sampai 11 di sini dijelaskan bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Tidak termasuk. Dalam beberapa terjemahan kuno pun tidak ada. Dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja paling dahulu. Palsu. Tidak asli. Di sini dikatakan bukan palsu ya, tidak asli, tapi sama aja. Tidak tertulis Baal. Makanya saya bilang kalau kita kritik teks tidak seperti Al-Quran. Artinya apa kalau tidak tertulis? Artinya apa kalau Yesus tidak bercerita tentang ini, Yohanes tidak menulis, Yesus tidak berkata itu? Artinya kan dari iblis. Bukan Baal. Gampang kok. Tetap di situ, tetap dibukukan. Nah itu artinya apa? Berarti Bible ini adalah ajaran iblis. Karena ada ayat-ayat iblis yang bukan disampaikan oleh Yesus, bukan dari Yesus, bukan dari Yohanes, dimasukkan ke sana. Kalau bukan dari Tuhan, itu dari siapa? Kalau bukan dari iblis. Beda dengan Al-Quran, semua makanya saya bilang kenapa Yesus, coba kita baca lagi ya, coba kita baca lagi ya, kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Bukan kata saya loh, kata Yesus loh. Saya pakai data Yesus sekarang ya. Nah, sebar ya, Bible itu diajarkan oleh iblis, bukan kata saya loh ya. Nanti kita pakai data. Bukan
bukan kata saya loh. Yesus yang ngomong loh ya. Jadi itu yang membakar sumber-sumber musuh. ini loh. Jadi Yesus ini saya baca ya, teman-teman. Jadi Yesus ini ada Bible ini diajarkan oleh iblis. Saya baca data ya. Izin ya, kita tidak boleh menghujat sini, kita pakai data ya. Makanya di sini coba Anda baca. Bukan kata saya loh, Yesus yang ngomong loh. Coba nih, Markus menulis demikian. Markus 3 nomor 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus maksudnya, dan diutusnya, huruf besarnya ya, memberitakan Bible. Bible ini diberitakan oleh iblis. Markus yang nulis loh. Coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Bible ini, kita belajar kritik teks ya. Nah, nih, di Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus, dan untuk diutusnya untuk memberitakan Injil. Siapa 12 orang ini? Silakan. Oke, kalau Anda bersoal siapa? Ini bicara kritik teks, Bang. Bicara kritik teks. Iya, siapa 12 orang ini? Kalau kritik teksnya itu, kalau kita itu makna dari apanya? Artinya, kalau kau anggap itu penulis Injil adalah iblis, rupanya Allah yang di iblis sebenarnya. Makanya saya bilang, kenapa Kristen tidak bisa menjawab? Kenapa Kristen ini tidak bisa menjawab? Karena Kristen ajaran iblis. Karena padahal saya tanya baik-baik loh, siapa 12 orang ini? Lihat Yesus disalibkan. Nah, saya bilang siapa 12 orang ini? Padahal kita tanya baik-baik. Tertulis. Ya, siapa 12 orang ini? Ternyata betul mereka tidak bisa membantah bahwa Yesus ini adalah iblis Lucifer yang jahat. Dia mengaku bintang timur. Makanya di sini di Markus 3:14, Yesus itu, Yohanes 1:14, Yesus ini bahkan sama dengan babi, dengan anjing kan? Makanya saya bilang Yesus menetapkan Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing, bukan kata saya ya. Jadi hakikat Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing. Makanya di ayat lain mengatakan, aku adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Kita bertanya baik-baik teman-teman. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Yesus ini adalah sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing. Firman itu telah menjadi daging. Nah, makanya teman-teman, kenapa Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing? Karena memang di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Bukan kata saya, daging apa? Di situ tidak disebutkan Yesus. Nah, makanya teman-teman, kalau kita berbicara kritik teks, mereka itu sama dengan babi. Kenapa Kristen ini ada ajaran babi, kasaran ajaran anjing? Karena Yesus di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Di Markus 3:14 saya tanya baik-baik, siapa 12 orang ini? Makanya saya bilang, kenapa Kristen ini adalah Tuhan yang babi sama dengan anjing? Ya, karena Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging. Bukan manusia di situ, daging. Dagingnya apa? Katanya Yesus manusia, ya nggak masalah. Tetapi daging itu babi. Berarti Yesus ini hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya dengan anjing, yaitu sama-sama daging. Gampang kok. Kita tanya di Markus ini menetapkan 12 orang. Dia menjadi daging babi atau ya, Yesus itu sama memang hakikatnya sama dengan babi kok. Itu adalah Allah dalam Al-Quran. Yesus itu babi, anjing hakikatnya. Saya baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini apa? Daging ular, daging keledai, daging anjing. Nah, berarti Yesus ini bukan hakikat Tuhan, tapi hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing, yaitu sama-sama hakikat daging. Ini kalian. Oke? Jadi tolong jelaskan di Markus 3:14, siapa yang 12 orang ini untuk memberitakan Bible? Silakan. Nah, itu murid-murid yang dituntut oleh Allah yang melihat Yesus. Oke, berarti Yesus itu babi, betul? Yesus itu anjing, betul? Iya, maksudnya. Iya. Teman-teman, bukan kata saya ya kan. Saya tidak membuat pernyataan, tapi saya membuat pertanyaan. Saya bilang Yesus itu babi, betul? Dia bilang iya.
Jadi teman-teman, kenapa Bible ini diberitakan oleh iblis? Saya bilang karena Yesus ini adalah iblis, setan penyesat, Lucifer yang jahat. Dia mengaku sendiri dia adalah Lucifer, bintang timur. Nah di sini saya bilang di Markus 3:14 saya bilang siapa 12 orang ini? Dia bilang murid-muridnya. Ternyata di sini Yesus itu sama dengan babi. Yesus itu anjing, hakikatnya daging. Ya seperti itu teman-teman, kita tidak boleh menghujat karena mereka mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Daging ini siapa? Manusia. Oh sama, memang daging ini adalah manusia. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika babi juga daging, anjing juga daging. Jadi Yesus itu hakikatnya bukan sama hakikat Tuhan, tapi Yesus itu hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing karena sama-sama daging. Betul ya? Iya, dia bilang. Berarti Yesus ini bukan hakikat Tuhan, tapi hakikatnya babi, yaitu hakikatnya anjing. Nah saya teman-teman, 12 orang ini adalah murid-muridnya. Anda bertanya siapa yang 12 itu? Oke, yang 12 orang ini. Penipuannya Allah dia. Ya itu Yesus itu sama dengan babi. Yesus itu anjing, ya kan? Hakikatnya kita tidak bicara ini, kita kan makanya Anda sudah mengiyakan ya Yesus itu hakikatnya babi. Nah kita tanya teman-teman, apa kata Yesus tentang 12 orang ini? Ya, lihat di Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, Yesus itu hakikatnya sama dengan babi, sama dengan anjing. Yohanes 6 ayat 70. Kata Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, iblis ini, saya bilang kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Karena Yesus ini adalah iblis, setan penyesat, Lucifer yang jahat karena dia mengaku bintang timur ya. Nah, di sini dikatakan ia menetapkan 12 orang. Salah satunya kan iblis untuk menyertai Yesus dan diutusnya untuk memberitakan Bible. Nah, tak valid ini. Yang 12 orang ini siapa kata Yesus? Menurut Yesus, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. 12 orang itu diantaranya yang satunya iblis. Makanya ajaran iblis itu selalu menghujat. Itu salah satu. Jadi salah satu ajaran iblis ini adalah menghujat, mengatakan Yesus itu satu hakikat dengan babi. Yesus itu satu hakikat dengan anjing. Ini ajaran iblis. Yesus satu hakikat dengan babi, Yesus satu hakikat dengan anjing, anjing satu hakikat dengan Yesus, babi satu hakikat dengan Yesus, sama-sama daging. Bukan kata saya. Sama-sama daging nggak masalah. Berarti Yesus itu kalau satu hakikat dengan babi, kalau gitu salib itu harusnya diganti. Salib itu diganti dengan babi. Salib dan babi. Digantung itu bukan salib. Seharusnya itu ini bukan kata saya ya, tapi dia sudah mengiyakan tadi Yesus ini hakikat dengan babi. Dia sendiri yang mengatakan iya katanya, bukan kata saya loh ya. Saya membuat pertanyaan, kenapa Yesus ini hakikat dengan babi dengan anjing? Ya itu sama-sama daging. Datanya mana? Kabur. Kesel dari tadi sama Ustadz dengan ini dibulak balik aja. Lanjut Ustadz. Gas, lanjut. Cari korban lagi, lanjut. Bunda Rahma mana Bunda Rahma? Denny, Kristen apa Oten Bang? Alhamdulillah Islam Bang. Oh Islam, alhamdulillah. Lanjutkan.
Sudah? Finish? Gak ada pasien? Email. Andi, silakan bang, langsung perkenalkan bang. Otan apa Kristen? Halo, Mel, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kabur mereka ya bang. Gak ada pasien. Bang Udin. Halo. Sepi ya. Udah ada penumpang. Aduh, hilang semua. Denny. Waduh. Nggak dapat penumpang nih. Dapat sengel. Masa 1,5 jam saya monitor diulang-ulang padahal Ustadz Atta sudah menjelaskan, Bang Goto, diulang lagi Masya Allah. Dia bilang saya 1,5 jam saya dengar terus. Waalaikumsalam. Mantap Bang Baal, hajar terus. Bang Duding. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin pamit semuanya Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Bang. Bang Duding mau turun di mana Bang? Mau nanya boleh nggak? Ya. Ya, itu tadi aku kan simak tuh tentang Mushaf Utsmani. Jadi mau nanya apakah hanya Utsman yang nulis itu mushaf atau dia hanya sebagai mediator atau pengumpul orang-orang penghafal Al-Quran untuk menulis Al-Quran di zamannya sehingga dia disebut Mushaf Utsmani. Nah itu apakah hanya dia aja yang nulis gitu loh, nggak melibatkan yang lain gitu. Itu aja pertanyaannya Bang. Oke. Jadi Al-Quran itu kenapa ke Utsman? Karena saat itu beliau jadi khalifah. Makanya kata Sayyidina Ali, andai kan saya di posisi Utsman, saya akan lakukan yang sama. Makanya para sahabat kagum ke Utsman itu, Sayyidina Utsman. Karena memang yang bertanggung jawab kan khalifah. Walaupun Sayyidina Ali hafal di luar kepala sudah. Tapi kan Utsman khalifahnya Utsman saat itu. Makanya Sayyidina Utsman yang bertindak. Dan ini disetujui oleh sahabat yang banyak. Semuanya sahabat. Bahkan Sayyidina Ali sendiri kagum malah. Biar gak terjadi keributan gitu loh. Ya di zamannya Rasulullah. Waktu ada keributan masalah itu. Antara Umar dengan Hisam itu. Ya Rasulullah, Hisam ini baca Quran. Tidak seperti yang kau ajarkan ke saya. Coba Hisam baca. Dibaca sama Hisam. Nah sekarang kamu Umar baca. Dibaca. Akhirnya, wahai Umar, dia itu bukan orang Quraisy, ya, sehingga Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf, maksudnya 7 qiraah suku, ya, 7 suku. Ya sama, sebenarnya mudah kau menjelaskan, sama dengan di Indonesia saja, ya. Ada yang beda-beda suku ini, ada yang tidak biasa pakai N. Ada yang dialek yang berbeda, kayak orang Betawi dengan kita selalu pakai E. Mau kemana? Babe mau kemana? Nah, kayak gitu tuh.
Ya itu udah masalah. Masa Bapak Prabowo mau melarang? Jangan gitu, bahasalah yang bener. Masa mau gitu? Yang penting orang ngerti, paham, dan memang lidahnya mereka kayak gitu. Sama seperti Al-Qur'annya gitu. Kalau ke Quraisy sih sama, wong Al-Qur'an turunnya Quraisy kok, karena Nabi ini suku Quraisy. Gitu. Sehingga di luar Quraisy ada yang kesulitan, dibiarkan oleh Rasulullah asalkan bersanad. Oh, saya menerima ke Rasulullah seperti ini, saya baca kayak gini, oleh Rasulullah memperbolehkan. Nah gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah cuma Utsman, loh, memang kenapa kok Utsman yang menjadi yang mengatur itu? Karena beliau khalifah. Gitu loh. Andai kan Sayyidina Ali yang khalifah, Sayyidina Ali akan melakukan hal yang sama. Gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, berarti Sayyidina Ali juga hafal Al-Quran ya waktu itu ya, banyak. Waduh, kalau Sayyidina Ali jangan ditanya, Bang. Wong Al-Quran itu, orang Arab itu pertama bahasa sendiri. Yang kedua, mereka tuh memang suka menghafal. Wong anak kecil di Indonesia udah tahu artinya aja hafal kok. Gitu loh. Di luar kepala hafalnya. Bahkan dari hafalnya, abang nyebut sudah. Ya, misalnya abang ngomong gini. Miwalat, teruskan. Apa itu? Maka nalillahi ayyattakhidha min walad. Subhanahu idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Surat apa itu? Maryam. Ayat berapa? 35. Ya, misalnya ada lagi, abang ngomong nyebut satu huruf saja, ya, satu kalimat. Min turab. Oke, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa. Ayat apa itu? Surat apa? Al-Had. Ayat berapa? Ayat 5. Padahal cuma nyebut satu kalimat bisa ketahuan ini surat apa, ayat berapa. Yuk, coba sekarang dibaca surat Al-Had misalnya, ayat 10 ayat, ayat 10, tapi 8 ke atas. Tahu langsung coba. Mau diputar-putar kayak apapun tahu. Apalagi orang Arab, apalagi Sayyidina Ali. Gitu ya. Jadi tidak bisa diragukan kalau Al-Quran itu. Berarti seandainya Sayyidina Utsman melakukan kesalahan bisa di cross check apa diperbaiki oleh Sayyidina Ali, langsung diprotes saat itu ya. Ya, bukan cuma Sayyidina Ali yang protes, wong ribuan yang hafal di luar kepala. Misalnya Bapak Prabowo menulis Pancasila sekarang, ternyata ada yang salah, sila kelima. Orang-orang tahu semua. Loh, ini Bapak Prabowo ini kok nulisnya kok tidak sama. Oh iya ya, minta maaf kan gitu. Anda wong semua anak kecil aja hafal Pancasila. Ibaratkan gitu ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi saya juga punya ilmu juga buat counter kalau ada orang yang mempermasalahkan seperti itu nanti. Karena baru saya benar-benar paham nih setelah simak ini, sebelumnya belum pernah kepikiran tuh. Akhirnya ya terima kasih Bang pencerahannya. Ini ilmu yang sangat berarti nih bagi saya sendiri sebagai Muslim yang baru tahu nih lebih detail hal ini. Terima kasih Bang. Saya pamit dulu Bang, nyimak Bang. Silakan Ustaz, yang lain. Ustaz, tapi kan ada ini Ustaz ya, ada masternya lah istilahnya ya, masternya yaitu yang mushaf yang disimpan di Hafsah. Di Hafsah itu kan masternya itu kan. Tadi kan udah aku bilang, di samping dihafal, maka tulisan di zamannya Rasulullah sampai tamat itu kan dipegang istrinya Hafsah. Betul. Nah ini yang diambil oleh Utsman, diibaratkan untuk mengkopi lah kalau sekarang gitu. Tadi kan ada ulang-ulang. Itu kan hanya tulisan-tulisan yang bukan mushaf kan, yang ya cucian yang nggak utuh istilahnya kan, yang 1, 2, 3. Tapi kan kalau yang di lembaran yang dibakar itu, semua sahabat kan punya lembaran. Ya kadang-kadang ada yang 10 lembar, kan tidak menulis semuanya. Ini dikumpulkan udah gitu. Wong kita sudah hafal. Bukan langsung mereka punya Quran semua, lengkap semua, dikumpulkan, dibakar. Bukan gitu. Maksudnya lembaran-lembaran dulu yang pernah nulis itu loh. Ada yang cuma 10 lembar gitu itu. Ya.
Mungkin mereka pahami itu, mungkin dikira Quran semuanya 30 juz itu semuanya itu yang dibakar, dikira gitu, padahal lembaran-lembaran disuruh kumpulkan gitu loh. Oh, biar nggak ada penyelewengan di kemudian hari ya, takutnya kan nanti ada yang susun lagi beda susunan gitu ya Bang ya. Betul. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya mohon pamit Bang ya. Oke, mantap. Saya nyimak di bawah aja. Iya. Memon Syria. Kalau Bible yang hafal gak ada, makanya bingung mereka. Gini loh ya, tanda-tandanya sudah diselewengkan ya. Ya kalau kitab suci ini kalau memang sudah tidak benar, maka kalau dipertahankan semakin rusak. Coba Islam itu, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Gak ada, kita bersatu terus. Coba oten itu. Wong tahu kitabnya sudah banyak perubahan, banyak yang tidak asli, banyak rubah-rubah, palsu-palsu, dipertahankan. Akhirnya semakin tahun semakin banyak denomnya. Akhirnya ribuan denom itu. Gitu, udah tahu salah dipertahankan. Bukan tambah bener, tambah rusak. Gitu. Salah kalau dipertahankan ya gitu. Kalau Al-Quran enggak lah. Makanya saya ketemu Bang Juma bahagia malah. Alhamdulillah ada Gurunda datang. Ada Bang Baal bahagia, ada Bang Handi, ada Bang Goto bahagia. Kalau mereka kumpul dua, cakar-cakaran. Makanya wong kita udah salah dipertahankan. Akhirnya bukan nambah baik, malah semakin banyak denom. Awalnya 4. Kan setelah Isa itu tidak ada 4 awalnya. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasuriyah, Markusiyah. Dipertahankan tetap. Akhirnya menjadi puluhan, ratusan, sekarang ribuan. Gitu. Saling cakar-cakaran. Enak saya nonton. Ustaz terlalu sabar. Tadi Bang Goto sudah naik itu. Bang Goto. Aku Bang Goto sudah mulai gitu. Apalagi kan ya, janjinya Allah itu tidak akan pernah meleset. Al-Quran dijaga, beneran dijaga. Ya hafal semua. Nah mereka, Al-Maidah ayat 14. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih fa agrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagai pesan ya, sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Udah tahu kata Nabi Isa, ingat ya akan ada nabi yang terlahir namanya Ahmad. Mereka melupakan janji itu. Maka kata Allah, maka kami timbulkan permusuhan. Benar sekarang permusuhan mereka. Kamu bidat, kamu yang bidat. Ya. Di mana ajaran Trinitas itu kamu? Wanas. Nah, akhirnya benar Al-Quran ini ya. Kata Allah, kalau kamu pertahankan melupakan janji-janji itu, maka kami akan timbulkan permusuhan di antara kalian sendiri sampai hari kiamat. Benar itu, cakar-cakaran mereka itu sampai sekarang. Tapi itu memang udah dijelaskan di Al-Quran ya. Al-Maidah 14. Wih, data valid berarti ya. Masya Allah ya. Silakan, mau ngomong apa? Tak tampol pakai Bible ayo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya saya boleh menanggapi? Boleh silakan. Nanti tak tampol pakai Bible ayo.
Oh ya begini, janganlah membuat framing orang Kristen cakar-cakaran. Ya, kalau kita melihat objektif dunia Islam yang cakar-cakaran dari Sunni, Syiah, ya sejak kematian Nabi sudah terjadi perebutan. Jadi sampai sekarang jangan memframing dunia Kristen cakar-cakaran. Gini, ini bukti yang nyata ya. Umat Islam itu tidak ada cakar-cakaran tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Nabi Muhammad? Ya Nabi Rasul. Tidak ada yang cakar-cakaran. Ini loh menurut Syiah, Nabi itu Tuhan, loh Muhammad itu Tuhan. Gak ada. Ini loh menurut Ahmadiyah misalnya, bahwa Allah itu bukan Tuhan. Gak ada. Bahkan sesat-sesatnya ada umat Islam misalnya bukan Islam sudah, karena melenceng dari Quran dan hadis. Itu loh sejelek-jeleknya orang yang kayak gitu tetap mentuhankan Allah. Tidak ada cakar-cakaran tentang ketuhanan. Kalau kalian Trinitas, Oneness, Advent, inilah, waduh, mana yang benar? Tuh, padahal makanya kenapa kok kalian tuh bingung? Karena kalian ini tidak mau mengikuti Yesus. Udah tahu kata Yesus. Yesus siapa Tuhan itu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa Sus? 1. Markus 12:29. Di mana Yesus? Di langit, Matius 18:19. Bisa dilihat Sus? Tidak. Yohanes 5:37. Kamu siapa Sus? Utusan. Tugas kamu utusan apa Sus? Menerima firman. Yohanes 12:50. Dirubah menjadi firman, jadi manusia. Ya cakar-cakaran kalian. Ya, kenapa kok kalian ini cakar-cakaran? Karena kalian tidak mau taat ke Yesus. Udah tahu Tuhan yang benar siapa, dirinya siapa, dirubah-rubah. Akhirnya cakar-cakaran kalian. Coba umat Islam, ada nggak di komal-komal itu? Ya, Bang Juma dengan Bang Handi misalnya cakar-cakaran tentang Quran, Tuhan, tentang Nabi Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Ya, tidak merasa kamu? Oke, silakan. Panas. Silakan, gantian, ayo. Ketawa Ustaz, bikin sakit. Halo, boleh saya tanggapi ya? Jangan serius dong, baru ngomong sebentar udah di mute. Silakan. Lanjut. Jangan dibisukan dong. Iya lanjut, silakan. Jangan usah nangis. Jadi begini, jadi kalau kita memframing di medsos ini juga sesama kalian juga. Ya di medsos ini Ustadz ini mencela ini Ustadz ini ya. Setiap hari saya di medsos ini mengadu antar denom. Setiap hari. Tadi pagi saya mengadu domba di sini. Setiap denomnya. Jangan sekarang gini, tunggu dulu, gini ya. Kamu gini, ada orang ustadz sesama ustadz misalnya debat misalnya. Apanya yang diperdebatkan? Di situ kalau umat Islam debat paling masalah furu, sama-sama punya data itu. Misalnya ya ada datanya semua, tinggal memilih, tidak harus debat. Coba sekarang carikan saya perdebatan umat Islam sesama Islam masalah apa, biar tak lurusin. Coba tentang apa coba, ayo. Yang begini, salah sesama kalian aja saling. Tunggu. Kamu carikan ada seorang ustadz dengan ustadz debat masalah apa? Biar tak lurusin sekarang. Tak lurusin sekarang masalah apa? Silakan. Pendeta Ari kemarin dianjing-anjingin oleh jemaatnya di sini. Coba di sini. Sekarang coba carikan ada ustadz dengan ustadz bertengkar masalah apa? Biar tak lurusin sekarang. Ayo. Coba, masalah apa Islam kalau sama Islam itu bertengkar? Coba, tentang apa? Ayo. Mencret. Memang nggak ada sebenarnya. Coba, saya bisa ngomong, jangan dibisukan terus saya. Boleh ngomong nggak? Carikan masalah apa? Ya. Sesama kalian aja saling membidah-bidahkan soal ajaran. Tentang apa coba? Songan maulid pun, tahlilan pun. Oke, sudah. Jadi gini, kalau cuma maulid, orang mau melakukan atau tidak ada masalah. Ya, uang ulang tahunnya anaknya sendiri gak masalah. Gitu loh. Yang salah itu kalau bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, sekarang ada orang maulid, ya, merayakan. Apa tujuan maulid? Ya, untuk mengingat lahirnya Rasulullah. Ya gak masalah. Lari nggak ada yang nge-kick moderator, nggak ada yang nurunin. Jadi gini kawan, maulid itu tidak butuh diperdebatkan. Uang maulid itu apa tujuannya? Oh ini kelahirannya Rasulullah.
Biar kami ingat, kami ngundang kiai. Nanti kiai ini disuruh ceramah tentang sejarahnya Rasulullah. Mau maulid atau tidak ada masalah. Ya, ada nggak larangan dalam Al-Quran? Ingat ya, kalau kelahiran Rasulullah, tidak usah kalian itu maulid. Kan nggak ada. Hadis juga nggak ada. Cuma kami ini senang. Oh, ini lahirnya Rasulullah. Wong Rasulullah sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ya karena inilah hari kelahiran saya. Jadi orang mau maulid atau tidak, ada masalah. Gitu loh. Apanya yang mau dipertengkarkan? Yang penting, kecuali yang salah itu gini, ada orang maulid tapi yang diundang biduan, nyanyi-nyanyi, baru salah itu. Mau pengajian kok. Ya, mengadakan pengajian, apanya yang melarang? Ya gak ada. Makanya orang bertengkar itu, masalah itu sebenarnya ya, sesuatu yang tidak boleh, tidak harus diperdebatkan, ya itu salahnya. Tapi kalau secara agama, bagaimana hukumnya maulid? Tidak ada hukumnya. Tapi lihat dulu apa kegiatannya. Oh, pengajian. Emangnya ada larangan pengajian? Nah, itu sebenarnya. Oke, silakan. Yang salah itu kalau ada apa ulang tahun Tuhan dan silakan tahu sama tahu. Sama dengan misalnya ya, ada orang berdebat masalah tahlilan. Emangnya tahlilan itu apa sih isinya? Kumpul-kumpul. Apa kumpul-kumpulnya? Ya baca Yasin, tahlil. Emangnya ada larangan baca tahlil? Baca Yasin. Yang kata-kata itu mendoakan. Lu emangnya ada larangan mendoakan mayit? Kan tidak. Ya berarti ya sudah, ngapain diperdebatkan? Intinya mau tahlilan silakan, mau tidak ya silakan. Jangan banyak congor. Nah sekarang kamu debat dengan saya. Apa yang kamu kuasai? Lagi kuasa Allahmu. Oke, udah gini. Ya dosa congor, langsung dialog. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Ayo. Ayo silakan. Kalau kamu tidak paham apa-apa, nanya aja. Nanya, silakan. Tunjukkan kuasa Allahmu satu aja. Ali Imran 18, oke. Ali Imran 186. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasa apa? Menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dan dia bisa menghidupkan dan mematikan. Huwa yuhyi wa yumiit. Nah sekarang, apa kuasanya Yesus? Jawab. Enak. Kalau lawan open itu enak. Ayo, apa kuasanya Yesus? Umat Muslim kalau ditanya apa kuasanya, kamu kan nanya, kan saya harus pakai data kan. Kata apa kuasanya Allah? Ali Imran 189. Apa saja bentuk kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sekarang saya nanya balik, apa kuasanya Yesus? Macet. Rasanya cuman menciptakan langit dan bumi. Emangnya Tuhan Islam aja di bumi ini. Ya udah pakai data. Oke, sekarang kalau memang ada Tuhan lagi, misalnya Tuhanku tata yang menciptakan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Mana datanya? Silakan. Host dilarang ketawa, host. Mana kuasa Allahmu? Inilah adanya langit dan bumi. Aduh, bikin malu, klaim-klaim. Lama-lama nanti akhirnya Bang Baal lagi yang ngegasin ya, diulang. Manusia dituhankan. Gini konsekuensinya kalau manusia dituhankan seperti ini. Waduh. Ya Allah, ampunilah mereka. Yang sabar dulu Bang Baal, pelan-pelan Bang Baal. Biarin aja. Udah nanya aja kamu, udah kasihan saya, nanya aja. Di bumi ini umat beragama banyak Ustadz. Oke, agama itu banyak, tapi yang benar cuma Islam. Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam ditolak. Udah, silakan. Apa lagi?
Jangan dibisu-bisukan. Kalau Kan kamu cuma nanya sih, apalagi latihan pakai rok. Lo kan cuma bertanya, kita jawab. Apa lagi pertanyaannya? Kok aja kalian tuan pengujat. Suruh bertanya. Kabur. mereka ini sekarang suruh bertanya aja bingung mereka itu. Aduh, mau nanya apa ya bingung. Gimana mau dialog coba? Aduh. Luar biasa Ustadz ini jawab dari perjanjian lama, ajaran Musa, ajaran Yesus dengan Islam. Luar biasa Ustadz ini, pintar ya, sombong ya. Sombong banget. Sepi lagi. Panas di bawah, panas. Naik kalau panas, naik. Lanjut. Permisi, boleh saya bertanya sedikit? Jika sudah ya, saya mau puas. Agamanya apa kan? Agamanya sini kan? Bertanya sedikit. Jika sudah ya, tunggu dulu. Ya anggap saja saya Kristen. Jangan anggap saja, yang jelas saja. Kristen apa bukan? Oten apa Kristen? Coba yang jelas saja. Tidak usah takut. Untuk saat ini saya ini Kristen, tapi saya condong ke Islam, belajar Islam itu banyak. Oke, lanjut, langsung bertanya yang punya. Ayo, silakan Pak. Oke, saya tahu ini kan umat Kristen itu kan ke gereja, tidak diajarkan oleh kitabnya atau Yesus. Pertanyaannya adalah Islam, sholat, tata cara sholat 5 waktu kan tidak diajarkan. Apa ada diajarkan oleh Al-Quran? Jika ada sama-sama belajar dari luar kitab suci masing-masing, maksudnya jika ada kesamaan, terus kenapa ada yang salah, ada yang dinyatakan salah dan dinyatakan benar? Itu berarti kan merasa benar sendiri. Mohon bantuannya. Oke, jadi Bang, umat Islam itu ibadahnya di masjid. Kalau dalam Al-Quran At-Taubat 18, dalam hadis Al-Masajidu Buyutullah. Makanya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang beriman. Jadi ada perintah ya ke masjid ya. Yang kedua perintah sholat 5 waktu. Surat Hud ayat 114. Wa aqimi sholata tarafain nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Nah ini dalam penjelasannya Bang. Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, duhur dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafajulafan adalah bentuk dari jamak tunggal julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari, yaitu sholat isya dan maghrib. Juga di dalam surah Al-A'raf ayat 78, aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat di waktu fajar yaitu subuh. Ya, caranya diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya sholat?
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Oh, Nabi kalau solat mengajarkan Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah. Setelah itu surat. Setelah itu ruku. Setelah bangun lagi. Lalu sujud. Diajarkan oleh Rasulullah. Waktu perintahnya ada, caranya diajarkan. Itu Islam lengkap, Bang. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Saya hormati pendapat Bang Tata. Saya sangat menghormati. Akan tetapi yang penjelasan saudara atau abang itu waktu sholat, bukan tata cara. Akan tetapi yang pertanyaan saya adalah dari kitab suci. Kitab suci kan jelas, yang namanya kitab suci ada tanggung jawab, kebenaran dan tanggung jawabnya itu jelas. Oke, saya jawab. Kalau jika tidak ada, bentar Bang, jika tidak ada di dalam kitab suci, lalu belajar dari luar kitab suci, kan itu berarti antara kewajiban di situ menjadi wajib apa tidak, karena di dalam kitab suci itu kalimatnya wajib, sedangkan kalau jika belajar di luar suci katanya tadi kan dari hadis. Enggak Bang, enggak usah panjang-panjang, percuma. Anda panjang-panjang tetap jawabannya saya tetap sama. Jadi cukup 2 kalimat aja, jangan panjang-panjang biar gak capek. Jadi Bang, pedoman umat Islam itu perintah Allah, Quran dan hadis. Mana datanya? An-Nisa 59, juga di dalam Al-Maidah 92, juga ada di dalam surat An-Nur ayat 54, juga di dalam surat Muhammad ayat 33, juga di dalam surat At-Taghabun ayat 12. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul melalui hadis. Juga wa atiullah wa atiur rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Dan tidaklah kamu, ya, dan taatlah kamu kepada Allah melalui Al-Quran, dan taatlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad melalui hadis. Dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan. Jadi Bang, perintah Allah, Quran dan hadis. Karena hadis ini adalah Rasulullah yang mempraktekkan, gitu loh. Ada perintah dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Rasulullah yang mengajarkan. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan. Ya, lan tadillu mata masatan aku meninggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Jadi pedoman umat Islam itu Bang, bukan cuma kamu jangan mengatakan gini, Tata saya gak mau harus pakai Quran. Lu, uang perintah Allah Quran dan hadis. Kok saya dilarang pakai hadis? Emangnya siapa Anda? Ibaratkan gitu. Wah, Rasulullah jelas. Taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah. Tiba-tiba saya hanya disuruh pakai Quran. Ya, sedangkan perintah Allah Quran dan hadis. Gitu. Silakan, apa lagi? Saya hormati, saya minta maaf jika kalimat saya itu nggak baik, saya minta maaf. Saya sangat menghormati abang, akan tetapi untuk memaksakan sebuah pernyataan saya belum bisa menerima karena logika saya tidak nyampai, mungkin saya yang terlalu bodoh, tapi kalimatnya tidak bisa saya mencernanya. Ya, ada masalah. Jangan ke Al-Quran, Bang. Wong Bible lo Kristen tidak paham. Apalagi saya menjelaskan tentang iman saya yang kamu tidak imani. Kristen mulai dari pendetanya sampai jemaahnya, tidak ada yang paham Bible. Kalau ada, saya tantang, ayo dialog. Biar gitu, agak panas sedikit. Lanjut. Memang terima kasih untuk sekarang ini saya sudah dulu. Saya tidak mau membuat suasana di sini karena saya tidak ada niat untuk bikin keruh di sini, untuk bikin ribut. Siap. Oke, assalamualaikum. Saya pamit dulu. Oke, lanjut. Gitu, saya tahu. Orang yang nanya beneran dengan tidak, saya tahu. Saya dengan Bang Juma ini udah lama dialog itu. Jadi kalau orang benar-benar bertanya itu udah kayak gitu, ya. Makanya gas aja sedikit gitu. Daripada Bang Baal nanti yang suruh ngegas bahaya. Oke, silakan. Halo, Bang Baal. Ayo, Bang Rizal. Ya kan, Rizal. Mau perkenalkan dulu agamanya apa aja. Tapi kalau Rizal itu Islam biasanya.
Halo? Bijal, open mic Bijal. Orang pulang mabuk semua. Ini host ini kacau host. 1M itu yang ini yang apa? Yang like, yang tap layar itu loh. Sedikit lagi. Sebentar Ustaz, sebentar lagi pulang mabuk banyak itu nanti. Oke, Yosi, malam Yosi. Babi. Pagi. Oke, lanjut Bang Yosi dengan Ustaz Tata, silakan. Langsung nanya-nanya apa terserah. Jangan dialog kalau ada paham Bibel. Orang ngeyel yang naik. Dari dulu gak waras-waras Yosi ini. Nah, silakan Yosi, mau nanya apa? Nanti Quran dan Bibel. Aduh, saya diskusi sama orang nggak waras jadi nggak waras juga nanti. Aduh, mana warasnya kau Yos. Aduh, susah diskusi sama suka mute. Nah. Kamu ya anu aja, jilat pantatnya anu aja. Ngapain disuruh bertanya malah ngomong gitu. Pokoknya kalau naik langsung bertanya atau dialog, nggak usah curhat. Ayo, biar ada buang-buang waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lembut saya kalau sesama muslim. Lembut. Waalaikumsalam Abang. Salam takdim dari saya Ustaz. Sama juga aku salam takdim juga. Saya pernah mendengar keterangan gini Ustaz, di dalam kitab Tambihul Ghafilin pesan untuk orang yang lalai itu Ustaz. Tambihul Ghafilin ada sebuah keterangan begini Ustaz. Allah itu berfirman kepada Nabi Daud bahwasanya orang yang sering membicarakan aib seseorang itu akan mewariskan mati su'ul khotimah. Apa itu termaktub dalam kitab Daud atau gimana Ustaz? Allah berfirman kepada Nabi Daud gitu Ustaz. Jadi kan banyak kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, tentang dalam hadis ya, menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Makanya nanti ulama ngarang kitab juga. Ya sama dengan puasa yang sangat dicintai oleh Allah, puasanya Nabi Daud kayak gitu itu. Ya, juga banyak di dalam Bible gak ada, di kitab Islam banyak. Contohnya gini, ketika ini kan ada di kitab-kitab kuning kan. Misalnya gini, ada kisah Nabi Isa. Ketika Isa ini dicaci maki oleh orang, tidak membalas dia. Lalu muridnya ngomong, wahai guru, kenapa tidak engkau balas? Seseorang akan mengeluarkan sesuatu yang ada di hatinya. Kalau di hatinya kebencian, yang keluar dari mulutnya ya kebencian. Dan saya tidak punya itu, makanya saya gak bisa membalas. Nah kayak gitu tuh kan gak ada di dalam Bible itu. Ya, tapi hadis menceritakan tentang kisah-kisah Nabi kan banyak. Contohnya lagi gini, Nabi Isa ini sering kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Sedangkan Nabi Yahya berkumpul dengan orang-orang yang baik melulu. Akhirnya ngomong Yahya itu, wahai Isa, kenapa engkau selalu kumpul dengan orang-orang yang tidak baik? Ya saya ini ibaratkan bengkel, memperbaiki motor yang rusak gitu. Nah kayak gitu apakah ada dalam Bible? Kan gak ada juga. Jadi itu kitab-kitab kuning kayak gitu itu memang banyak kisah-kisah kayak gitu untuk kita ambil hikmahnya. Ilmu itu semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Matur suwun Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asap. Waalaikumsalam. Nah, ini Tad mau tanya Tad. Ya Bang Asep, mau tanya apa Bang Asep? Ya di akhir zaman itu kan Yesus turun. Mantap. Ada kiamat itu. Yesus turun untuk mematahkan apa gitu. Oke. Sudah? Ya. Oke. Jadi Nabi Isa turun diantaranya membumbun B2, maksudnya mengharamkan B2 karena ada orang ngaku-ngaku saya pengikut Yesus. Yosi pengikut Yesus tapi doyan B2. Kan tidak cocok. Akhirnya nanti Yesus maksudnya membumbun B2 itu menolak. Oh bukan pengikut aku kamu.
kamu membuat kejahatan. Ngomong pengikut doyan B2, ibaratkan gitu, itu bukan membumbun beneran. Mematahkan salib maksudnya apa? Dia tidak mati di salib. Dan orang mengkultuskan salib. Saya tidak ada hubungannya dengan salib. Dipatahkan, menolak maksudnya, penolakan. Saya tidak kenal masalah ini. Kalian dibuat kalung dan saya dikatakan mati di salib. Apa? Tidak benar ini. Maksudnya gitu. Hakman adalan yang nomor 3. Hakim yang adil menegakkan syariat Islam. Dia bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Makanya turunnya dia menjelang sholat subuh kan di masjid putih itu ya, di Damaskus. Lalu dia sholat bersama umat Islam. Waktu dia turun menjelang subuh kan. Akhirnya kata orang-orang, wahai engkau Isa, silakan jadi imam. Oh tidak, saya mau jadi makmum saja. Langsung sholat beliau. Karena dia bukan sebagai nabi lagi. Ya, Hakman adalah di situ menegakkan syariat Islam dia. Gitu kalau dalam hadisnya itu. Lalu berapa tahun dia di dunia? 7 tahun. Gitu. Jadi kata-kata membumbun B2 ada penjelasannya. Mematahkan salib ada penjelasannya. Hakman adalah ada penjelasannya juga. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Asep atas supportnya juga. Kemana Kang Asep? Si Yosi ngomong di bawah, naik dia nggak mau ngomong. Naik Yos. Di bawah dia tapping si Yosi gelo. Aduh. Bang Asep ini nongkrongnya di sini Ustaz. Beliau juga pen support Omal. Debater. Ada lagi Bang Asep? Udah cukup Pak. Dia sih ada di bawah, Bang Bal. Iya, tadi suruh naik ngomong dengan Ustadz kan enak daripada tapping capek jempol nanti bengkak itu. Kenapa aku di atas lagi ya? Hanya pingin ditanya nih kalau begitu. Langsung bertanya. Saya komen tak naik tuh, makanya saya naikkan. Oke, saya tanya lah. Silakan. Boleh nggak saya tanya sama Bang Goto ini? Sama saya dulu. Bang Goto dari tadi. Ini piket saya. Ini piket saya. Saya belum kenyang. Sama Tata udah. Ini jamnya ini Ustadz Tata. Ini jamnya Ustadz Tata nih. Oh, tadi udah Bang Goto jamnya sudah handover tadi, udah serah terima. Nggak mau ditanya, oke lah. Yang paling jago. Siapa yang paling jago di kalian terkutanya? Silakan nanya langsung. Ya, angkat tangan dulu siapa yang paling jago. Nah, udah langsung bertanya aja lanjut. Oke, aku bertanya ya. Nah, kalau ada orang yang menikahi anak kecil 6 tahun, apakah itu patut dibanggakan? Jawab dulu. Kamu ngepel aja ngepel. Itu kawan. Jadi gini, orang Kristen udah tidak mampu, sudah bertanya itu tidak mampu mereka. Aduh, gimana ya saya kalau naik babak belur. Gimana caranya supaya saya diturunin ya? Oh ya udahlah menghina aja, menghujat. Gitu, pinter mereka itu. Karena kalau dialog tidak mampu, tidak paham Bible. Disuruh bertanya ketampol Bible. Jadi mereka nanya tentang Islam, tak jawab pakai Quran hadis, pakai Quran Bible. Akhirnya ketampol Bible-nya sendiri, takut akhirnya. Nah, satu-satunya jalan apa? Gimana sekiranya saya dikeluarin, ditendang, gitu. Padahal tadi kalau seumpamanya di koma lain atau bukan Ustadz Tata, saya akan jawab, bagaimana Tuhan bisa menghamili ibunya sendiri? Enggak, diluruskan aja Ustaz. Apakah dulu ketika pada zaman Nabi orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi Muhammad, kenapa kau menikahi anak kecil? Ada nggak yang seperti itu Ustaz? Iya, karena ini sudah ribuan kali saya jawab. Jadi
Jadi intinya gini lah ya. Di dalam Islam itu perempuan nikah itu kalau sudah balik ya itu harus nikah sudah. Maka dalam Islam cepat-cepat nikah. Apalagi dulu kan tidak ada sekolah. Jangankan di zamannya Nabi, di zamannya ibu saya itu umur 12 tahun menikah itu. Karena tidak ada sekolah SMP, SMA, gak ada orang desa itu. Pas balik langsung nikah. Justru kalau umur 15 tahun, apalagi 20 tahun dan nikah, dibully mana? Oh kasihan dah laku-laku gitu. Padahal masih umur 18. Ya, karena adatnya umur muda. Nah di zamannya Nabi, Siti Aisyah itu kalau kita pakai pendapat ulama itu, satu rumah itu 12 tahun, ada yang mengatakan 17. Ya, tidak masalah. Makanya sebenci-bencinya orang kafir, dah ada. Orang kafir ngomong gini, Nabi Muhammadmu itu loh, nikahin anak-anak. Gak ada. Emangnya di zamannya Rasulullah, sahabat gak ada yang benci ke Nabi? Banyak. Bahkan ingin membun-bun. Gak pernah membuli kayak gitu. Karena saat itu sudah biasa umur 12, 13. Wong ibu saya sekarang masih hidup kok. Umur 12 tahun dulu menikahnya. Nah tujuannya apa? Kok Allah menikahkan Rasulullah dengan Siti Aisyah? Karena istri-istrinya Nabi ini rata-rata fokus ibadah. Sungkan nanya apa-apa. Akhirnya dinikahkan dengan Siti Aisyah supaya dapat ilmu orang Islam itu. Akhirnya riwayat hadis yang terbanyak Siti Aisyah. Nomor 2 beliau. 2000 lebih hadis. Hadis yang penting-penting lagi. Tentang keluarga, tentang wanita, tentang rumah tangga. Andai kan tidak ada Siti Aisyah, 2000 lebih hadis itu dia ada. Yang kedua Abu Hurairah yang pertama, ya, periwayat hadis terbanyak. Jadi Siti Aisyah nomor 2 itu pun hadis yang penting-penting. Itulah tujuannya menikah. Andai kan karena nafsu, keinginan, pasti Nabi menikah dengan muda-muda semua. Nyatanya tua-tua semua, rata-rata janda, punya anak. Tapi kenapa kok satu-satunya Siti Aisyah? Karena tujuannya ilmu. Itu buktinya umat Islam dapat ilmu banyak, 2000 lebih hadis. Itu pun hadis yang penting-penting itu. Gitu. Oke, sudah. Bahkan kalau tradisi di daerah saya Ustaz Madura, masih bayi itu sudah dijodohkan. Makanya dalam hadis Bukhari 6 dengan 9 itu bukan satu rumah itu, ibaratkan tunangan dulu. Satu rumahnya itu kita ambil paling sedikit sudah. Kan hilafiahnya banyak. Ambil yang paling sedikit, satu rumah 12. 12 tahun satu rumah. Padahal ini ngambil yang paling sedikit loh udah. Silakan. Kenapa ya teman-teman Kristen itu nggak nyadar long di Bibelnya juga ada Ribka yang umur 3 tahun. 3 tahun. Kenapa sih? Silakan, yang anu dulu, disapa dulu. Panas. Ada Bang Juma, ada Bang Handi, dan Bang Baal. Takut mereka itu. Padahal beliau istirahat, tidur semua. Masih ditakutin. Tidurnya orang pinter itu ditakutin. Sama kayak iblis itu ya. Iblis ini ada di luar masjid. Dia takut mau masuk. Takut kemana? Ke siapa? Takut ke yang sholat itu? Tidak, takut kepada orang yang tidur. Loh, kenapa kok takut yang tidur? Kok tidak takut kepada orang yang ibadah? Karena yang tidur itu punya ilmu, gitu. Ya karena kayak Gurunda Juma ini. Padahal beliau tidur, masih ditakutin, takut mereka naik. Oke, silakan. Marco. Silakan hotan-hotan. Saya tahu kalian tidak paham Bible, tidak mungkin berani dialog. Bertanya aja. Tidak usah tapping-tapping. Kalau tapping-tapping percuma. Langsung naik aja.
Osaka, silakan. Jangan di-mute, Osaka, langsung ada Ustaz Tata. Yes, bos. Kecil suaranya. Vio. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustadz Tata. Ya Ustadz, ini aku yang kemarin mau nanya cuman gak sempat. Jadi kemarin gini, aku kan dekat sama yang beda lah gitu. Cuman saling terjadi kayak aku bukan orang yang terlalu paham Islam, tapi ada sedikit lah ilmu dari apa ya, nggak nonton debat-debat kayak gini. Nah biasanya kan aku cuman kalau misalkan lagi sama teman yang dekat itu kan biasa lagi bahas-bahas tentang keimanan gitu kan. Terus ada beberapa ya yang dia katakan bikin aku mikir kayak iya benar juga ya. Kayak misalkan dia bilang kayak di kitab dia itu kan ada tertulis kayak bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham ada, yang kayak gitu-gitu, yang aku mikirnya jadi oh iya benar juga ya. Untuk menjawab yang kayak gitu-gitu gimana ya Ustadz? Oke. Kalau ada orang nanya kayak gitu, kalau saya, jangankan Yesus, ya terlalu remeh. Kalau aku ada sebelum Abraham ada, saya lo tahta ada sebelum langit dan bumi ada. Mana datanya? Di dalam surat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi di dalam syariat Islam Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfud dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah Nabi dan Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul, tentang penciptaan alam semesta dan lain-lain. Jadi Yesus ini sebelum lahir ke dunia, sebelum dunia ada, sudah tertulis. Kamu Yesus lahir dari Maria tanpa ayah, seorang Nabi, ada sudah. Ya, Nabi Muhammad tambah lagi. Ya. Jadi gitu caranya. Kalau cuma apa kamu cuma Abraham, sebelum Abraham ada aku ada. Saya lo tahta ada sebelum langit dan bumi ada. Maksudnya apa? Tahta ini nanti akan lahir tanggal tahun berapa? Hari apa? Tanggal berapa? Sudah ada. Yesus juga gitu, dia akan menjadi seorang nabi, gini dia pendakwah, ya diutus untuk Sriwil, ada. Gitu loh ya. Bahkan bayi saja sebelum lahir ke dunia, dia sudah tauhid dia. Ya, karena sebelum dia lahir ke dunia ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, benar ya Allah. Wa idza qadara rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang ya, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi sebelum mereka lahir ditanya oleh Allah, "Hei fulan, sebelum kamu lahir ke dunia, saksi bukankah aku ini Tuhanmu?" "Iya ya Allah, engkau Tuhanku." Ya, mereka menjawab seperti itu, "Betul ya Allah, engkau Tuhan kami bersaksi." Ya kayak gitu maksudnya ya. Banyak dalil-dalil kayak gitu. Oke, silakan. Mungkin sedikit Ustaz. Kalau dari saya ini, kalau hanya itu sebagai dia Tuhan karena aku ada sebelum Abraham ada, ya seperti yang sampaikan Ustaz tadi. Tapi kalau dari saya mungkin saya lebih cenderung kepada iblis gitu loh. Iblis sudah ada sebelum Yesus ada, sebelum Abraham ada kan. Yang menggoda Adam siapa? Iblis.
Jadi iblis mungkin kalau bicara, oh iblis berarti jadi Tuhan kalau begitu. Jadi iblis sudah ada sebelum Yesus ada gitu aja. Jadi lebih hebat iblis daripada Yesus gitu loh. Iya. Makanya ada kisah gini ya. Tapi itu di alam malakut sudah. Bukan ketika di zamannya Isa. Telah menceritakan kepada kami, Ali telah menceritakan kepada kami, Sofyan ya menuturkan. Kami menghafalnya dari Amru, dari Tawus. Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Jadi Nabi Muhammad menceritakan ya tentang Musa dan Adam. Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan, hai Adam, engkau adalah bapak kami. Sungguh engkaulah yang telah melantarkan kami dan mengusir kami dari surga. Maksudnya ibaratkan gini, Adam, coba kamu jangan makan buah huldi, pasti kami tetap di surga. Ya, maksudnya gitu ya. Terus apa jawabannya Adam? Adam menjawab, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum dia menciptakanku? Ya, Adam akhirnya bisa mengalahkan itu ya. Tidak bisa kamu Musa menyalahkan saya. Ya, wong semua itu ya sudah ada di Lauhul Mahfud. Bahkan dalam kitabmu juga gitu keterangannya. Ya akhirnya Musa diem langsung gitu. Maksudnya apa? Jadi aku ada sebelum Abraham itu ada ya. Maksudnya apa? Jangankan sebelum Adam, sebelum dunia ada ini sudah ada. Saya ini utusan. Saya lahir dari seorang Maria kayak gitu. Maksudnya ada semua sudah tentang diriku gitu loh. Ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Setidaknya aku menjadi ngerti. Sama satu lagi Ustaz, kalau misalkan dibilang aku adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Gitu? Oke. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan alfa omega itu digabungkan dengan Al-Hadid ayat 4. Buktinya Tata. Isa di dalam Quranmu Allah itu yang awal yang akhir. Iya kalau Allah iya. Yesus juga gitu Tata. Salah. Dalam Al-Quran huwal awalu, dia yang awal, tidak ada permulaan. Kalau yang Yesus dikandung, dilahirkan, ada permulaan. Yang kedua akhir, kekal. Yesus mati dia. Jadi gak cocok. Kalau dalam Al-Hadid huwal awal wal akhir, dialah Allah yang tidak ada permulaan. Wal akhir, kekal, tak pernah binasa. Yesus ada permulaan, mati. Walaupun sekarang dalam Islam belum mati, nanti dia mati juga ketika dia turun ke dunia. Jadi gak bisa, alfa omega itu gak bisa kepada makhluk. Karena makhluk ini ada permulaan, ada akhirnya. Jangankan manusia, bumi ini loh. Kiamat hancur nanti. Ada awalnya diciptakan. Nanti ada akhirnya, kiamat hancur semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sedikit Ustaz, kalau mereka dasarnya itu sebenarnya kan itu bukan untuk Yesus sebenarnya ya. Karena itu Yesus sudah tidak ada, udah terangkat ke langit. Itu datang ke Yohanes di Pulau Patmos, itu siapa yang datang kita juga curiga. Kalau bicara awal dan akhir tadi itu yang tidak berawal lah, yang berakhir pasti nggak cocok lah ya karena Yesus mati. Nah, tapi ada yang lebih hebat gitu yang tidak berawal. Kalau Yesus kan ada punya silsilah kan ya. Matius 1 di Lukas itu kan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Di sini ada silsilah berarti dia berawal. Tetapi yang tidak berawal ini adalah Paulus. Paulus itu siapa bapaknya, ibunya? Jadi kalau menurut di awal alfa dan omega itu ya lebih cocok ke Paulus daripada Yesus gitu. Yesus Paulus lebih hebat daripada Yesus gitu kan kalau bicara awal tadi itu. Ayat itu gitu, alfa dan omega. Alfa omega itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Aku adalah alfa dan omega. Loh, sejak kapan Yesus berangkat ke Yunani pakai gunakan bahasa Yunani alfa omega? Jadi itu sebenarnya tidak betul juga ya. Jadi kalau yang cocok alfa dan omega ini adalah Paulus gitu ya. Jadi Paulus lebih hebat daripada Yesus karena coba cari silsilah Paulus, nggak ada itu. Gitu loh Bang, lanjut.
Oke, Pak Ustadz dan juga Bang Bal, makasih banyak atas penjelasannya. Karena kalau mungkin yang lain-lain ya aku bisa jawab kayak misalkan dibilang kenapa kamu nggak ikut Yesus aja bla bla segala macam. Aku bisa jawabnya kayak siapa yang nggak ikut Yesus, orang syariat Yesus yang dikerjakan Yesus, malah kita orang Islam yang ikutin kayak Yesus puasa, Yesus sholat, berdoa, menyerahkan segala urusan kepada Bapa, terus dia hanya utusan Yohanes 17:3. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu aku masih bisa tangkis lah, karena ya walaupun aku ilmunya masih cetek ya setidaknya ya alhamdulillah mudah-mudahan imannya masih kuat kayak gitu. Cuman ya pertanyaan yang dua itu yang kadang aku kayak mikir ya benar juga ya, tapi bukan karena aku ragu karena dengan keislaman atau dengan imanku, enggak, cuman kayak mikir ya ada benarnya juga. Tapi dengan penjelasan Pak Ustadz dan juga Bang Bal ya makasih banyak, semoga ya bisa lebih kuat juga imanku. Dan ya Allah semoga dijauhkan sumpah nauzubillah ya, semoga tetap dalam keadaan Islam, amin. Bang Bal. Ya, saya pamit turun, Ustaz. Bang Bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kering kopiku. Aku mau berkopi, Bang. Silakan, Bang Bal. Paulus tidak bersila-sila. Yesus punya silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Aku tanya, Paulus punya silsilah? Nggak ada. Oh berarti dia Alpha Omega. Maaf ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz kan yang mau ditanyakan Ustaz Tata. Iya mau nanya sedikit sih Ustaz, mohon ilmunya. Tadi kan bahas tentang kidam baka yang tidak awal dan tidak akhir. Ini pertanyaanku dikit, bagaimana dengan Asmaul Husna itu yang maha awal dan yang maha akhir gitu? Mohon pencerahannya sedikit Ustaz. Terima kasih. Ya sama. Jadi Asmaul Husna dengan huwal awal wal akhir itu sama. Maksud yang awal tidak ada permulaan. Ya. Wal akhir maksudnya tidak mungkin Tuhan itu binasa, hilang, langsung menghilang, kayak meninggal gitu. Iya, mustahil. Jadi sama maknanya. Huwal awal wal akhir itu sama dengan Asmaul Husna. Kalau sifat 20 sifat kan itu kidam baka, yang tidak awal dan tidak akhir. Sedangkan di Asmaul Husna yang maha awal dan yang maha akhir. Iya, makanya pengertiannya itu kan ada pengertian semua. Ya, maksudnya Asmaul Husna itu ada pengertian semua itu. Yang awal maksudnya, yang maha awal maksudnya apa? Tidak ada permulaan sudah. Ya, kalau kita kan ada. Gitu. Yang akhir maksudnya tidak ada, kekal Allah itu gitu loh. Makanya nanti baca nanti kan ada semua Asmaul Husna, apa yang dimaksud Al-Zahir, apa yang dimaksud batin, ada semua penjelasannya. Oke Ustadz, cuman mau ini doang sih biar teman-teman juga sebagian tahu, termasuk saya juga. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ikut gabung. Salam kenal. Lanjut langsung. Langsung Bang Jidan, langsung, gak usah kata langsung. Oh iya, nggak nanya sih, saya nggak nanya, cuman pengen baca. Kalau mau turun aja. Oke, silakan. Oke, oten-oten yang mau naik silakan. Oten yang naik tulis 3 ya. Tuhannya kan 3 gitu. Loh, Tuhan 3 bisa gitu.
Padahal mohon maaf nih ikut ngomong juga nih. Sebenarnya analogi mengatakan Tuhan itu 3 itu kan udah orang kecil aja juga kayak ini ya. Iya, anak kecil aja udah. Makanya ya kalau dalam Asmaul Husna itu gini. Allah itu yang awal. Allah adalah al-awal, dia adalah yang maha awal dari segala sesuatu. Ya. Terus yang akhir, Allah itu akhir, yaitu Allah yang maha akhir. Bahkan kekuasaan Allah itu tidak akan pernah ada akhirnya. Berarti kekal sudah gitu. Kekal itu artinya bisa mati nggak, Ustaz? Ya enggak lah. Oh, berarti kalau yang mati itu berarti bukan Tuhan lah ya? Iya, iya. Dia kekal dan abadi gitu. Al-akhir itu. Apa nih? Ustadz ini luar biasa, pintar dia, bikin panas oten. Ya, yang Kristen silakan ketik 3 ya. Host, mana ternaknya host? Kasihan ini sampai subuh nih, masih lama ini, masih ada 1,5 jam lagi nih. Aku buat kopi dulu ya. Jangan, nanti kalau yang nanya-nanya gimana? Bang Goto ada, Bang Goto. Nanti aku ngantuk kalau udah buat kopi. Oh iya, aku baru bikin kopi. Bang Goto, diisi lah. Jadi kalau Alpha Omega itu tadi, sejak kapan Yesus menggunakan bahasa Yunani? Aku Alpha dan Omega, gak pernah Yesus bahasa Yunani. Alpha Omega itu dari bahasa Yunani gitu loh. Patut kita curiga, ini siapa yang ngomong Alpha Omega ini? Jangan-jangan benar kata Yesus, waspadalah terhadap Yesus palsu, Kristus palsu yang menggunakan namaku. Nah ini Omega itu telur, Alfamart. Jadi selama hidupnya Yesus gak pernah yang ngomong Alpha Omega. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang ngaku Yesus, dia bilang aku Alpha dan Omega. Ini ngeri, ini siapa ini sebenarnya? Jangan-jangan yang nubuatan Yesus itu. Sebentar banyak nih Ustadz, sebentar lagi Ustadz pulang mabuk. Naik Bang Erwin, mana Bang Erwin? Rasanya lihat Bang Erwin tadi ya. Ada oten di bawah banyak, cuman tapping tap layar toh. Aduh. Terus makan Omega 2.
Pagi, Rem. Rem, pagi Rem. Duh, naik nggak ada suara ini. Rem, tidur ya? Domba-domba keluar. Teman-teman di follow ya ustadz-ustadz kita ya di atas. Ya punah, aduh kasihan ini gara-gara Bang Juma, punah dimualapkan semua gara-gara Ustadz Tata. Mualap lagi, susah akhirnya nih, gak ada hiburan. Pagi Mandro. Ya pagi. Bang. Yes. Woi, belum tidur kah? Ini dalam rangka. Ada Ustadz Tata tuh, Bang Goto. Gimana? Apa temanya? Kamu Indonesia Timur atau Tengah atau Barat? Maksudnya jam berapa di sana? Kalau di Barat kan jam 2.49. Iya ini Timur Leste. Oh Timur Leste masuk. Kalau ini kan dulu Indonesia Tengah ya. Jam 3.49 berarti ya. Yes. Aku pernah ke Timur Leste. Oh iya. Aku dari Kupang, Soe, Atambua, Nyebang perbatasan ke Tanah Merah di sana. MBG memang gratis, emang di sana makan gratis, pendidikan gratis. Aku pernah ke sana sampai Tanah Merah sana. Kenapa Timur Leste bisa masuk ke sini ya? Apa? Kenapa bisa masuk ke Komal ini? Gak tahu. Kamu dari Timur Leste? Iya. Kenapa sinyalnya bisa masuk ya? Kamu aslinya bukan Timur Leste kamu ya? Hah? Asli bukan Timur Leste ya? Papua Nugini sih. Hah? Papua Nugini. Oh Papua Nugini. Tapi bukan kayak Papua juga nih suaranya. Oh gitu. Terus gimana temanya? Temanya gimana? Oh nanti dengar Ustadz Tata sebentar ya. Masih Kristen Katolik? Iya Kristen. Oh bukan Katolik? Bukan. Timur Leste kan banyak Katolik. Ya urusan saya. Oh iya. Gak tahu topiknya apa tadi itu. Siapa yang mengutuk Yesus katanya begitu? Oh, kuasa gelap lah yang mengutuk. Galos ya. Kuasa gelap ya. Atuh kuasa gelap bos, namanya sok paling maha itu. Anjing gimana lain sih lain di Timor Leste ya lo. Kak Aing tentong gitu kurang ajar. Aing artis ya.
Tong gitu nyungsep komplotan nyungsep kurang aja. Ini mah siapa? Oh nya si ini komplotan Santang ini mah rahasianya di Kian Santang. Apa saya mah? Ini kuasa kebenaran ini jangan dilawan, kurang ajar. Ya nggak kayak si Kian Santang bilang, Bang Kian Santang bilang katanya istrimu kerjain sama pendeta lain. Nyungsep kain mah Kian Santang nyungsep. Bener sih ya mah istrinya dipakai sama pendeta katanya Kian Santang bilang. Itu istrinya fitnah, nggak ada bukti kelakuannya kuasa gelap, kurang ajar. Gelo fitnah bukti asal ngecapruk eta kurang ajar, lakuan iblis kuasa gelap anjing. Kian Santang dan komplotan kuasa gelap anjing. Ngaku-ngaku Timur Leste ada aja Papua. Atuh aing kemana-mana coy, namanya pola pikir global, namanya bukan kuasa gelap. Lain gua akhira wae pola pikirna. Aing nu gelo jam sakieu aya nu gelo naik gimana nih? Atuh orang warung sep kabeh bos, komplotan mana kuasa gelap yang mempan? Ajab laknat mana? Coba nanti jangan siapa dengan Ustaz Tata dah. Ustaz Tata ini kan orang cerdas. Mau kuasa kebenaran siapa yang mempan? Ajab laknat. Tunggu dulu atau ngomong gantian. Ustaz Tata ini kan termasuk Bang Juma gitu ya dan lain-lain ini. Yes. Orang cerdas. Ya, sok mangga siapa terbukti yang mempan kuasa gelap ajab laknat. Bijaksana, bijak sini, bijak situ. Ustaz Tata. Sok bangga. Lagi bikin kopi ya. Majikan tadi istri gimana, udah dikembalikan sama pendeta? Laman pribadi, lalu nanti kena jerat pidana, kurang ajar, atau nyerempet pribadi. Ya orang mah bicara fakta siapa yang mempan. Oh gitu. Oh, berarti Kian Santang bohong, bener bohong asli. Ngacapruk si Santang mah ngacapruk. Oh capruk, bohong berarti nya. Ngecapruk jangan ngecapruk tong sok iya. Tapi benar ya pendeta udah kembali kan istrinya sama pendeta, dipakai sama pendeta udah. Aduh, lu masih bangga ngadenge gitu bukti eta tong si Bang Kian Santang ngawur si Bang Kian Santang. Eta ada dasarnya bos ya. Laman eta ngecapruk dasar kan pamalinya, lamun teu pamali berarti pidana ya. Oh gitu. Isin kurang ajar, isin. Oh, kuasa gelap berarti nya. Eta komplotan aljin ngaranna. Can tidur jam sakieu. Dikuasai ini kuasa gelap. Kuasa gelap eta jam sakieu berkeliaran di Goa Hira, eta meditasi bos. Pantesan jam sakieu can sare. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata ini mau alap katanya Ustaz Tata. mau alap saya kalau kuasa kebenaran bisa kalah sama kuasa aljin. Kuasa kebenaran itu naon? Apa kuasa kebenaran? Mempan ajab laknat sama kuasa kebenaran bos. Umat mana yang bisa mempan ajab laknat? Umat kebenaran mana? Umat Kristus yang mana yang bisa mempan? Memang sekarang kan pagi-pagi memang gelap. Kuasa gelap eta bawaan ajab laknat eta temempan bos. Tuan negeri Mekah eta temempan, ajab laknat kan berkuasa. Dan Tuan negeri Mekah kan punya ajab laknat kan. Kalau dilaknat itu dikutuk. Nya lamun saha nu mempan ajab laknat sama kuasa kebenaran umatnya aja nggak mempan, otakmu pakai. Ya kenapa Yesus terkutuk gitu tuh? Kamu menguji-uji Yesus, umatnya aja nggak mempan, otakmu pakai, kurang ajar, pakai. Anjing dia tak, aduh. Kata Paulus. Coy, kau jangan nyemot juga, umatnya nggak mempan, kau pakai otak. Paulus yang ngomong. Laman umatnya nggak mempan, ngapain kau nyemot Paulus, Yesus, apa umatnya aja nggak mempan, kuasa gelap.
Oh, umatnya Paulus nggak mempan gitu. Udah jelas apa contoh, mana buktinya? Satu video Galatia 3 nomor 13 buktinya. Nyamot kurang ajar. Baca. Kuasa gelap itu nyamot kelakuannya kurang ajar, menyamakan. Main kan ajab laknat, siapa yang mempan ajab laknat? Ya, Yesus diajab itu, dilaknat itu, dikutuk. Duh, kecapruk deh wae, masih santang deh wae mah. Bukan kata saya, kata Paulus. Main kan siapa yang mempan ajab laknat kan dibangga-banggain kan. Kuasa gelap ajab laknat, siapa yang mempan sama kuasa kebenaran? Yesus disalib. Aduh, ngecapruk lu mah. Itu mah dia datang untuk mati, itu untuk menumpahkan dosa darahnya, untuk menebus kutuk dosa. Kuasa maut eta nya. Dosa siapa? Umat KB, kamu, umat manusia. Punya dosa. Makanya ditumpahkan darahnya, datang untuk darahnya itu darahnya ditumpahkan kepada Yesus kan, dosa manusia. Kutuk dosa atau ngecapruk kurang ajar. Ya, kutuk dosa manusia. Dosa ya, aljin, komplotan aljin, Jibril dan iblis-iblis lainnya memang berdosa, makanya ditumpahkan darahnya karena dia nggak berdosa. Kepada siapa? Kepada Yesus kan? Firman itu jadi manusia, dicatat ke Quran tuh, kan ada tulisannya di Quran. Iya, saya bacanya. Yesus muter dia kurang ajar, kuasa gelap, muter-muter dia. Saya baca. Kristus telah menjadi kutuk karena kita, karena Kristen. Aduh, Kristus telah menjadi kutuk kurang ajar, Kristen. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Loh, capuk nyamot anjing, kelakuan kuasa gelap anjing. Loh, kita baca doang. Bawa tai anjing namanya. Dia bilang umatnya aja gak mempan anjing, kutuk bebal aljin, kuasa gelap ajab laknat. Terus yang digantung siapa memang? Aku nggak capruk nyamot anjing, umatnya aja gak mempan. Otakmu pakai anjing, jangan sampai ke atas dulu. Kau mikir umatnya kenapa gak mempan? Kau cari tahu. Itu kenapa buktinya digantung di kayu salib. Itu dia datang untuk mati menebus kutuk dosa seluruh dunia dan merayakan, bukan disamarkan. Kau tahu nggak? Nggak, yang digantung di kayu salib siapa? Kamu jangan nggak ke situ dulu. Kau baca dulu Al-Quranmu. Siapa yang disamarkan? Nggak ada hari disamarkan. Siapa yang merayakan disamarkan? Yang itu, menurut Paulus yang disamarkan itu yang terkutuk. Lo itu baca Al-Quranmu coy, disamarkan, diserupakan. Ya. Sedangkan seluruh dunia merayakan hari penyalipan, hari di kandang domba, semua dirayakan, bukan disamarkan. Ya kalau siapa Mariam pohon kurma siapa yang merayakan? Mariam pohon kurma siapa yang merayakan? Kan di Al-Quran disebutkan bahwa Yesus tidak Mariam di pohon kurma siapa yang merayakan? Tapi di kandang domba semua merayakan. Halo, hoak di pohon kurma sama di kandang domba. Al-Quran ini kan Yesus ini, Isa alaihissalam ini kan orang suci. Beda, Isa pohon kurma hoak, beda coy. Hoak iblis beda. Jadi, coy. Di Islam ini kandang domba semua merayakan seluruh dunia, bukan di pohon kurma. Di mana yang merayakan pohon kurma? Siapa yang merayakan pohon kurma? Jadi yang pohon kurma siapa yang merayakan? Diserupakan. Kamu itu terus anjing nyomot. Ternyata benar kata Paulus, yang disalib ini orang terkutuk. Benar pakai Al-Quran. Yang disalib siapa? Macet. Menurut Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Mas, Al-Quran pohon kurma, Mariam pohon kurma, siapa yang merayakan anjing? Hoakmu kau bahas anjing. Gak ada yang merayakan Mariam pohon kurma anjing, gak usah ketawa. Seluruh dunia merayakan di kandang domba. Mesias di kandang domba, semua meyakinin dan merayakan, dicatat kalender. Siapa yang merayakan pohon kurma yang catat? Siapa yang merayakan? Jadi tadi pertanyaannya satu-satu dulu. Siapa katanya yang diserupakan? Nah, menurut Paulus yang diserupakan ini orang yang terkutuk yang digantung di kayu salib. Anjing paham.
Nyamot-nyamot Al-Quran. Kamu nyamot-nyamot Al-Quran, jangan kau comot-comot ayat orang Alkitab lain. Kau itu ada otak, anjing, punya harga diri. Katanya disuruh dijawab. Anjingnya segala terbalik. Katanya minta kabur. Aduh. Si Mandu gelok naik Mandu. Bertanya, siapa yang diserupakan? Kata Paulus yang terkutuk yang diserupakan. Dijawab ngamuk oten botol. Lebay. Ini tulang-tulang ini kelihatannya tulang apa? Tulang lembek. Astagfirullah jam begini ini gelo.